Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak kati orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nak, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Enggak usah dijingokin. jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Panung rame baik bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adek. Itu depan rame baik dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Baik bilang. Di payu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nih cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau cek nih masuk 10 tahun, piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Iya, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih, laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya, ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh, sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Kak, rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku, suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, Pusing, bingung kan? juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa. Ya,
bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy bang. Asoy. Iya Asoy. Lah salah pule. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Dah, cak mano lah langsing cak uang tuh langsing sehat, pengen aku cak itu ini malu di perut. Nah, ini kalau sudah kalau ini, ya, acak dari kaki lewat. Oh iya,
Udah kami kau duduk dewean di sini. Pak Bupati. Udah kapan? Pak, Bapak Wakil. Ini no Pak, aku dinyingok wong-wong sini nih. Bagus-bagus nian, bodinya langsing itu. Aku pengen juga langsing itu. Mudah Magia. Iyo. Sering-sering be banyak ke berjalan. Ya. Oh, banyak ke berjalan. Iya Magia, banyak-banyak berjalan supaya badan kurus. Iya no, cak bapak nih nah langsing, bapak sehat. Aku pengen lah Pak, cak itu Pak. Mudah Magia. Besok jingok be. Temui aku be di sini kalau nak langsing, ya. Nah. Oh, berjalan Hah? Mana Pak Wabube Mariani ngomong katanya nak ketemu kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas dulu Pak. Atas dulu Pak. Lah kamu kaya ya nak kemana Magia? Iya, anak kecak Maria ya Maria. Nak kemana? Lah, kan ini saran dari Bapak. Saran yang mana Magia? Kalau nak cepet langsing kata Bapak itu, aku nih sering-sering berjalan. Ini kan aku lah siap berjalan nak ke pantai. La ilaha illallah. Ya, bukan berjalan cak itu. Kau ni dah. Aku pengen juga langsing cak itu. Sering-sering be banyak ke berjalan. Iya Magia, banyak-banyak berjalan. Badan kurus. Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar Kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang.
Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Wabi di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Iya, Cek, serius. Apa? Pengeleporan, Cek. Pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak, Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, waduh. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan berarti deh. Betul kau yang kau. Ayo, ayo kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak, Cek. Pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh, di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nian jalannya nih. Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting. Mabuan aku nih. Belum baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu. Obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin. Kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku? Itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia. Baik. Sama, Cek. Mana beda? Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, bekelnya. Cek, cepet Cek. Wah, aku Cek. Cek mana ini Cek? Kemarin kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Mari. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi Cek? Aku rada gok dulu.
Trabas Lab, gas Trabas Malam hari ini Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan melucui di setiap Trabas Lab. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah jingok-jingok lah dulu. Jingok masuk nih Yan dia. Dijingok-jingoknya nih Yan itu. Waktu kecil jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu ngepel kalau kami Kak. Kate yang jadi. Udah 11 tahun. Nyesel aku gak ikut dukun. Wah aku kesian nih yang antu banyu nih lah jelek. Seram. Sini kamu aku HIP. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tos. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami nak dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting.
Ini galau ini. Tak ku bersisa ke untuk Fahri galau. Mana dia? Telepon lah cuba. Oh lah Fahri ni. Aku telepon dulu dah. Menang ini aku. Mati tau. Apa asal ni nelpon? Ya. Kat dulu. Halo Fahri. Ngapa Tan? Kau di mana? Aku lagi di sini no, lagi main. Ngapa? Datang ke rumah aku. Aku ada duit 1,5 M. Nak kunjuk ke kau galau. Tak bersisa. 1,5 M. Seriusnya nak buat Tan? Iya, serius. Itu nggak cepet aja ke rumah aku. Tunggulah, aku ke rumah kau Jangan mana-mana kau, tunggulah di rumah Ya. Lo kat lemak ini. Assalamualaikum Tan. Fahri, alang cepet gue dateng kalau masalah duit. Oh iyalah. Ya. San, ya. Mana? Jadi kau ada duit 1,5 M. Nak ngolak ke? Apa kau ni nak balas dendam yang 2 M kemarin? Aku ngayal lagi. Dapat undian 2 miliar. Oh iya? Yang cuma ngayal. Ada mutu. Lagi dia aku. Dulu, santai-santai dulu. Bernapas dulu gitu nih. Ini pesan kau ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau ni? Agak maling kau. Tidak, tapi galak tak? Galak nian aku aman ada nian. Kalau aku kasih nak beli apa kau? Banyak sana yang nak aku beli san. Aku nak jalan-jalan, aku nak beli berjajan banyak-banyak. Aku nak aku beli kalau pokoknya kita jadi wong kaya sana men kau kasih san. Keren. Nian apa san kau ni? Ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau ni? Agak maling kau ni. Nian tapi jangan terkejut. Pek kita masuk ke dalam. Ini 1,5 M. Ini yang kau kata 1,5 M? Iya. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
1 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Nak ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Ay, motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Ay, kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Ay, kau. Ais, dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi ya dia. Ais. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu nah bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Ay, bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Kemana? Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Emak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak banget tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingoknya. Menggal males. Muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Dia Tetangga di lamar sebelah. tadi. Ternyata salah sasaran aja. Itu ya. Sabar. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya pening pala viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat
pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Minum kamu nih yo. Dari mana sih kamu gue ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi kau. Di rumah Jeng Popi. Biasa bae. Saden jam ini. Lalamo. Biasa bae. Yo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Iya, aku nih dari rumah di Jadi, Pak, yuk kita ngemol ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4 di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan salah kau nih. Dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih.
Maria, sini kudai gak tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun, Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Ai cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah, kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam! Baju! Pagar Alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria. Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar Alam! Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek! Pagar Alam, Dek! Pagar Alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apa ya siapa itu? Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu? Cakulnya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu,
Masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV Memang Punya Kita。Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi daun dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Woi, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ay, belum dapat kiriman pulau. Nah, minjem dengan siapa lagi nih? Oh, minjem dengan Cek Eka jauh. Nah, minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih selat. Nggak katiku. Awalnya buntu, nak berselat. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kaget mama beli ke sepeda tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang. Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah nanti kamu sepeda ya. Tunggulah Sen, kita belok dulu mama Sen. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya. Iya. Daniel. Iya, Mama nak nanya. Kalau anak 2 bulan belum bayar kos, Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Lupa cak mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu. Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa sais lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih yang per bulan dapat kecap? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan gitu, Bu. Ayo, Bu. Duduk dulu, Bu.
Inilah yang kamu makan, Bu. Mana yang Uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok,
titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan
dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OPI 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Salat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Masih Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar Kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Nah, kamu nyanyi dulu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, Nanjo Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih Kak. Yuk. Pak Dayat, paket. Kak. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, makasih, Cek. Foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. 1, 2, 3. Lemak, Cak, yang foto galak juga. Jadi go. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi, Cek. Rame-rame gitu. Selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dari bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini saya. Senianan. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Tulok KJ. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertahan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih dewan juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin ibu dewan juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Kasih dewan juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenton yang sangat jauh. Selamat siang Imran Jaya. Izin juri ya, kalau ku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Di darat. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi
Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis wong Meranjak nih ya. Panggil Meranjak idol, Meranjak Pampak. Dia galong yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil Bella kesian walaupun terlambat. Panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi menyanyi. Nyanyi. Iya. Lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia gak beres. Mau aku cek kopi pati pindah. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Tidak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya ingat nih anakku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, kak. Kalau tidak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya ambekan kakak nih tahu tak kau? Nah ganteng mak ini belagak, besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong. Masih belagak pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, daniel kau ya. Biasa
kau. Kau ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa nih yo gaya main ini norak nian. Kau cak ini gaya laki kau nih sekarang Nah, belaga ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Lebih dulu ya. Udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah, baliklah sono. Nyari bini lagi aku. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor di tempat dan Salat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Salat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Becak. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Nyangkut ya sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Beda sekarang. Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. Main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria.
Mainan aku sekarang lah beda, Maria. Jangan disentuh, Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara wong soge Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Ada Maria tambah cantik. Biasa lah. Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa cek kesini? Aku Dewean. Nang mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau ini. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya, bukan. Jadi dia nih sopir aku. Maria kena bola. Minggir, kita umur ya. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis emosi nih. Buat apa nih, Cak? Bukan entot ini. Busuknya. Maria, kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae mana aduh aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya. Oh no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kak. Apa Bil? Baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cek itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila, habis hujan muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah Dek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, Soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali menjumpai Anda dengan ragam informasi menarik terkait Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Bersama saya Fitra Syila dan inilah Liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, pemerintah Kota Palembang melalui Satpol PP menertibkan sejumlah bangunan liar di atas aliran Sungai Udang di Jalan Pangeran Ratu, Lorong Datuk Akib, Kelurahan 15 Hulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Rabu 13 Mei. Penertiban yang dilakukan dengan menerjunkan 1 unit alat berat tersebut berjalan lancar tanpa adanya penolakan dari pemilik bangunan. PLT Sekretaris Satpol PP Kota Palembang, Budi Ritonga mengatakan ada 4 bangunan liar yang ditertibkan, namun 1 bangunan sudah ditertibkan sendiri oleh pemilik. Bangunan liar di kawasan ini sudah pernah ditertibkan pada tahun 2022 lalu. Sebelum ditertibkan, tindak persuasif dan 2 kali pemanggilan sudah dilakukan agar pemilik membongkar bangunannya sendiri, namun tidak mendapatkan respon. Untuk itu, Satpol PP Kota Palembang mengeluarkan surat pemberitahuan 7 kali 24 jam untuk melakukan pembongkaran bangunan. 1 kali kami panggil, ya kan, kami persuasif ke lapangan, kami temukan lagi. Kedua kali masih kami arahkan untuk bisa membongkar sendiri. Sudah 2 kali kami melakukan pemanggilan dan persuasif kepada pemilik bangunan liar ini, tetapi tidak ada respon dan langsung kami beri surat pemberitahuan 7 kali 24 jam untuk melakukan pembongkaran. Dan space-nya sudah terlalu panjang dari 7 kali 24 jam. Agar tidak ada lagi bangunan liar di kawasan ini, PLT Sekretaris Satpol PP Kota Palembang menegaskan sudah mensosialisasikan kepada kecamatan, kelurahan, RT RW, dan masyarakat untuk mengawasi. Sandi Pratama, PAL TV.
Wali Kota Palembang tegaskan sudah menandatangani penegakan hukum membuang sampah sembarangan. Pada 15 aturan tersebut akan dilaksanakan dan pelaku pembuangan sampah sembarangan akan dipublis sebagai efek jerah. Pemerintah Kota Palembang pada 15 Mei mendatang akan mulai memberlakukan penegakan hukum bagi pembuang sampah sembarangan. Terkait hal tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan SOP maupun surat keputusan sudah ditandatangani. Bagi pelaku pembuang sampah sembarangan, akan dikenakan denda maupun sanksi sosial, sementara orang yang melaporkan disertai bukti yang cukup akan diberikan hadiah. Sebagai efek jerah, pelaku pembuang sampah sembarangan akan dipublis. Dan untuk itu Kominfo sudah diminta memasang CCTV di lokasi sentral seperti di kolam-kolam retensi. Mungkin supaya ada efek jerah atau gimana Pak, untuk termasuk reward untuk yang melaporkan tadi Pak? Ya, nanti dipublish ya bagi yang masyarakat, tetapi harus ada bukti-bukti. Buktinya maka sekarang saya minta dengan Kominfo untuk menyampaikan memasang titik-titik CCTV di tempat-tempat yang sentral, tempat kolam-kolam retensi. Wali Kota Palembang menegaskan, untuk mendukung penegakan hukum membuang sampah sembarangan, pemerintah Kota Palembang tengah menggencarkan gerakan menyampaikan tong sampah hingga ke tingkat kelurahan. Sandi Pratama, PAL TV. Kebutuhan darah di Kota Palembang masih belum terpenuhi. PMI Kota Palembang bersama Kecamatan Seberang Ulus 1 menggelar donor darah untuk membantu penambah stok darah yang masih kurang 2.000 kantong setiap bulannya. Kegiatan donor darah digelar di kantor Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang. Sebanyak 70 warga dan pegawai kecamatan mengikuti aksi donor darah yang bekerja sama dengan PMI Kota Palembang. Dalam kegiatan ini, PMI Kota Palembang dan Kecamatan Seberang Ulus 1 juga melakukan penandatanganan MOU. Kerjasama ini dilakukan agar program donor darah dapat berjalan secara rutin dan berkelanjutan. Sekretaris PMI Kota Palembang, Hardayani mengatakan, kebutuhan darah di Kota Palembang mencapai 7.000 kantong setiap bulan. Namun saat ini PMI baru mampu memenuhi sekitar 5.000 kantong darah. Karena untuk mengajak seluruh masyarakat agar sadar donor darah dan juga untuk memenuhi kebutuhan darah di Kota Palembang. Sekarang ini setiap bulan tuh diperlukan sekitar 7.000 kantong darah dan PMI Kota baru memenuhi sekitar 5.000 kantong darah per bulan. Kegiatan seperti ini untuk dalam rangka memenuhi kekurangan itu ya? Ya, termasuk itu memenuhi kebutuhan darah. Sementara itu, Camat Seberang Ulus 1 Mukhtiar Hijrun menyebut, kedepannya kegiatan donor darah akan digelar hingga ke tingkat kelurahan di wilayah Seberang Ulus 1. Hal ini untuk membantu menambah stok darah di Kota Palembang. Cuti yang dari PMI Kota tadi bahwasanya kita masih kurang, jadi diimbau kepada warga yang belum donor darah untuk diajak donor darah. Kita cari juga yang pemula-pemula ya. Insya Allah akan digalakkan sinergi PMI Kota dengan PMI Kecamatan. Bahkan kami ke depan kalau memang bisa diselenggarakan di kelurahan, nanti kami akan satu kelurahan untuk mendukung kegiatan donor darah ini. Melalui kegiatan donor darah yang dilaksanakan secara rutin, diharapkan kebutuhan darah bagi masyarakat di Kota Palembang dapat terpenuhi, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial warga untuk saling membantu sesama. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, potensi awan hujan masih ada di Sumsel pada bulan Mei. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.
Palembang. Kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar Kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali. Woi, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama Pal TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet Pal TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Potensi awan hujan masih ada di Sumsel pada bulan Mei ini. Berdasarkan prediksi dari BMKG, kondisi tersebut membuat lahan gambut di Sumsel masih tergenang oleh air dan dapat membantu mencukupi stok air di musim kemarau mendatang. Ketersediaan stok air menghadapi musim kemarau mendatang masih dapat tercukupi di Sumatera Selatan seiring dengan masih adanya potensi awan hujan di bulan Mei ini. Kepala BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal mengungkapkan, berdasarkan prediksi dari BMKG, jika potensi awan hujan di Sumatera Selatan hingga bulan Mei masih ada, sehingga dapat mencukupi stok air di lokasi lahan gambut yang ada, khususnya di daerah yang selama ini rawan dengan karhutlah. Dan untuk dapat memenuhi ketersediaan stok air Sumatera Selatan, di masa musim kemarau ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dapatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk melakukan proses operasi modifikasi cuaca.
Sekarang alhamdulillah kalau kita lihat masih Sumatera Selatan masih ada potensi hujan. Menurut BMKG juga Mei ini masih ada potensi awan hujan. Kita juga sudah mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca yang alhamdulillah. Diketahui musim kemarau yang akan dihadapi tahun ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun sebelumnya, sehingga kondisi tersebut dapat menimbulkan kerawanan bencana karhutlah. Tim Liputan, PAL TV. Nilai tukar dolar Amerika Serikat yang tembus Rp17.500 dinilai berpotensi memicu inflasi dan kenaikan harga BBM di Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi faktor geopolitik dunia, meningkatnya kebutuhan dolar, serta arus modal keluar dari dalam negeri. Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah hingga menembus angka Rp17.500 menjadi perhatian serius karena dinilai berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Pengamat ekonomi Muhammad Ihsan Hajri menjelaskan, meningkatnya minat investor menempatkan dananya pada dolar dan emas di tengah memanasnya kondisi geopolitik dunia menjadi salah satu penyebab menguatnya dolar. Selain itu, meningkatnya kebutuhan dolar untuk impor dan pembayaran utang luar negeri juga membuat nilai tukar rupiah tertekan. Dampak yang paling terasa yaitu potensi kenaikan harga BBM non-subsidi karena Indonesia masih menjadi salah satu negara pengimpor BBM dalam jumlah besar. Kenaikan dolar juga diperkirakan memicu kenaikan harga bahan baku impor dan biaya logistik yang pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Karena kita tahu kita salah satu negara dengan pengimpor BBM ya yang banyak gitu ya, terbesar di dunia. Kita tahu bahwa BBM ini menjadi bahan yang sangat krusial, penting bagi usaha, bagi pergerakan manusia dan barang, ya, biaya logistik dan lain-lain. Sehingga ketika impor BBM kita banyak dengan harga minyak yang tinggi, ya, ada beberapa BBM sudah naik harganya yang tidak subsidi, ya, seperti Pertamina Dex, ya, kemudian Pertamax Turbo dan lain itu meningkatkan harga. Termasuk pesawat Aftur itu naik, ya. Ihsan menambahkan, untuk antisipasi, pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, di antaranya dengan membatasi pembelian dolar, menjaga iklim investasi, serta menekan terjadinya capital outflow atau arus modal keluar dari Indonesia. Sementara masyarakat dihimbau mengutamakan transaksi menggunakan rupiah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang memastikan Car Free Day atau CFD Sudirman tetap dilaksanakan setiap minggu. Namun launching resmi CFD ditunda sambil menunggu hasil evaluasi dari masukan masyarakat dan kondisi lalu lintas. Pemerintah Kota Palembang bersama Polrestabes Palembang dan Dinas Perhubungan kembali menggelar rapat evaluasi uji coba Car Free Day Sudirman tahap ketiga. Di ruang ATCS di Dishub Kota Palembang, hasil rapat memutuskan program CFD Sudirman tetap berjalan mulai minggu mendatang. Namun, launching resmi CFD ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. KBO Lantas Polrestabes Palembang AKP Bambang mengatakan keputusan penundaan dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai persoalan dan keluhan masyarakat selama pelaksanaan uji coba berlangsung. Meski tetap berjalan, pelaksanaan CFD akan mengalami sejumlah penyesuaian, terutama terkait durasi penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas. CFD tetap dimulai pukul 5:30 pagi hingga pukul 9 pagi. Namun akses menuju jembatan Ampera dari simpang flyover Jakabaring hanya ditutup sampai pukul 8 pagi. Setelah pukul 8 pagi, akses menuju jembatan Ampera dan flyover Jakabaring kembali dibuka untuk masyarakat. Sementara ruas jalan dari Bundaran Masjid Agung hingga Pasar Cinde tetap steril hingga pukul 9 pagi. Untuk di uji coba yang ketiga ini mulai pukul 05.30 sampai dengan 088
Itu yang dibuka tuh dari mulai bundaran Pasar Cinde, Jalan Sudirman, Jembatan Negara, Flyover Jakabaring. Sementara akses yang masih tetap bertahan dari 08 sampai dengan 0900 itu jalur yang dari Sudirman, dari Cinde Sudirman itu masih tetap kita tutup sampai dengan bundaran Air Mancur. Jadi kalau rekan-rekan yang masih melaksanakan kegiatan olahraga itu bisa melalui jalur jembatan Jalan Sudirman, nanti mutar lagi ke Sudirman, kembali lagi ke Cinde sampai dengan 0900 baru kita buka untuk akses Jalan Jenderal Sudirman. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas tambahan di sejumlah titik rawan macet, termasuk pengalihan kendaraan dari luar kota menuju jalur Musi 2. Polrestabes Palembang berharap evaluasi dan penyesuaian ini dapat membuat pelaksanaan CFD Sudirman berjalan lebih tertib, nyaman, dan tidak menimbulkan kemacetan panjang bagi masyarakat. Suryadi, PAL TV. Pemirsa, Masjid Dr. Irzalita Al-Mukarramah diresmikan. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Permisi. Ya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosotnya baju tak digosok ngapo? Ay beb, mendingan pala aku nih abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak. Kau nih kira pening apa tuh perengut apa kena pinjol apa ngapa cemas aku nih. Taunya kau pening tak kuliah baik. Sudah sepening. Empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa enggak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi di Rewangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah deket jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu. Dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah. Lah
lakinya itu kuliah di kader bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Dionila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak seperti ragu-ragu. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC aku ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksok mato sama buat kaca bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tapal-apal sih gaunya banyak. Nah, kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah, baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawe. Nah, dah uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 Hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nak nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah, di UKB tuh selain tadi S1 Hukum ada S2 Hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, malah lah. Kau daftarlah sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah, ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Payah. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Tulah aku nak ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Suasana khidmat mewarnai peresmian Masjid Dr. Irzanita Al-Mukarromah di Jalan Majen HM Riyakudu, Kelurahan 7 Ulu, pada Rabu 13 Mei 2026. Masjid yang berada di pelataran Kampus A Universitas Kader Bangsa ini diresmikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya Rara Fisra bersama juru kamera Suryadi melaporkan langsung di Universitas Kader Bangsa. Pada hari ini 13 Mei 2024 akan dilangsungkan peresmian dari pukul 8 hingga selesai. Peresmian Masjid Dr. Irzanita Al-Mukarromah di Palembang tentunya dihadiri langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, dan juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Ciuca beserta jajaran rektor serta pendiri masjid dari Dr. Haji Irzanita sendiri. Lalu seperti apa liputan kita pada hari ini? Ikuti terus Rara bersama juru kamera. Yang kami hormati para tokoh agama, alim ulama. Sejak pagi hari, area Masjid Dr. Irzanita Al-Mukarromah telah dipadati para tamu undangan dari berbagai kalangan. Kehadiran masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga pejabat pemerintahan menambah semarak suasana peresmian masjid yang berlangsung tertib dan penuh makna tersebut. Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar yang sekaligus memberikan seminar nasional bertema Peran Masjid Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Nasional. Alhamdulillah kita baru meresmikan masjid yang sangat indah, Masjid Dr. Irzanita. Ini adalah miniatur surganya nanti di surga insya Allah. Semoga di masjid ini akan lahir tokoh-tokoh nasional, tokoh dunia berasal dari Palembang. Dan kita doakan kepada ibu beserta seluruh keluarga berkah dalam menjalani perjalanan hidupnya, sehingga seluruh bukan saja keluarganya tapi seluruh alumni-alumnikanya insya Allah mendapatkan berkah dari Allah SWT. Saya Rara Fisra bersama juru kamera Suryadi sedang berada di Universitas Kader Bangsa, dan jika hari ini merupakan peresmian dari Masjid Dr. Irzanita Al-Mukarromah, dan sudah berlangsung bersama saya pendiri dari masjid yang luar biasa bukan di belakang kita. Memang dari awal cita-cita kita ini sengaja kita bikin masjid di dalam kampus untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa kita ini orang yang beriman ya. Bersama TV demikianlah rangkaian peresmian Masjid Dr. Irzanita Al-Mukarromah di Universitas Kader Bangsa Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 13 Mei 2026 yang tentunya dihadiri langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, didampingi oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Ciuca beserta jajaran dari rektor UKJ dan seluruh undangan hadir pada hari ini. Dan dapat kami informasikan bahwasanya peresmian ini tidak hanya menjadi momentum berdirinya rumah ibadah, melainkan juga mampu diharapkan menjadi pusat pemberdayaan umat dan penggerak ekonomi berbasis syariah di tengah masyarakat. Sekian saya Rara Fisra melaporkan langsung di Universitas Kader Bangsa bersama juru kamera Suryadi. Pemirsa, puluhan siswa SMP IT Syajarul Quran Gelombang Muara Enim melakukan kunjungan edukasi ke kantor PAL TV di Jalan Angkatan 45 Palembang. Dalam kegiatan ini, para siswa diajak mengenal dunia broadcasting, mulai dari proses produksi hingga menjadi sebuah tayangan berita televisi. Kami juga membawa anak-anak didiknya di sini, dan sebelum nanti kita Suasana antusias terlihat saat puluhan siswa SMP IT Syajarul Quran Gelombang Muara Enim mengikuti kunjungan edukasi ke kantor PAL TV. Dalam kunjungan ini, para siswa diperkenalkan dengan dunia penyiaran televisi, mulai dari proses pengambilan gambar, editing, hingga produksi sebuah program berita televisi.
Event organizer PAL TV, Wayan Indra mengatakan, kunjungan edukasi ini bertujuan agar para siswa mengetahui seperti apa dunia broadcasting dan proses hingga menjadi sebuah produk televisi. Untuk rangkaian kegiatan kita hari ini, peserta itu hadir dari Gelumbang ya, SMP IT Sajarul Gelumbang itu datang dengan jumlah peserta yang lumayan banyak, terus juga berkesempatan untuk belajar mengenai broadcast televisi dari mulai kita syuting sampai memang bisa disiarkan di televisi. Sementara itu, Kepala SMP IT Syajarul Quran Gelumbang Muarainim, Arifin, menyampaikan sebanyak 61 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 mengikuti kegiatan ini untuk mengetahui dunia di balik layar pertelevisian. Anak-anak lebih mengenal bagaimana dunia digital saat ini terkait media massa, mungkin dalam hal ini adalah media elektronik, bagaimana proses penyiaran atau pentayangan mungkin berita-berita yang tidak hanya kita tonton tapi kita tahu bagaimana proses penayangan berita tersebut. Justru dari awal kami informasikan bahwa kita akan berkunjung ke PAL TV, mereka cukup antusias, apalagi setelah datang ke studio PAL TV. Seru, semangat, dan antusias buat dapat ilmu baru. Terus juga pas diajar sama kakaknya tuh seru, kakaknya tuh ramah, dan buat ilmunya tuh masuk ke akunya sama teman-temannya juga. Bisa tahu cara mengedit siaran, bisa tahu kapan jadwalnya ditayangkan. Para siswa mengikuti seluruh rangkaian kunjungan edukasi dengan antusias dan penuh kebersamaan. Selain menambah pengetahuan, kegiatan ini juga menjadi pengalaman baru bagi siswa untuk mengenal lebih dekat dunia penyiaran televisi. Muhammad Aidil, PAL TV. Antusiasme warga menyambut Jalan Sehat PAL TV seri 4 terlihat dalam kegiatan donor darah di Kecamatan Seberang Ulus 1. Menyambut tingginya minat masyarakat, pihak kecamatan menyiapkan 2.000 kupon untuk peserta. Warga Seberang Ulus 1 menyambut positif roadshow Jalan Sehat PAL TV seri 4 yang dinilai menjadi ajang olahraga sekaligus sarana kebersamaan bersama keluarga. Camat Seberang Ulus 1, Mukhtiar Hijrun, mengatakan pihaknya menyiapkan 2.000 kupon untuk masyarakat setelah melihat tingginya antusiasme warga. Jumlah tersebut bertambah dari rencana awal yang hanya 1.000 kupon. Menurutnya, Jalan Sehat PAL TV seri 4 di Kecamatan Seberang Ulus 1 ditargetkan lebih meriah dibandingkan seri sebelumnya. Pendaftaran peserta dilakukan melalui 5 kelurahan serta para ketua RT dan RW di wilayah Seberang Ulus 1 dan kantor PAL TV. Sudah sebar ke seluruh lurah, kemudian ke RT dan RW. Jadi sudah banyak juga warga yang membeli kupon tersebut. Nah, target 2.000 orang dalam rangka memeriahkan Jalan Santai bersama PAL TV, yang mana hadiah-hadiah menarik lainnya juga cukup banyak. Jadi kita selain untuk menjaga kesehatan, dapat bersilaturahmi, memeriahkan Kota Palembang, dan juga hadiah utamanya 1 tiket umroh. Jadi manfaatkan kepada seluruh warga Kecamatan Seberang Ulus 1 dan sekitarnya, siapa tahu rezeki itu untuk Anda. Sementara itu, sejumlah warga mengaku antusias menyambut kegiatan Jalan Sehat PAL TV seri 4. Selain menjadi sarana menjaga kesehatan, kegiatan ini juga dinilai menjadi momen silaturahmi bersama keluarga, teman, hingga pasangan.
jalan sehat itu kan memang kalau dilihat memang untuk supaya keluarga itu bisa kumpul bareng-bareng untuk jalan sehat dan kerabat-kerabat juga yang lain kan bisa ketemu juga. Jadi kalau bisa diadakan minimal setidak-tidaknya 1 bulan sekali boleh, gitu kan. Motivasi untuk kesehatan, terus kebetulan kan kalau seandainya keluarga lagi libur kan sekalian refreshing, jalan-jalan. Yang jelas keluarga, anak, suami. Warga juga berharap bisa membawa pulang hadiah utama berupa umroh gratis yang menjadi daya tarik dalam kegiatan Jalan Sehat PAL TV seri 4. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, polisi tetapkan 9 tersangka kericuan Persipura versus Adiaksa FC. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Kepolisian daerah Papua menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus kericuan usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura, Papua. Para tersangka diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana pembakaran, kerusakan, hingga pengeroyokan. Polda Papua bersama Polres Jayapura terus mendalami kasus kericuhan yang terjadi selepas pertandingan Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura, Papua pada Jumat 8 Mei. Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Cahyo Soekarnito di Jayapura Selasa 12 Mei mengatakan dari 32 orang yang sebelumnya diamankan, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat tindak pidana dalam kericuhan, mulai dari pembakaran, perusakan hingga pengeroyokan. Sambil mendalami keterlibatan maupun dukungan alat bukti bagi mereka ataupun nanti pengembangan dari perkara yang berjalan. Sementara penanganan dilakukan tim gabungan dan posko dibuka di Polres Jayapura. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila pada saat kejadian ada kehilangan
atau terbakarnya kendaraan atau hal yang lain, kehilangan barang dan sebagainya, silahkan melapor kepada posko yang dibuka. Kombes Cahyo menambahkan ke-9 tersangka kini ditahan di Polres Jayapura. Kericuhan juga menyebabkan kerusakan material di sejumlah titik, diantaranya 16 bangunan, 11 kendaraan roda 2, dan 21 kendaraan roda 4. Sebelumnya pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura versus Adiaksa FC berakhir ricuh akibat kekalahan Persipura 0-1. Hasil minor tersebut memicu supporter yang berujung pada aksi perusakan fasilitas umum, pembakaran kendaraan di sekitar stadion. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Overkapasitas masih menjadi persoalan serius di berbagai lembaga pemasyarakatan Indonesia. Salah satunya di Lapas Kelas 2B Martapura yang saat ini dihuni jumlah warga binaan melebihi daya tampung yang tersedia, sehingga berpotensi mempengaruhi pembinaan maupun keamanan di dalam lapas. Suasana aktivitas warga binaan di Lapas Kelas 2B Martapura terlihat padat. Jumlah penghuni lapas disebut telah melebihi kapasitas ideal, sehingga sejumlah ruangan hunian menjadi sesak. Kondisi overkapasitas ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan warga binaan, namun juga menjadi tantangan bagi petugas dalam menjaga keamanan dan memberikan pembinaan secara maksimal. Pihak lapas menyebut berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan dampak overkapasitas mulai dari peningkatan pengawasan pembinaan, keterampilan hingga koordinasi dengan instansi terkait. Selama masa pembinaan, warga binaan tetap mengikuti berbagai kegiatan seperti pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, dan aktivitas produktif lainnya. Namun demikian, diperlukan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah overkapasitas di Lapas Kelas 2B Martapura tersebut, agar proses pembinaan dan keamanan dapat berjalan lebih optimal. Dengan kondisi tersebut, diharapkan adanya penambahan fasilitas serta kebijakan penanganan overkapasitas dapat menjadi solusi bagi kondisi lapas yang semakin padat. Lapas Martapura ini kapasitasnya adalah 190, akan tetapi pada hari ini warga binaan yang ada di Lapas Martapura berjumlah 454 warga binaan. Sehingga boleh dikatakan Lapas Martapura ini over kapasitas. Lapas Martapura telah mendapatkan lahan tanah dari Pemda seluas 3 hektar. Harapan kami tentunya bisa segera dibangun lapas yang baru sehingga kapasitas di Lapas Martapura yang saat ini sehingga bisa terakomodir, sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan kemandirian kepada warga binaan. Saat ini Lapas Kelas 2B Martapura Kabupaten Oku Tibur telah menampung sebanyak 454 warga binaan dari kapasitas yang seharusnya 190 warga binaan. Pemerintah terus didorong untuk mencari solusi menyeluruh dalam menangani overkapasitas lapas guna meningkatkan kualitas pembinaan dan menjaga keamanan di lingkungan pemasyarakatan. Francisco Arikarwana, PAL TV. Edarkan tembakau sintesis, 2 mahasiswa ditangkap. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.
pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapor hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika dengan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis tembakau sintesis dan mengamankan 2 orang tersangka yang berstatus mahasiswa. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan maraknya transaksi tembakau sintesis di Kelurahan Indralaya Raya.
Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Satres Narkoba Polres Ogan Ilir melakukan penyelidikan dan mengamankan 2 tersangka pada Rabu malam 6 Mei 2026. Keduanya ditangkap saat berada di sebuah rumah di lingkungan 3 Indralaya Raya. Ketika diduga sedang mengemas tembakau sintesis untuk diedarkan. Dari lokasi, polisi menyita barang bukti berupa 24,80 gram tembakau sintesis, timbangan digital, plastik klip, telepon genggam, sepeda motor, serta uang tunai lebih dari 3 juta rupiah. Kedua tersangka kini diamankan di Mapolres Ogan Ilir untuk proses hukum lebih lanjut dan dijerat Undang-Undang Narkotika sebagai pengedar. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang terlibat. Sekaligus mengimbau masyarakat aktif melaporkan peredaran narkotika di lingkungannya. Saat ini, penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan, melakukan pemeriksaan urin tersangka, mengirim barang bukti ke laboratorium forensik, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut. Ahmad Romawi, PAL TV. Selanjutnya pemirsa, berikut perkembangan harga rata-rata sembako di Kota Palembang. Pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita di Liputan Metropolis Pagi edisi hari ini. Tetap saksikan Liputan Metropolis Pagi hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial KB di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan di Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Fitri Ashila dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh.
Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sinseming. Pengobatan Sinseming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sinseming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada
pengobatan klinik totok saraf namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak temu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf jepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Kota Palembang. Apa dia kabarnya pada pagi hari ini? Aduh, seneng nih pemirsa cak biasa Halo Palembang balik lagi nak ngawani pemirsa galo-galo. Tentunya nak ngasih berbagai macam informasi dan juga ngobrol-ngobrol dengan narasumber dengan berbagai macam tema dan juga berbagai macam hal yang akan membuat pemirsa menemukan pengetahuan baru tentunya. Mendatangkan berbagai narasumber yang penuh inspirasi dan biasanya merupakan anak-anak muda dari Kota Palembang dan Sumatera Selatan tentunya. Nah, kalau kita ketahui di minggu ini tuh pemirsa masih dalam suasana Hari Kartini. Dan Hari Kartini itu sendiri merupakan tonggak perubahan dari perempuan di Indonesia karena tentunya dengan adanya peringatan Hari Ibu Kartini ini membuat para perempuan di Indonesia itu mempunyai kesempatan yang jauh lebih banyak dan jauh lebih luas untuk meraih berbagai macam prestasi dan juga meraih berbagai macam pendidikan tentunya. Nah, masih berkaitan dengan tema kita di minggu ini, di hari ini kita sudah maksudnya kita sudah kedatangan beberapa dari Kartini-Kartini muda dari Kota Palembang ya pemirsa ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mengobrol dan juga berkenalan dengan adik-adik kita ya yang luar biasa pemirsa. Karena ini banyak banget deretan prestasinya pemirsa. Kita langsung saja satu persatu memperkenalkan pada pagi hari ini. Ada Agnes. Halo, selamat pagi Agnes. Agnes sendiri merupakan Miss Asia Global Indonesia 2025. Dan selanjutnya itu ada Sarah Griselda yang merupakan Putri Remaja Indonesia Pariwisata 2025. Dan selanjutnya ada Maheswari yang merupakan Putri Remaja Indonesia Top Model 2025. Dan kemudian ada Raisa, bukan penyanyi ya pemirsa, yang merupakan Putri Batik Cilik Indonesia 2024. Wow, tepuk tangan dulu dong pemirsa ya di rumah ya untuk keempat adik-adik kita yang tentunya cantik-cantik dan berprestasi ini. Aduh Cik Rica kalau melihat adik-adik yang datang-datang udah pakai mahkota ini agak insecure pemirsa ya. Selamat pagi cantik, apa kabarnya? Pagi Kak. Waduh, lihat cara duduknya aja beda. Cerita harus anggun nih pemirsa pagi ini. Nggak boleh kita duduk bungkuk-bungkuk ya, biar samo ya. Oke, pada pagi hari ini tema kita adalah jejak inspirasi Kartini masa kini kilau prestasi generasi muda. Boleh dong diceritain, ini kan kalian sudah menyandang predikat dan ini kayaknya predikatnya nasional ya, udah ya. Wah, bukan kota, bukan provinsi tapi nasional pemirsa. Boleh dong diceritain dulu prestasi kalian ini seperti apa bentuknya? Oke. Sebelum itu kita mau kenalan. Oke, boleh banget beda pemirsa ya, para putri-putri kecil ini ya, boleh silahkan. Hai, we are Asmara. Oh jadi ada gengnya kayak Putri Indonesia. Baik, Asmara ya. Dibentuknya dari nama apa tuh? Oke. Sarah, Mahes, dan Raisa. Oh, Asmara, baik. Oke, dipersilahkan langsung aja. Nah, jadi kalau untuk gelar itu kita sendiri memiliki potensi di bakat kita masing-masing. Benar. Iya. Dan kita juga punya bakat yang kita asah masing-masing. Benar. Kalau untuk aku personally, aku selain menjadi ikut pageant, ikut modeling, aku juga aktif bermain alat musik dan menurut aku itu sebuah interest yang sangat baik untuk aku dan aku memang sangat suka di bidang itu sih Kak. Iya, dan juga kan untuk Crown dan SAS sendiri ini bukan soal tentang itu aja, tapi ada amanah sama tanggung jawab yang harus kita jalanin gitu Kak, selama kita menjabat ya. Dan untuk kalau Raisa sendiri karena title Putri Batik ya Kak, kita kan harus memperkenalkan budaya nih di ajang internasional pastinya bahkan ya agar bisa mendunia seperti Kak Agnes. Iya, yang udah masuk ke kancah internasional. Betul. Jadi Agnes udah internasional. Waduh. Tahun 2025. Jadi lebih bisa dikenal, apalagi batik Palembang tuh kan sangat sedikit ya. Lebih banyak orang ingat ya. Iya. Kita sebagai generasi muda itu buat nge-embrace tentang culture kita. Benar, mempromosikan. Nyenyes. Ini Cerica udah butuh di sini, mereka ngobrol DPP. Enggak, tapi ini bagus banget pemirsa. Karena pada dasarnya kayak mereka bukan cuma memang sudah menang ke nasional, ke internasional malah ya. Cerica baru
tahu kalau Asia Global ini berarti internasional ya, Betul sudah banget, bukan Kak. se-Indonesia aja. Dan mereka-mereka ini maksudnya merupakan generasi-generasi muda yang akan meregenerasi orang-orang dan juga pihak-pihak dan juga para putri-putri yang sudah pernah datang dari Kota Palembang, dari Sumatera Selatan, nantinya mereka yang akan menggantikan. Karena kan masih teenagers ya. Iya. Nanti ada tingkat Remaja. selanjutnya pastinya ya. Pasti. Kalau boleh tahu umurnya berapa sih kalian? Kalau aku sendiri ya, paling kecil, paling bungsu. Aku masih 14 tahun. Cuma beda 2 tahun sama cewek. Oh iya, nggak beda ya kita? Iya, nggak beda jauh ya. Baru 14 tahun. Kalau kalian bertiga berapa nih masing-masing? Kalau aku masih 16 tahun. Nanti mau tahun ini masuknya 17 tahun. Oke, baik. Kalau aku udah baru tanggal 22 kemarin aku baru naik ke 18 tahun. Kalau aku yang paling tua ya. Nggak apa-apa, Nes. Kayaknya aku deh yang di sini paling tua ya. Aku tahun ini umur 19 tahun, Kak. Oke, 19. Waduh, masih kecil-kecil tapi sangat berprestasi pemirsa ya. Nah, kalau boleh tahu, ini kan prestasi kalian ini bukan prestasi yang cuma di area kota, cuma di area provinsi, enggak. Tapi sudah naik ke nasional dan bahkan di internasional nih. Apakah memang dari kecil kalian ini hobi ikut lomba atau memang cuma didorong sama orang tua baru sekali ikut langsung jadi gitu? Kan ada tuh yang gitu-gitu. Kalau dari aku sendiri tuh kayak emang cita-cita ya dari kecil. Karena kita nonton Putri Indonesia. Baru kemarin semalam ya. Betul. Berarti kalau misalnya ada perhelatan Putri Indonesia, kalian langsung pantengin di TV ya? Sampai akhir banget. Nggak cuma di TV aja nih. Semuanya ya? Iya, di handphone juga. Nggak suka nonton Miss Universe juga ya? Benar. Oh Nah, my karena God. Miss Universe tuh keren banget ya, Kak. Bisa public speaking-nya tuh luar biasa public banget. speaking-nya bagus. Dan kita terinspirasi lah untuk bisa menjadi seperti mereka. Benar banget. Oke, baik. Karena memang dari, kalau menurut Sarah sendiri, dari kecil memang Sarah sudah ikut seperti fashion show yang kecil-kecilan gitu aja. Hingga saat besar, Sarah remaja ini Sarah ada ketertarikan buat ikut Putri Remaja gitu. Oke, baik. Kalau Agnes sih dari kecil juga emang udah suka ikut fashion show, ikut modeling dari TK bahkan, Kak. Dan itu juga disupport banget sama keluarga, especially my mom gitu. Karena memang mama aku juga suka banget untuk ikut pageant, ikut modeling dari dia muda juga, Kak. Oke, kalau Maheswari sendiri gimana? Kalau dari aku justru aku dari dulu nggak punya ketertarikan di bidang model sama pageant. Oh, kamu nyasar berarti ya? Nyasar dia pemirsa. Karena dulu aku tuh cuma sekedar suka model yang ada di HP aku aja. Terus pas Putri Remaja itu sosialisasi ke sekolah, aku tuh kayak ada chance ini, masa aku tinggalin sih? Iya, bener. Maka dari itu aku coba chance-nya, aku dapat golden ticket ya. Why not? Aku coba buat masuk ke ajangnya, Betul. and then lanjut sampai tingkat nasional. Oke, Kalau berarti ada memang kesempatan, kenapa kita nggak coba? Iya, ya? benar. Aim for the bigger banget pemirsa ya. Mereka ambisius semua ya di umur-umur segini, luar biasa loh. Dan pastinya juga kita perlu dukungan ya, perlu dorongan dari kedua orang tua, Lingkungan dari sekolah, ya, teman-teman juga. Baik. Nah, kalau kita ngomongin hobi kalian nonton Putri Indonesia, nonton pageant lah ya pemirsa ya gitu. Ketika kalian melihat para putri-putri dan juga para miss-missan itu, mereka kan tidak cuma punya kecantikan ya, banyak bakat dari mereka, terus kemudian banyak ambisi juga, dan juga banyak talent-talent dari mereka itu yang memang mensupport mereka bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi seseorang di atas panggung tersebut. Ketika awal kalian kayak aku pengen ikut ini nih, acara ini aku ingin ikut pageant ini nih gitu, apakah ada sempet kayak mikir bisa nggak ya, atau mungkin kayaknya aku nggak punya deh bakat di area sini gitu loh. Karena kan meskipun dari kecil nih gitu ikut lomba modeling, pasti akan ada pressure yang berbeda nih ketika udah ikut di nasional gitu loh. Atau mungkin yang di internasional. Pasti kita pertama-tama tuh pasti nervous sendiri ya, apalagi kalau di atas panggung kita gitu, ngerasa Kak ya. Kalau misalnya kita bisa nggak sih sebenarnya? Betul. Kita ada pasti pengalaman aja kita belum ada. Bener, pengalaman aja belum ada. Apalagi sama apa sih finalis-finalis yang lain Iya, tuh jauh lebih yang kompeten punya dari kelebihan kita. lebih bagus dari kita. Pasti kita sometimes itu ngerasa insecure Iya, juga. betul. Tapi aku personally Kak ya, itu ngerasa kayak aku bukan gimana ya Kak. Orang-orang di sekitar aku ngerasa that I have a potential in that. Makanya aku memberanikan diri aku untuk ikut ajangnya.
yang aku pilih gitu Kak. Mungkin dari adik-adik juga ngerasa seperti itu. Betul dong Kak. Betul, sama. Jadi tetap selalu yakin ya, meskipun kalian ada pressure-nya dari dalam ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kita beralih ke Agnes nih, karena Agnes yang menangnya di internasional. Berarti kamu dari Indonesia itu dari per kota, provinsi, terus kemudian naik ke nasional, terus internasional atau gimana? Boleh dong diceritain dulu? Ya, benar banget Kak. Jadi aku tuh mulainya dari regional dulu sebelum ke nasional. Jadi di regional kebetulan itu Agnes di handpick Kak. Ya, jadi nggak ada pemilihan ajang secara daerahnya. Jadi Agnes waktu itu di tahun 2024 itu berangkat ke Jakarta untuk mengikuti perlombaan pageant di tingkat nasional. Dan puji Tuhan Agnes meraih prestasi first runner up Miss Nusantara. Dan puji Tuhan diberikan kepercayaan dan opportunity ke ajang internasional, yaitu adalah Miss Asia Global Kak. Dan kemarin itu penggelaran Miss Asia Global diadakan di Kochi di India. Dan India ya? Iya Kak. Apa sih namanya, berapa peserta waktu itu? Kalau nggak salah 20 atau 25 peserta. Sedunia ya? Iya betul Kak. Bukan se-Asia ya, satu dunia berarti? Iya. Oh wow, oke. Asia Global. Dan puji Tuhan Agnes meraih top 7 dan juga penghargaan Miss Fashionista. Keren banget ya. Luar biasa loh pemirsa, sampai ke India sana dia meraih sash ini pemirsa dan mencari mahkotanya itu ya. Kemarin itu sempet apa sih namanya, tekanannya jauh lebih dahsyat nggak? Karena kamu internasional ya posisinya, bukan nasional lagi gitu loh. Tapi bisa top 7 terus kemudian Miss Fashionista itu luar biasa banget loh. Itu gimana tuh kamu bisa sampai ke situ? Yang pastinya itu pertama kita harus punya confident dulu Kak, dan kita harus menanamkan di dalam hati kita itu kita harus punya niat dulu pertama. Dan kemudian aku juga mempersiapkan diri Agnes, contohnya seperti mengikuti training dan belajar lagi, baik dari catwalk, public speaking, karena kan kita sebagai seorang pelaku pageant itu harus memiliki 5B nih Kak. Beauty, brave, behavior, brave, and be right. Oh sekarang udah 5B ya, bukan 3B lagi, udah berkembang ya pemirsa. Kalau dulu kan mereka pasti brain, beauty, behavior ya. Kalau misalnya sekarang itu sudah 5 malah justru ya. Lebih lengkap lagi, waduh. Ini kita akan menyambung lagi pemirsa obrolan kita pada hari ini bersama keempat Kartini muda kita, keempat Kartini teenagers kita. Tapi nanti kita tahan dulu semua pertanyaannya karena Halo Palembang akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang. Masih bersama geng Asmara, pemirsa katanya. Pagi ini kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama para Kartini-Kartini muda kita yang sudah mengharumkan nama Kota Palembang, nama Sumatera Selatan di kancah internasional maupun di kancah nasional, pemirsa. Ini adalah para pemenang dari ajang pencarian pageant bakat begitu dari putri-putrian. Ada putri remaja, ada putri batik, dan juga ada Miss Asia Global, pemirsa. Tadi kita terakhir itu ngobrol sama Agnes ya dari Miss Asia Global. Nah, kita akan beralih ke putri remaja. Kalau putri remaja tuh sering banget kayaknya dateng ya. Palembang ini udah yang keberapa nih gitu. Nah, kalau boleh tahu nih dari apa sih namanya, dari Sarah dan juga dari Mahes, boleh dong diceritain sedikit kemarin. Kemarin kan terakhir datang ke sini berarti baru yang provinsi ya tingkatnya. Iya, benar. Nah, gimana yang waktu kemarin di nasional? Boleh dong diceritain dulu. Oke, dari boleh. Oke. Dari Sarah dulu. Sebenarnya ini adalah awal dari ketertarikan Sarah untuk ikut pageant ini karena Sarah ingin membuat suatu personal branding. Sarah ingin menyuarakan aspirasi generasi muda gitu. Jadi Sarah coba untuk ikut ajang pageant ya untuk remaja. Saat ini Sarah ingin ikut Putri Remaja Indonesia dulu. Pada saat ikut ajang pageant ini Sarah itu dibantu oleh orang tua Sarah untuk ikut ajang ini, dan Sarah juga disemangatin oleh lingkungan sekolah tentunya Kak. Dan saat ikut di provinsi juga Sarah menjalannya dengan enjoy, dengan baik, maksud Sarah itu tidak mengeluh gitu Kak ya. Dan puji Tuhannya kemarin di provinsi Sarah menang sebagai Putri Remaja Indonesia Sumatera Selatan, jadi winner. Dan itu otomatis langsung ke kancah nasional pastinya. Saat di nasional juga Sarah masih dibantu oleh keluarga Sarah tentunya.
Dan puji Tuhannya lagi di kancah nasional Sarah menjadi Putri Remaja Indonesia Pariwisata 2025 atau runner up 1. Runner up 1 berarti Iya. juara 2 ya? Iya. Wah, luar biasa. Nah kalau Mahes sendiri gimana nih ceritanya Mahes? Kalau aku pas kemarin di provinsi, aku dapat gelar first runner up atau juara 2-nya, dan itu mewakili Sumatera Selatan 2 buat ke ajang nasionalnya. Nah pas di nasional itu di Jakarta, dan itu kumpul bareng sama seluruh provinsi lain yang ada di Indonesia, bahkan sampai Papua Selatan pun ada di situ. Dan itu kita kompetisi, dan aku mendapat gelar sebagai Putri Remaja Indonesia di Top Model, dan itu tidak luput dari dukungan serta dukungan dari sekitar, apalagi di sini ada manajemen dari B-Model, terus dari Putri Remaja dari Sumatera Sumatera Selatan ya. Oke, baik. Nah, itu adalah perjalanan yang sangat panjang pemirsa ya. Bukan cuma dari tiba-tiba dari Palembang terus kemudian langsung ke nasional, enggak. Harus ada tahapnya dulu ya, dari ke Sumatera Selatan terus kemudian baru ke nasional. Nah, kita ke putri-putrian yang jarang kayaknya datang ke Halo Palembang ya, selain dari Miss Asia Global ya. Ada putri batik cilik nih dari Raisa sendiri. Boleh dong diceritain Raisa perjalanannya kemarin dari kamu di Sumatera Selatan terus kemudian bisa maju ke nasional? Nah dari awal itu ya berawal dari mimpi ya, kayak pengen menjadi sang putri. Oke, bukan tidur soal... dulu apa gimana? Tidur dulu. Ya, jadi pengen menjadi sang putri yang bukan hanya tentang crown ya kakak ya, dan juga tentang title, tapi tentang gimana cara kita bisa menginspirasi generasi muda nih kak. Dan tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi di Indonesia. Jadi Raisa mencari-cari tuh pageant yang bisa seumuran Raisa untuk mengikuti ajang tersebut. Jadi ketemulah di ajang Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2024. Oke. Nah kemudian alhamdulillah Raisa mendapatkan gelar third runner up Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2024 dan lanjut ke ajang tingkat nasional. Itu pas dari saat itu langsung ke Putri Batik Cilik Indonesia 2024. Oke. Dan jadi dari putri iya. anak ke putri batik ya. Berarti Iya. nyebrang dong ya. Nyebrang tapi pageant ya. masih satu yayasan sama Putri Oh, gitu. Remaja. Oke, Betul. baik. Nah setelah itu ya alhamdulillahnya setelah pada saat karantina itu mendapatkan first runner up Putri Batik Cilik Indonesia 2024. Dapat juara 2 berarti Betul. ya. Oke, wow. Di samping itu juga pasti ada pelatihan-pelatihan ya kak, dari B-Model School, ada juga dari stage management, dari public speaking, catwalk, acting, dan juga social media branding. Oke, baik. Nah, ini kan kita tahu ya, adik-adik kita ini tuh selain mereka menyandang sash mereka dan mahkota mereka, ini mereka masih sekolah dan masih kuliah pemirsa. Bukan adik-adik yang ibaratnya udah tamat sekolah dan kuliah gitu loh. Boleh dong diceritain gimana cara kalian gitu untuk menyeimbangkan antara kegiatan kalian di luar dengan kegiatan kalian di pageant kalian sendiri gitu. Mungkin boleh dari Agnes dulu. Oke, ini bahas tentang manage waktu ya Betul, kak. manage waktu dan caranya Pak. Kalian pasti sibuk banget soalnya Betul kan? banget kak. Sebenarnya sih waktu itu Agnes kalau untuk persiapan ke ajang internasional, puji Tuhannya banget, itu Agnes waktu itu baru lulus SMA. Jadi kalau baru lulus SMA kan kita ada jeda waktu untuk gap ya? Iya, untuk libur gitu ya kak sebelum masuk ke university. Dan yang menurut Agnes yang paling pressure itu pada saat Agnes persiapan ke nasional kak. Karena waktu itu sembari Agnes persiapan yaitu belajar catwalk, belajar public speaking, khususnya di B-Model School, itu Agnes bertepatan dengan ujian kak, ujian kelulusan SMA. Jadi di situ apalagi Agnes kan baru pertama kali banget, first time untuk ikut ajang pageant. Jadi sempat agak ke pressure karena juga ini first time, terus juga waktunya susah banget untuk dibagi, apalagi kan harus fokus untuk sekolah juga, akademik gitu. Dan puji Tuhannya Agnes bisa survive dan mendapatkan hasil yang baik, yaitu menjadi first runner up Miss Nusantara. Dan kalau untuk di ajang menuju ke ajang internasional, itu Agnes persiapan juga, dan juga pastinya Agnes mengikuti pelatihan yang lebih banyak lagi. Salah satunya Agnes itu belajar dengan Koklana Limster untuk catwalknya, public speaking, dan stage act. Dan puji Tuhan Agnes juga bisa mengharumkan nama Indonesia ke kancah internasional. Berarti memang menyeimbangkannya agak lebih gampang karena kamu lagi ada gap time gitu ya. Oke, nah gimana dengan Mahes mungkin? Karena lagi sekolah kan kemarin waktu perhelatan Putri Remaja di nasional. Jadi tuh pas aku persiapan ke nasional, itu aku lagi di pertengahan di kelas 11.
Dan itu lagi masa sibuk-sibuknya karena terlebih lagi aku jadi OSIS di sekolah, jadi wakil sekretaris. Dan itu aku ngebalansinnya, pokoknya jangan ada kata capek. Jadi kalau bisa misalkan hari ini aku lagi ada kegiatan, besoknya aku push di sekolah, entah aku ikut kegiatan di sekolah ataupun aku full ngerjain tugas. Jadi pokoknya semuanya aku selesaikan dalam 1 hari jika bisa. Jika bisa ya. Oke. Intinya ngambis pemirsa ya. Harus ambis, ikut Pokoknya ada banyak kegiatan ambis pokoknya, kerjain semuanya ya. Nah, dari cara kalian menyeimbangkan antara kegiatan kalian di area pageant dan juga dari sekolah, saya mau Cerica mau tanya soal gimana rasanya dan juga apakah ada semacam merasa tanggung jawab lebih begitu ketika kalian sudah menyandang sesh kalian sendiri. Mari kita bertanya kepada Raisa. Gimana nih Raisa? Kalau dari Raisa sendiri itu kalau untuk tanggung jawab ya Kak ya, pasti kita kan dari yang awalnya masih seperti anak kecil ya, dan mengupgrade diri menjadi sang putri, itu pengennya tuh menginspirasi pastinya. Jadi Raisa tuh mempunyai advokasi yaitu 1 corak sejuta cerita anak Indonesia. Oh, apa itu? Nah, that's mean my platform itu Raisa Action. Dengan advokasi 1 corak cerita anak Indonesia itu, Raisa tuh pengen menginspirasi seluruh generasi muda, dan juga pengen tahu tuh generasi muda tuh harus mengenal batik yang tadinya masih tradisional, masih zaman dulu itu menjadi modern. Oke, baik. Jadi transform ya, jadi bisa dipakai terus ya. Jadi bisa dipakai keseharian, bisa dimodein casual gitu Kak. Oke, nah kalau Sarah sendiri secara pribadi begitu ketika sesh, apalagi kan kamu runner up 1 ya gitu loh, itu apakah ada rasa pressure-nya juga atau merasa kayak ini tanggung jawab yang berbeda seperti itu? Benar, apalagi Sarah ini udah jadi runner up 1 Putri Remaja Indonesia Pariwisata, apalagi di nasional gitu Kak ya. Jadi mungkin udah ada tanggung jawab yang sangat besar bagi Sarah. Berarti Sarah itu harus mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia maupun di Sumatera Selatan. Dan dari itu juga Sarah mempunyai advokasi, itu namanya Bestie Movement. Jadi dalam Bestie Movement itu Sarah mencakup sebuah konten, banyak konten, itu ada tentang pariwisata, campur, jadi ada pendidikan, ada budaya dan lain-lainnya gitu. Oke, baik. Jadi dari dalam diri kalian pun ternyata sudah siap ya dalam menyandang sesh ini. Ketika kalian sudah melangkah masuk ke dalam pageant tersebut, kalian tahu bahwa oh ini adalah tanggung jawab, dan ketika kalian sudah menyandang, kalian sudah tahu apa yang mau kalian lakukan seperti itu, dan kalian sudah tahu kayak ini memang sesuatu yang aku inginkan dan sudah bisa bertanggung jawab seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin masalah pageant dan prosesnya, kita pemirsa tidak akan lewat, tidak akan memungkiri itu pasti akan ada yang namanya tantangan. Nah, menurut kalian sepanjang kalian pernah ikut lomba, sepanjang kalian memperhatikan pageant dan juga mengikuti pageant tersebut, tantangan terbesar kalian sendiri apa sih? Boleh dong dari Mahes dulu. Tantangan ya Kak buat aku sendiri itu jujur dari diri aku sendiri, karena aku sendiri tuh feel insecure dulu pada saat aku pertama kali masuk, karena dengan standar yang ada aku tuh belum memenuhi gitu loh. Jadi aku merasa oh aku justru punya keunikan dari diri aku sendiri, dan itu buat aku makin percaya diri, makin buat aku justru nge-embrace apa yang menjadi keunikan aku, dan itu salah satu tantangan yang paling susah buat ngelawannya, dan itu aku perlu berbulan-bulan buat ngelawan hal tersebut. Oke, baik. Kalau dari Agnes sendiri gimana? Oke, kalau untuk tantangan pada saat selama mengikuti pageant, obviously salah satu yang kita bahas sebelumnya ya Kak, yaitu adalah time management, dan juga menurut Agnes sih lebih ke di atas panggung ya Kak, karena pressure saat quarantine dan dibandingkan di atas panggung itu euforianya sangat berbeda banget gitu Kak ya. Jadi karena tantangannya ada di situ ya. Karena kita ada di atas panggung dan kita itu menjadi spotlight dan ditonton banyak orang. Menurut aku sih itu adalah salah satu yang bentuk dari tantangan sih Kak. Dan selain menjadi tantangan, itu juga menjadi momentum sih Kak menurut Agnes untuk kita meraih gelar dan juga kita mengambil responsibility kita sebagai seorang putri. Oke, kalau dari Sarah, tantangannya apa Sarah? Oke, jadi untuk Sarah sendiri, tantangan terbesar Sarah itu adalah menjaga keseimbangan antara ekspektasi publik dengan Sarah sebagai remaja yang masih dengan proses belajar, yang masih SMA. Terus juga ada untuk mengalahkan rasa ketidakpercayaan diri yang kuat saat di nasional. Apalagi kita harus
senyum. Oke, gitu. betul. Sedangkan yang di dalam hati duduk Iya, benar. Seperti itu ya. Gimana kalau dengan Raisa? Kalau Raisa sendiri, menurut Raisa yang paling tantangan tuh ya Kak, pada saat karantina itu. Nah, karantina itu kan dari pagi sampai malam ya. Nah, dimana kita tuh harus menjaga kesehatan tubuh, harus bisa ngefitin badan. Jadi dari situ Raisa tuh harus harus juga makan, pola makan, terus juga harus minum vitamin, obat, dan pasti juga harus bisa tetap tidur yang cukup walaupun kegiatannya full gitu. Macam-macam ya berarti tantangan kalian ya. Balik ke diri kalian masing-masing. Ada yang menurut kalian tantangannya adalah time management, ada yang banyak tugasnya gitu, ada juga yang ekspektasi publik juga katanya seperti itu ya. Jadi dari masing-masing diri kalian pun punya ketakutan sendiri ya seperti itu. Dan alhamdulillahnya kalian bisa berhasil mengalahkan ketakutan kalian diri kalian sendiri seperti itu ya, luar biasa. Nah, kalau selain daripada tantangan nih, siapakah sosok yang menginspirasi kalian? Siapakah idola kalian nih ngomong-ngomong nih? Boleh langsung dari Raisa nih. Kalau dari kita ya Kak ya, itu pasti sosok yang paling inspirasi itu orang tua ya. Dimana our role model itu pasti mama, yang pastinya itu menuntun kita dan mencontohkan kita yang pasti menjadi lebih baik lagi ya. Dan dia orang tua itu memberikan kita kelembutan dan ketegasan. Betul. Dan pastinya juga Raden Ajeng Kartini ya. Semangatnya Kartini. Betul sekali. Karena somehow melalui beliau lah kita bisa menjadi seperti sekarang kan. Kita bisa mengakses pendidikan dengan jauh lebih baik, mengakses beberapa hal, banyak hal malah yang dulunya tidak bisa kita akses tentunya. Dan juga perempuan tuh tidak dipandang sebelah mata ya. Betul. Semua perempuan tuh sebenarnya bisa gitu. Bisa, dan perempuan itu pasti mempunyai semangat Kartini gitu. Sarah juga ingin menunjukkan bahwa remaja perempuan itu tidak hanya cuman kerjanya main HP gitu Kak, tapi dia juga memiliki semangat buat menginspirasi remaja lain. Betul, dan selalu mengejar passionnya tentunya ya. Karena ada banyak sekali perempuan yang jauh lebih aktif dan memang jauh lebih ambisius kadang-kadang ya dibanding mungkin laki-laki gitu kan. Dia bisa jadi CEO, dia bisa jadi ini, dia bisa jadi itu gitu loh. Kita memang semakin hari semakin maju perempuan Indonesia ya, seperti itu. Oh, ternyata di belakang sudah begini-begini pemirsa. Padahal ini belum selesai nih pertanyaan. Kita akan lanjut lagi pemirsa setelah ini mengobrol bersama ketiga Kartini keempat maksud saya Kartini muda kita pada pagi hari ini. Tetap bersama Halo Palembang, jangan kemana-mana. Peningan kepala aku, tak menyut rasanya. Bentar nyut. Oi, mentau pala aku nih juga pening. Nak mikirkan nak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa.
Tahu. Yaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mana baik, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak muliakan anaknya di mana. Mendak salah. Nak kau ni apa jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ya. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Mari. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anakku. Oh Ina, coba kamu kasih tahu dulu, kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu di sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren, ya? Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo, keluar dari sana galo. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Ini. Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Mana? Payo sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian.
Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Masih bersama Halo Palembang pemirsa dan masih bersama para kartini-kartini modern kita yang unyu-unyu, yang cilik-cilik, kecil-kecil cabai rawit pemirsa. Masih kita akan membahas berbagai macam hal bersama adik-adik kita dan para sash dan juga mahkota mereka. Ini merupakan generasi muda dari kota Palembang dan juga Sumatera Selatan yang sudah mengharumkan nama daerah kita ke kancah nasional maupun internasional. Wih, kita mau lanjut lagi ya ngobrol di sesi ketiga ini ya. Nah, kan kalian itu ke nasional dan juga ke internasional. Aku mau tanya dong, kemarin itu ketika di ajang yang paling tinggi yang sudah kalian ikuti gitu, kalian kemarin unjuk bakatnya apa? Boleh mungkin dari Agnes dulu. Oke, kalau untuk talent, kemarin Agnes di kancah internasional itu main alat musik kucing, membawakan lagu Rayuan Pulau Kelapa, Kak. Oh oke, Ya, kucing ya. Iya, kalau Oh sama kayak kemarin yang sempet ada pernah datang juga, aduh lupa kemarin siapa itu, kucing juga dan itu sulit ya. Iya. Oh ini Queen ya, Queen kemarin tuh sempat, iya gitu, dia juga kucing tuh, itu kamu bisa main itu ya? Iya Kak, jadi selain Agnes membawa budaya Agnes, itu kita juga membawa nama Indonesia dengan memainkan lagu Rayuan Pulau Kelapa agar dapat dikenal di khayalak umum, khususnya di internasional. Wow, pantas banget kamu menang. Soalnya kamu alat musiknya aja, apa sih namanya, mereka si Agnes unjuk bakat aja pemirsa tuh kucing tuh susah kan? Banget, Kak. Betul. Sebenarnya lebih effortnya itu bawa ke Indianya Oh, sih Kak. Iya. Karena berat ya alatnya ya. 25 kilo Kak. Wow, luar biasa, nggak main-main ya. Nah, kalau boleh tahu unjuk bakatnya Sarah kemarin apa? Oke, untuk di kancah nasional Sarah itu unjuk bakatnya nari karena memang dari kecil Sarah suka ngedance gitu Kak. Nari atau dance nih kemarin? Kemarin Sarah bisa dua-duanya, nari tradisional ataupun modern dance gitu. Kalau di nasional kemarin? Modern dance, Oke, tapi itu modern ada percampuran antara tradisional dan modern gitu Kak. Biar remaja-remaja itu tahu bahwa kita tuh lagunya nggak cuman modern aja, tapi kita bisa mix kan ke tradisional. Oke, betul. Nah, kalau dari Mahes sendiri kemarin seperti apa?
Kalau aku bakatnya, jadi aku sendiri tuh punya bakat di bidang desain. Jadi aku mix dengan tarian kreasi dari Palembang. Dan itu bagian belakangnya ntar aku ada surprise dari banner itu gambaran dari aku sendiri tentang perjuangan perempuan, perjuangan para pahlawan di Palembang dalam melawan penjajah pada zaman. Wow, unik ya. Nah, kalau dari Raisa sendiri apa? Katanya tadi nggak ada bakat Kak, tapi presentasi sama aja. Presentasi juga mesti berbakat ya. Boleh dijelasin dong? Kalau dari Raisa sendiri kan berbeda dari kakak di sini ya. Jadi Raisa itu ada presentasi batik selama 2 menit. Jadi karena Raisa dari kota Palembang, Raisa pengen tuh membawa ikonik dari kota Palembang, yaitu Ampera dan juga ikan belido. Jadi dipresentasikan di situ. Betul. Untuk menjadi motif batiknya atau gimana nih? Motif batiknya. Jadi kita menjelaskan makna-makna dari batik tersebut dan juga mempresentasikan gitu loh Kak, memperkenalkan kepada teman-teman dari luar provinsi agar lebih mengetahui batik-batik di Sumatera Selatan. Baik. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita sesi closing ya. Kita kan masih dalam rangka merayakan Hari Kartini ya. Mungkin kita rayain 2 minggu lah ya. Kan itu harinya kita, harinya cewek-cewek. Iya dong, gitu harus panjang waktunya ya. Kalau menurut kalian sendiri sebagai Kartini-Kartini teenagers, Kartini-Kartini muda gitu, makna di setiap hari Kartini yang bisa kalian serap itu apa sih? Boleh dari Sarah dong. Oke, jadi menurut Sarah menjadi remaja atau generasi muda itu bukan hanya menjadi generasi muda yang melek akan teknologi, tapi juga menjadi generasi muda atau remaja yang berani bermimpi, berani bertanggung jawab akan apa yang sudah mereka ambil. Dari Mahes sendiri gimana? Kalau dari aku, menurut aku Kartini masa kini adalah perempuan yang punya prinsip, yang berani berpendapat, meng-embrace diri sendiri dan kekuatan perempuan yang ada di Indonesia, dan itu tentu saja bisa disalurkan di masa kini yaitu melalui teknologi media sosial. Jadi melalui konten kecil kita dapat menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana. Gimana dengan Raisa? Kalau dari saya sendiri, seperti kata Kartini ya Kak, habis gelap terbitlah terang. Jadi kita jangan patah semangat nih untuk kita bisa menyuarakan suara dari wanita. Bahwa wanita itu bisa tetap didengar, tidak hanya laki-laki saja, begitu Kak. Dan jadinya Raisa ingin para generasi muda itu menginspirasi dan termotivasi dari kata-kata Kartini tersebut. Dan menjadikan diri dia menjadi sang inspirasi dan juga menjadi generasi emas berikutnya. Baiklah, gimana dari Agnes? Kalau menurut Agnes sih, Hari Kartini itu bisa kita ambil bahwa Hari Kartini itu bukan hanya Kartini itu seseorang pahlawan yang membawa nama Indonesia wanita, dan juga menginspirasi. Dan juga menginspirasi wanita. Dan dari seorang Kartini, kita wanita itu bisa duduk di sini, bisa menginspirasi banyak orang, dan juga kita memiliki rights untuk memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Kita juga bisa bekerja, kita tidak hanya di dapur, tidak hanya menjaga rumah, mengurus anak, tapi kita juga memiliki potensi dan juga kita bisa mengasah potensi kita setara dengan laki-laki. Embrace our power, go girl ya, girl power. Pemirsa seneng banget deh kalau misalnya bintang tamunya tuh cewek-cewek, pemirsa ya, semangat gitu. Nah, mungkin terakhir nih, karena kalian sudah mengharumkan nama Sumatera Selatan tentunya di kancah nasional dan juga internasional, boleh dong memberikan pesan-pesan kepada adik-adik, kemudian di rekan-rekan peers kalian semua yang berada di rumah, gimana caranya supaya bisa tetap menginspirasi, supaya tetap bisa meraih mimpi tapi tetap sambil sibuk sekolah mungkin dan juga kuliah. Boleh mungkin dari Mahes dulu. Pesan aku buat para remaja atau adik-adik yang ingin terus berkembang dan menginspirasi, kalau kataku jangan kenal takut. Terus coba hal baru walaupun kalian belum sempurna, walaupun kalian dari nol, itu kalian harus tetap mencoba. Karena dari suatu kesuksesan, tentu aja itu ada proses namanya berkembang. Dan itu adalah langkah kecil kita buat menginspirasi terus-menerus di masa depan. Baby step ya. Benar. Silakan Agnes. Kalau untuk aku, for the all young generations out there, always remember to chase your dream, have a dare, and always remember that every little step you have today is gonna be shape who you are in the future. jadi, Semangat semuanya. Pokoknya dari sekarang yang kecil-kecil dulu, nanti baru bigger ya. Yes. Boleh dong dari Raisa?
Kalau dari saya sendiri itu don't be afraid to try and choose your dreams, dan jangan takut gagal karena untuk mencapai suatu tujuan itu akan ada proses yang akan terus berkembang gitu. Jadi galilah potensi diri kalian, bakat yang kalian miliki, dan jangan takut untuk kita mencoba hal baru. Dan pastinya juga tetap be yourself, stay konsisten dengan apa tujuan kita inginkan, dan juga pengennya harus diingat bahwa tidak ada kesuksesan tuh yang instan ya Kak. Betul. Dan Raisa inginnya para generasi muda akan bisa menjadi sang inspirasi seperti R.A. Kartini pada masa kini. Terakhir dari Sarah, silakan Oke, Sarah. kalau dari Sarah sendiri itu untuk teman-teman, just being the best version of yourself. Jangan pernah ikutin apa kata orang lain, jangan pernah peduli apa kata orang lain tentang kita. Dan juga kita tidak usah takut untuk berani mencoba ya, untuk berani mencoba karena jika misalnya gagal itu adalah pembelajaran kita untuk menjadi berhasil. Oke, baik. Jangan takut karena setiap training tidak akan mengkhianati crowning istilahnya ya. Itu istilah pageant banget. Baik, terima kasih adik-adik yang cantik, yang luar biasa, yang menawan pada pagi hari ini sudah mau mengobrol bersama Halo Palembang. Terima kasih inspirasinya, terima kasih juga sudah mengharumkan nama Sumatera Selatan di kancah nasional tentunya. Sukses, abis ini datang lagi bawa crowning yang baru. Oke? Kita tunggu ya dari Halo Palembang. Oke. Baiklah pemirsa, itu tadi kita sudah sejam ke belakang ngobrol bersama Kartini-Kartini muda kita pada hari ini untuk edisi Sabtu 25 April 2026. Terima kasih pemirsa Galo-Galo sudah nyaksikan Halo Palembang, dan jangan lupa untuk selalu saksikan Halo Palembang tentunya dari Senin sampai hari Minggu itu selalu ada dari jam 9 sampai jam 10 pagi, memang cuma di PAL TV, memang punya kita. Dan terakhir aku Bica Irca Aziz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan, menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Becak. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Nengok ya apa kau ni? Oh kau ni, nengok betina-betina macam ini. Oh masih kecil, tak pecah bulu kau. Oh San, kalau misalnya aku dapat undian duit 1 miliar, duit sebanyak tu nak dia apa ke lah? 1 miliar? Iya. Pacar apa yang nak dibeli? Tapi kalau memang aku dapat 1 miliar, nak kunjuk kau galau duitnya. Itu kunjuk. Nah, kira-kira nak kau beli ke apa duitnya? Serius? Serius? Aku nak beli Alphard. iPhone 13.
jadi kaya. Komputer LOG paling canggih. Terus aku nak gaya-gaya ala artis. Keren. Banyak aku nggak berkawan sama kau Tapi misalnya duit 1 miliar itu untuk aku galau, aku kasihan nengok kau. Kau udah kata apa-apa. Tenang baik kata Jo. Agak aku ngayal lagi, dapat undian 2 miliar. Oh iya, kan cuma ngayal. Tapi mutu, kenal juga aku. Kira sekejap cek. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapa? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Nggak tuker weh. Ya. Tidak. Tidak kalah. Kau nih lemak-lemak nih, nak kau tuker-tuker mah itu. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau inilah ya. Ngesel ke nih yang kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Jinggo tak dimakan anakku nih. Aduh rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya Kak. Kau nih, macam ganggu dah kau nih. Yuk maaf ya Kak, ikan kan. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas. Aduh Mas, ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ, ya? Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Takut aku ini. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami.
Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok oh, bukan Bila. Shh, kau ya pantas baik kau buka ke aku pintu. Tak pernah kau buka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Aduh, kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, pacar-pacarnya kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas kau. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku. Dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila denger dulu kau tuh Kau jengok ini kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya. Bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Lupa kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosot cak ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, aku yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari pin lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain.
hari ini Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan melucui di setiap Terabas Lab. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah jingok-jingoklah dulu. Jingok masuk nih Yan dia. Dijingok-jingoknya nih Yan itu. Waktu kecil jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu ngepeng kalau kan Kak. Nanti yang jadi. Udah 11 tahun. Nyesel aku gak ikut dukun. Wah aku kesian nih, ini antu banyu nih lah jelek. Seram. Sini kamu aku HIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kamu nih, yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi di rumah jeng popi. Biasa, Sadar jam ini. Oh, lalahmu. Biasa bahaya. Yo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Iya, aku nih dari rumah di jadi, Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah PAL TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya bentar ya. Bentar ya. Biasa baru liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan kesalahan kau nih. Dak kati dah langsung mandiri, rasa
kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gonting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak man kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah, gonting itu di situ. Nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tuker cinde tuh ada kayak gitu. Udah biasa. Buntung ini. Dah, cak mano lah langsing cak uang tuh langsing sehat, pengen aku cak itu ini malu di perut. Ini kalau sudah kalau ini, ya lah, acak dari kaki lewat. Iya, udah kawin kau duduk dewean di sini. Pak Bupati. Udah kapan? Pak, Bapak Bakir. Ini no Pak, aku dinyingok wong sini nih. Bagus-bagus nian, bodinya langsing itu. Aku pengen juga langsing kayak itu. Mudah Magia. Iyo. Sering-sering be, banyak ke berjalan. Ya. Oh, banyak ke berjalan. Iya Magia, banyak berjalan supaya badan kurus. Iya no, cak bapak nih nah langsing, bapak sehat. Aku pengen lah Pak cak itu Pak. Mudah Magia. Besok jingok be, temui aku be di sini kalau nak langsing, ya? Oh, berjalan nih. Beri kekuatan. Sayangnya nih. Hah? Mana Pak Wabubi Mariani ngomong katanya nak ketemu kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas dulu Pak. Atas dulu Pak. Lah kamu gaya ya, nak kemana Maria? Iya, anak kecak Maria. Nak kemana? Lah, kan ini saran dari Bapak. Saran yang mana Maria? Kalau nak cepet langsing kata Bapak itu, aku nih sering-sering berjalan. Ini kan aku lah siap berjalan nak ke pantai. La ilaha illallah. Ya, bukan berjalan cak itu. Kau nih dah. Aku pengen juga langsing cak itu. Sering-sering be, banyak ke berjalan. Iya Maria, banyak berjalan. Banyak tunggu.
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditolong, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum itu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
tanggal seni. Nado selalu. Nembang bareng Andian.
Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cak ini janji ada dak ori. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Kita bicara tak terasa gawe jadi ingat sealuran rasa setujuan bangun kampung jadikan patokan diiling kemplangnya selayong ikan ulu lambang kuang dalam di
sepanjang jalan Tanjung Rajo, kiri kanan bunga elok nian, pindahan cilaunya terkenal di mana-mana, masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis, songket solam kamasan, kemplang panggang oleh-olehnya, padi renah berumur talang, dagang rumah lah gawenya. Lata kata jalannya segugu, tak terasa gawe jadi ingat, lenggak-lenggok baso beragawan, bakal mulai gadis Cindonia. Kemplangnya selayo, ikan ulu lambang kuang dalam, di sepanjang jalan Tanjung Rajo, kiri kanan bunga elok nian, pindahan cilaunya terkenal di mana-mana, masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis, songket solam keramasan, kempang panggang oleh-olehnya, padi renah berumur talang, dagang rumah lah gawenya. Lata kata jalannya segugu, tak terasa gawe jadi ingat, lenggak-lenggok baso beragaman, bakal mulai gadis Indonesia, lenggak-lenggok baso beragaman, bakal mulai gadis Cindonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026
dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL-TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL-TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau bersama Alilah.
Dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh aku nih nak nikahi cewek. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosotnya ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku ya nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Ngapa mending? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, aku yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kau berat nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari pin lain ya. Sudah ya, canda banyak. Cari yang lain. Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan meluncui di setiap Terabas Lab. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah jingok-jingok lah dulu. Jingok, masuk nih Yan dia. Dijingok-jingoknya nih Yan itu. Waktu kecil, jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu, ngepeng kalau kami Kak. Udah 11 tahun, nyesel aku gak ikut dukun. Wajah aku kesian nih, yang antu banyu nih lah jelek, seram. Sini kamu, aku HIP. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Becak. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tidak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, pacar-pacarnya kau Daniel ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku. Dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Kalau
Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Woi, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cen Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kincing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu layang bertawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewa Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, waktu cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah dulu jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keten yang sangat jauh. Selamat siang Limbang Jaya. Izin juri ya, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dan Tapi sebentar Kiki, Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak.
Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis wong meranjak nih ya. Panggil meranjak idol, meranjak pampang. Dia kalau ngendel uji kabar cantik tinggi potek nawan. Maria ini. Panggil Bella itu siap walaupun terlambat panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres. Ini bintang tamu kita di Pal Musik ada KLX Rapdo. Sama dengan dua, jangan pernah berkata Jadilah KLX Rapdo. Mungkin boleh diceritakan Kak ini Cak Mano awal. Miyabi, Yukina Saiki, Alesazi, Valentina Nabi, Eva Elvi, Kiwami kami very euphoria. Gebyar paket murah, berita advertorial Pal TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News Pal TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Tisway Pal TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi Pal TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Kok Abi pergi ya? Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil Ayo, Cek. di rumah. Bukan kita ada siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Wong Spal TV tuh. Iya, Cek, serius. Apa? Ngeleporan, Cek. Pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya. Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, waduh. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. dan Patulah kau yang kau. Ayo, kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Lanjut. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak, Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nian jalannya nih. Jangan mabuk tapi, Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpa aku nih. Tiba-tiba penting nih. Emang buat aku nih. Belum baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu. Obat yang konjo tadi tuh minggu kemarin. Kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku itu. Oh, coba aku makan obat injuan dia, baik. Sama, Cek. Mana beda? Sama bahannya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet, Cek. Wah, aku, Cek. Cek, mana ini, Cek? Lamanin, kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Mari. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Nggak jadi, Cek. Aku rada gok dulu.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, Nanjo kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih kak. Yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Emak cak yang foto galak juga weh. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Ah, siap. Tolong terima kasih. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih kak. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosuk. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kamu bilang ke dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting.
Saksikan Dokter Keliling Kampung setiap hari Sabtu pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Saksikan Salam Sahabat setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Minum kamu nih, yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi kau. Di rumah jeng popi. Biasa bae. Sadar jam ini. Oh, lalamo. Biasa bae. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di jadi Pak, yuk kita ngemol ke sebelah. Jadi kami ke sebelah PAL TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru bawa dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke Swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan ke berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru buat liburan ya, bentar ya. Oh Tuhan, dan salah keluar kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gonting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gonting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tukar cinta itu ada kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini.
kau ni. Oh, kau ni. Nyengok betina-betina macam ini. Oh, masih kecil, tak pecah bulu kau. Budak ni. Oh, San. Kalau misalnya aku dapat undian duit 1 miliar. Duit sebanyak tu nak diapa ke lah? 1 miliar? Iya. Pacak apa yang nak dibeli? Tapi kalau memang aku dapat 1 miliar, nak kunjuk kau galau duitnya. Utuh kunjuk. Nah, kira-kira nak kau beli ke apa duitnya? Serius? Serius. Aku nak beli Alphard. iPhone 13. Andai aku jadi kaya. Komputer LOG paling canggih. Terus aku nak bergaya-gaya ala artis. Keren. Pasti banyak orang galak berkawan sama kau Tapi misalnya duit 1 miliar itu untuk aku galau, aku kasihan tengok kau. Kau tak kata apa-apa. Tenang baik kau tu, Jok. Agak aku ngayal lagi, dapat undian 2 miliar. Oh iya, kan cuma ngayal. Tapi mutu, lagi dia aku. Kira sekejap-kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi dulu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, nanya Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih Kak. Yo, ayo. Pak Dayat, paket. Kak, itu dulu kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Nah. 1, 2, 3. Lemak Cak yang foto galak juga. Jadi go. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ya, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi Cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih Kak. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dari bayari kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Kak, hujan. Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan Cak ini. Romantis kan Bil? Cek itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil ya, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah Dek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan Cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil ya. Ya Bil.
Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Woi, tak nyangkut nian sekarang hidup main nih. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat, aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf. Cara wong sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Nes? Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Ada Maria tambah cantik. Biasa lah, cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa cek ke sini? Aku dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau ini. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Maria kena bola. Minggir, ku tombol ke. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar enggak katik orang masuk kage. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Aku baru. Ya, mari Mbak, duluan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah.
Setiap dateng. Nggak usah dijingokin. Jingok dulu, setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nih ya. Depan wong rame bae bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jingok kak, dibuka pintu nah, romantis nih ya. Galak pula adek. Itu depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu samper pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Ya payo kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payo lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nih cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya 10 tahun. Lama kak iyo. Boleh lah lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku nih Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditolong, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak temu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cedi di acara Gerbek. Yang juga beragam informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Memuji informasi sedang kami siapkan di layar TV Tesko ini, inilah Gerbek selengkapnya. kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Kita masuki berita pertama, pemirsa sikok pelajar SD terberak di kolam bekas galian tanah di Dusun 2 Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Ditemukan jeru kondisi meninggal dunia. Personil Polsek Indralayo bergerak mendatangi lokasi kejadian tempat korban terberak di kolam bekas galian tanah di Desa Sukaraja Baru, Indralayo Selatan, Ogan Ilir.
Korban diketahui bernama Arafi Basira, umur 7 tahun, pelajar kelas 2 SD, warga Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralayu Selatan. Kadit Reskrim Polsek Indralayu Ibda Indra Gunawan jelaskan, amun korban sebelumnya main sama mandi sama kawan-kawannya di kolam bekas galian pas hujan deres. Sempat digawa ke klinik terdekat, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah, serta menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban dengan membuat surat pernyataan resmi. Ahmad Romawi, PAL TV. Sopir asal Banyu Asin ketangkep singgo jadi bulan-bulanan warga karena kepergok nyongkel celengan masjid di kawasan Bukit Lamo Palembang. Pelaku nekat ngelakukan kejahatan untuk ongkos balik karena dompetnya digasak betino yang dipesan lewat micet. Hardiono, 35 tahun, sopir asal Betung Banyu Asin, dikebet warga di tiang lampu masjid Jalan Politeknik Bukit Lamo Palembang karena kepergok jamaah masjid pas lagi nyongkel celengan. Polisi yang dapat informasi langsung ke lokasi untuk ngaman ke pelaku ke Mapolsek Ilir Barat 1 dari amukan warga. Dari pemeriksaan polisi, pelaku nekat nyongkel celengan untuk ongkos balik ke rumah karena barang bergonya disentak oleh betino yang dipesan lewat micet. Namun pas celengan yang dibobolnya ternyata kosong, tak ada duitnya sama sekali. Informasi yang kami dapat, dia habis melakukan micet dengan seorang wanita, kemudian hartanya, dompetnya, barang-barang berharga dicuri oleh kawan wanitanya, kemudian dia panik dan berniat melakukan pencurian kotak amal. Ternyata kotak amal yang dicoba bukanya itu kosong, sehingga diamankan oleh jamaah Masjid Nurul Salam. Sementara itu, karena jamaah masjid tidak membuat laporan dengan alasan tidak ada kerugian dari perbuatan pelaku, juru waktu 1 kali 24 jam, pelaku dilepas oleh kepolisian. Mulyadi, PAL TV. Pemirsa, residivis maling motor di Palembang berulah lagi nyentak motor pas korbannya lagi belanja di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti. Mana? Bajunya mana bajunya? Jadi Umar. Tidak, dengar ya. Aku nanya dengan kau. Kunci di mana? Aku. Kunci di mana? Aidil Saputra, 36 tahun, digerebek anggota unit reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang di rumahnya kawasan 5 Ulu Darat. Pelaku ditangkap karena nyentak motor Beat di kawasan Jalan Sudirman pas korbannya lagi belanja. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil menyita barang bukti motor korban yang masih disimpan pelaku, kemudian ngaman ke kunci liter T yang dipakai pelaku untuk beraksi. Dari pemeriksaan polisi, pelaku merupakan residivis maling motor yang pernah terbuang di rutan Pak Jo Palembang. Pelaku yang pernah dipenjara bukannya bertobat, malah berulah lagi nyentak motor make kunci liter T untuk beli sabu. Dia naik mobil angkot, kemudian dia langsung melihat motor turun dan eksekusi mencuri motor itu, kemudian langsung dibawanya kabur. Itu kunci motor tertinggal apa di mana itu, Bang? Dia pakai kunci T. Kunci T. Alasannya kenapa Bang dia mencuri? Kalau menurut keterangannya dia memang pemakai narkoba dan untuk keperluan lain. Akibat perbuatannya, polisi menjerat bandit kambuhan ini dengan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang curanmor. Mulyadi, PAL TV. Korupsi dana hibah, Ketua Umum KONI Lahat dituntut 3,5 tahun penjara. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan
在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Kasenian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, 4 terdakwa korupsi dana hibah KONI Kabupaten Lahat dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman berbeda. Yang paling tinggi tuntutan terhadap Ketua Umum KONI Lahat Kalsum Barifi dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda 100 juta subsidiar 6 bulan. Sama diwajibkan bayar duit pengganti 2,3 miliar subsidiar 2 tahun penjara. Sidang perkara dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Lahat yang menjerat 4 terdakwa badan lagi digelar di Pengadilan Negeri Palembang juru agenda tuntutan. Keempat terdakwa yakni Ketua Umum KONI Lahat Kalsum Barifi, Bendahara Umum Amrul Husni, Wakil Bendahara Umum 2 Andika Kurniawan, sama Wakil Bendahara Umum Weter Apriansa. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Agus Raharjo, jaksa penuntut umum menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dakwaan subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Menuntut terdakwa Kalsum Barifi dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Denda 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Sama mewajibkan bayar duit pengganti sebesar 2,3 miliar yang kalau tidak terbayar diganti penjara selama 2 tahun. Untuk terdakwa Amrul Husni dituntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda 50 juta subsidiar 3 bulan. Sedang kedua terdakwa lainnya Andika Kurniawan sama Weter Apriansa dituntut lebih rendah masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 juta subsidiar 3 bulan. Dan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menuntut terdakwa membayar uang pengganti senilai 2.396 juta 4.902 rupiah dan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan dan tidak pidana penjara selama 2 tahun. Sesudah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum, para terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan sehingga bakal pledoi di persidangan selanjutnya. Heru Wahyudi, PAL TV. Yunas Gusworo terdakwa pembunuhan sadis korban Kristina didakwa jaksa penuntut umum dengan pembunuhan berencana. Juru sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Sama aksi nekat terdakwa dilatar belakangi kebutuhan ekonomi untuk membiayai pesta perkawinan anaknya. Sidang perdana Yunas Gusworo terdakwa yang terjerat jeru perkara pembunuhan korban Kristina digelar di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus jeru agenda pembacaan dakwaan.
Di hadapan majelis hakim yang diketuai Ahmad Samuar, jaksa penuntut umum juru dakwaannya menyatakan aksi pembunuhan sadis tersebut dilatar belakangi kebutuhan ekonomi terdakwa untuk membiayai pesta perkawinan anaknya. Sehingga terdakwa merencanakan pembunuhan korban untuk menguasai mobil korban. Sesudah melakukan pembunuhan, korban dibuang sama dituduh di kawasan Banyu Asin untuk ngilang ke jejaknya. Sedangkan mobil korban dibantu jual senilai 53 juta rupiah oleh adik kandung terdakwa yang ini juga jalani proses hukum terpisah. Gitu ya, kata saudara DKA. Sesudah mendengar kedakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa melalui kuasa hukumnya ngaju ke eksepsi di persidangan selanjutnya. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, karena selepas yang diwasiko ini kami bakal ngadir ke informasi terkait 3 bangunan liar di pojok Sungai Udang dibongkar. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat dan Selamat siang pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Breaking News PAL TV. Sahabat saya Rara Efisra bersama juru kamera Muhammad Aidi melaporkan langsung di Terminal Sago. Bersama seperti yang kita ketahui bahwasannya sudah viral di media sosial, harga emas turun di tengah rupiah tembus 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan pelemahannya nilai tukar rupiah yang sempat menembus level 17.500 itu merupakan level tertinggi sepanjang sejarah per dolar Amerika Serikat yang membuat dolar kembali menguat di pasar keuangan. Namun kondisi ini berbeda dengan harga emas di pasaran yang justru mengalami penurunan bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan 2 hari sebelumnya. Yang dimana seperti salah satu toko emas di kawasan Pasar Sako pemirsa, harga logam mulia atau emas antam sendiri ukuran 1 gram saat ini dijual dengan harga 3 juta rupiah setelah sebelumnya menyentuh 3.020.000 rupiah. Sementara untuk satu suku emas sekitar 6,7 gram yang sebelumnya dibanderol dengan harga 15.500.000 rupiah per suku, kini turun 1.100.000 yang artinya harganya sekarang 14.400.000 rupiah. Yang dimana penurunan harga emas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya penguatan dolar Amerika Serikat yang membuat harga emas dunia tertekan. Dan karena emas diperdagangkan menggunakan dolar Amerika Serikat sendiri. Pemirsa, selain itu banyak investor saat ini melakukan aksi ambil untung atau profit taking semakin setelah harga emas ini tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Dan juga tak hanya itu, kebijakan suku bunga sentral Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang masih tinggi juga membuat investor lebih memilih menempatkan dana di instrumen dari bunga dibandingkan emas itu sendiri. Yang akibatnya permintaan emas di pasar global ikut menurun dan berpengaruh pada harga emas di dalam negeri ini sendiri. Namun meski demikian pemirsa, pedagang menyebut minat masyarakat untuk membeli emas masih cukup tinggi, mengingat terutama untuk investasi jangka panjang karena emas dinilai menjadi aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi nilai tukar rupiah.
Dan juga pemirsa PAL TV, jika kita kilas balik bahwasanya memang harga emas ini fluktuatif, kadang naik dan turun, dan juga mengapa sampai sekarang emas menjadi instrumen investasi yang untuk jangka panjang yang masih sangat digunakan oleh warga lokal, khususnya Kota Palembang sendiri. Dan saat ini pemirsa, saat ini saya sudah berada di toko emas Makmur Jaya, dan kita akan berbincang langsung bersama pemilik toko emas. Halo, selamat siang kok dengan Awi. Awi. Ya. Baik kok, seperti kita ketahui bahwasanya harga emas ini mengalami penurunan. Iya. Di posisi lagi dolar lagi naik. Bagaimana kok? Ya bagus sih. Ini kan untuk kesempatan anak muda atau kaum yang memang hobi investasi, kesempatan kalian untuk menyerok sebanyak-banyaknya. Kan emas lagi turun. Mana lihat dari perkembangan dolar yang terus meningkat dari 17.1 ke 17.500. Ya untuk kita kesempatan kita simpen dong. Baik, lalu ini juga ada penurunan harga emas ya, Ko ya? Dari 14.550 jadi 14.400. Baik, pengaruh seperti apa, Ko? Apakah mengalami peningkatan penjualan, Ko? Ya, peningkatan pembelian pasti ada. Jadi dari misalnya dari 50-50 jadi 60%, 40%, yang beli 60%, jual 40% pasti. Baik, tapi yang mengembalikan juga banyak ya, Ko? Atau... Ya kan tadi ada sisinya 40%, tadi kan jual pasti orang. Baik. Lalu mungkin kira-kira nih kok faktor penurunan harga ini apakah masih berkaitan dengan dolar? Ya pasti itu kan dolar dan emas itu adalah sisi investasi yang berbanding terbalik. Ketika dolarnya lagi naik ya pasti emasnya akan menurun biasanya itu kan. Tapi ini kan ada 4 faktor yang menyebabkan dia turun. Mulai dari emasnya tertekan karena dolar meningkat, satu. Yang kedua, obligasi Amerika Serikat yang terus naik. Yang ketiga, inflasi Amerika Serikat yang di luar prediksi naik. Yang keempat, ya karena profit taking dari masyarakat sendiri. Jadi, emasnya turun. Baik. Kira-kira nih kok, dalam waktu dekat, apakah akan mengalami penurunan lagi atau justru bakal naik? Ya, tidak bisa kita prediksi. Namanya emas kan kita harus melihat dari kurva yang ada, dari statement pasar. Baik. Ya. Mungkin terakhir kok, gimana kok untuk anak muda khususnya di investasi di kok? Iya, emas adalah peluang yang nomor 1 lah. Saya ngomong sampai saat ini belum pernah tergantikan dari hal-hal investasi yang lain. Kita bisa pegang, kita juga sekarang kan ada banyak platform digital yang untuk menyimpan, tapi cari yang paling aman lah. Baik, terima kasih banyak Ko Awi untuk bincang-bincangnya. Selamat siang, kita kembali. Dan juga bersama TV. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama pemilik toko Makmur Jaya di Terminal Sago. Saya Rara Episra bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan langsung di Terminal Sago. Selamat siang dan selamat aktivitas kembali untuk pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi.
Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Kasinian, balik lagi bersama Cik Edi di Gerbek. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang melalui Satpol PP menertibkan sejumlah bangunan liar di pojok aliran Sungai Udang di Jalan Pangeran Ratu, Lorong Dato Akib, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Penertiban yang dilakukan dengan nerjun ke seunit alat berat tersebut berjalan lancar tanpa adanya penolakan dari pemilik bangunan. PLT Sekretaris Satpol PP Kota Palembang Budi Ritonga ngatoke, ada 4 bangunan liar yang ditertibkan, namun sikok bangunan sudah dibongkar dewe oleh pemiliknya. Bangunan liar di kawasan ini sudah pernah ditertibkan pada 2022. Sebelum ditertibkan, tindak persuasif sama 2 kali pemanggilan sudah dilakukan supaya pemilik membongkar bangunannya dewe, namun tidak dapat kerespon. Untuk itu, Satpol PP Kota Palembang metuke surat pemberitahuan 7 kali 23 jam untuk melakukan pembongkaran bangunan. 1 kali kami panggil, ya kan, kami persuasif ke lapangan, kami temukan lagi. Kedua kali masih kami arahkan untuk bisa membongkar sendiri. Sudah 2 kali kami melakukan pemanggilan dan persuasif kepada pemilik bangunan liar ini, tetapi tidak ada respon, dan langsung kami beri surat pemberitahuan 7 kali 24 jam untuk melakukan pembongkaran. Dan space-nya sudah terlalu panjang dari 7 kali 24 jam. Supaya tidak ada lagi bangunan liar di kawasan ini, Satpol PP Kota Palembang negaske sudah mensosialisasi kepada kecamatan, kelurahan, RT, RW, serta masyarakat untuk mengawasi. Sandi Pratama, PAL TV. Wali Kota Palembang tegaskan sudah menandatangani penegakan hukum membuang sampah sebasingan. Pada 15 aturan tersebut bakal dilaksanakan, sehingga pelaku pembuang sampah sebasingan bakal dipublis untuk efek jero. Pemerintah Kota Palembang pada 15 Mei mendatang bakal mulai memberlakukan penegakan hukum bagi pembuang sampah sebasingan. Terkait hal tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa negaske SOP maupun surat keputusan sudah ditandatangani. Bagi pelaku pembuang sampah sebasingan bakal dikenakan denda maupun sanksi sosial. Sementara uang yang laporkan disertai bukti yang cukup bakal diunjuk hadiah. Sebagai efek jero, pelaku pembuang sampah sebasingan bakal dipublis. Untuk itu Kominfo sudah dimintai memasang CCTV di lokasi sentral pecah di kolam-kolam retensi.
atau gimana Pak, untuk termasuk reward untuk yang melaporkan tadi Pak? Ya, nanti dipublish ya bagi yang masyarakat, tetapi harus ada bukti-bukti. Buktinya maka sekarang saya minta dengan Kominfo untuk memasang titik-titik CCTV di tempat-tempat yang sentral, termasuk di tempat-tempat kolam-kolam retensi. Pemerintah Kota Palembang negaskan untuk mendukung penegakan hukum membuang sampah sebasingan, pihaknya lagi gencar ke gerakan pemberitahuan tong sampah sampai ke tingkat kelurahan. Sandi Pratama, PAL TV. Edar ke tembakau sintesis, 2 mahasiswa ditangkap. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
saksikan Salam Sahabat setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Moka Senian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir badan lagi menunjuk ke komitmennya juru memberantas peredaran gelap narkotika dengan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis tembakau sintesis. Samo mengamankan 2 wong tersangka yang berstatus mahasiswa. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan maraknya transaksi tembakau sintesis di Kelurahan Indralayu Raya Ogan Ilir. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Satres Narkoba Polres Ogan Ilir melakukan penyelidikan sehingga ngaman kedua tersangka pada Rabu malam 6 Mei 2026. Keduanya ditangkap pas berada di rumah di lingkungan Tigo, Indralayu Raya. Pas lagi bongkosi tembakau sintesis untuk diedarkan. Dari lokasi, polisi menyita barang bukti 24,80 gram tembakau sintesis, timbangan digital, plastik klip, HP, motor, serta duit lebih dari 3 juta rupiah. Kedua tersangka ini diamankan di Mapores Ogan Ilir untuk proses hukum lebih lanjut serta dijerat Undang-Undang Narkotika sebagai pengedar. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang terlibat, sekaligus menghimbau masyarakat aktif melapor ke peredaran narkotika di lingkungannya. Ini, penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan, melakukan pemeriksaan urin tersangka, mengirim barang bukti ke laboratorium forensik, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut. Ahmad Romawi, PAL TV. Balai Besar Pengawas Obat Samu Makanan BB POM Palembang memusnahkan puluhan ribu obat-obatan ilegal. Juru kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-obatan tertentu di kantor BB POM Jakabaring Palembang. Sebanyak 56.727 tablet Samovial obat-obatan tertentu dimusnahkan oleh BB POM Palembang. Hasil penindaan selama periode 2022 sampai 2024. Obat yang dimusnahkan terdiri dari trihexpenidil atau THP, dextromethorphan, tramadol, sampai ketamin injeksi yang diduga diedarkan secara ilegal di Sumatera Selatan. Kepala BB POM Palembang Yani Andriani ngatoke, penyalahgunaan obat-obatan tertentu ini jadi perhatian serius, karena bisa jadi pintu penyalahgunaan narkoba. Sebagian besar barang bukti merupakan hasil penyetupan distribusi ilegal melalui jasa ekspedisi yang dikirim ke wilayah Sumatera Selatan. Aksi ini sebagai langkah preventif bagi kita semua untuk sama-sama peduli saat ini tidak hanya narkoba yang mengincar generasi kita, tetapi obat-obat tertentu yang sebenarnya masih diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan efek terapinya, tetapi justru disalahgunakan untuk mendapatkan efek lainnya. Jadi seperti halusinasi ya, kemudian dan sedatif lainnya. BB POM Palembang ingat ke masyarakat untuk tidak membeli maupun memakai obat tanpa pengawasan sama resep dokter, karena bisa membahayakan kesehatan serta nyebab kematian. Suryadi, PAL TV. Selanjutnya cek klik. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Saat ini PAL TV baca Mang CBC saksi ke melalui laman web paltv.co.id. Tak perbaharui informasi Mang Cek Bice dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan Instagram @officialpaltv. Pemirsa, sekiranya ada dolar pemirsa yang hilang,
Nak diberita ke, langsung baik ke Studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap bersama fotonya. Akhirnya Coach Edi sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan ganti. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Wabi di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus PAL TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Melebaran, Cek. Pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya nih, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak ada, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah, kalau gak ada Iya, ada. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan berarti deh. Ayo kau yang kau. Ayo, naik kita. Ayo. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh dingin tak? Lemak sih, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih. Jangan mabuk tak Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuk aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Payut. Udah makan tuh. Aku itu. Oh, coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama, Cek. Mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek, mual aku Cek. Cak mana itu Cek?
Kembalian kau nih Bu. Kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Balik. Yang ini dompet Daniel, ada pesawat, pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat, sepur. Salah deh. Apa jadi, Cek? Aku rada gok dulu. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga kita. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nih ya. Depan rame baik bila. Katik. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nih ya. Galak puluh adik. Itu depan rame baik, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Baik bila. Di payu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nih cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya 10 tahun. Lama kak iyo.
boleh lah ya, lala mau nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka Ica itu Kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi, demi adek kang. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek. Lembut tutur dan sapa, wibawa dan bersahaja, serikan di Indonesia, kuatkan tekad di jiwa, berdiri di baris depan, bersinergi dan terus berkembang, jadi pemimpin yang cemerlang. Wanita kuat semangatmu, terus untuk berkarya. Wanita
Halo pemirsa, Liputan Metropolis Siang kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi aktual dan terpercaya telah kami rangkum hanya untuk Anda. Bersama saya Namira Rahmalia, kita jelang Liputan Metropolis Siang selengkapnya. Pemirsa, mengawali berita kita siang ini, tim gabungan Polda Sumatera Selatan bersama Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil amankan DA, pelaku ruda paksa terhadap anak perempuan berumur 12 tahun di kawasan Gandus. Oleh karena itu, polisi pelaku dihadiahi timas panas di kakinya. Sesudah sempat buron selama 1 minggu, pelarian pelaku ruda paksa terhadap anak perempuan berusia 12 tahun di kawasan Gandus, Palembang akhirnya berakhir. Sesudah petugas gabungan Polda Sumsel bersama Satreskrim Polrestabes Palembang meringkusnya. Dari video yang beredar, pelaku inisial DA ditangkap di rumah kontrakannya. Yang dari penangkapan ini turut diamankan sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP Musa Jadi Permana, membenarkan penangkapan pelaku DA, di mana menurut Kasat Reskrim pelaku mendekati korban dan menawari tumpangan motor. Sesudah itu, korban dipaksa ikut bersama pelaku, lalu melancarkan aksinya di dalam hutan. Ya, untuk terduga pelaku, alhamdulillah berhasil kita tangkap ya, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Untuk dari pelaku memberikan keterangan bahwasannya bertemu dengan korban ya, di jalan, kemudian menyampaikan serangkaian perkataan untuk mengajak korban mengikuti arahan dari terduga pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dijebolkan dalam sel tahanan Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, Pal TV. Baiklah pemirsa, saat ini kita telah terhubung bersama pemerhati anak, Ibu Koni Panitia Putri, untuk membahas seperti apa kasus kekerasan terhadap anak dialami anak berumur 12 tahun di Gandus. Halo, selamat siang Ibu Koni. Ya, selamat siang Mbak. Baik, apa kabarnya Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Mbak. Baik. Baik, salam sehat Ibu Koni. Untuk mengawali perbincangan pada siang hari ini Ibu, adanya kasus kekerasan terhadap anak yang dialami seorang siswa berumur 12 tahun di Gandus. Ini seperti apa Ibu cara pandang dari Ibu sendiri? Silakan Ibu Koni. Iya, terima kasih ya Mbak. Tentu saja kejadian ini ya sangat memprihatinkan ya. Terjadi berulang kali ya, kekerasan terhadap anak ini kita perhatikan sangat sering terjadi, dan ini terjadi secara brutal yang menimpa anak yang berusia 12 tahun yang mengakibatkan trauma yang sangat dalam yang kita ketahui semua sampai dilakukan operasi terhadap anak tersebut. Jadi menjadi perhatian penting bagi kita semua. Kenapa ini masih terjadi di tengah gencarnya sosialisasi, edukasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, juga penegak hukum. Baik, Ibu Koni, tadi juga sempat disounding bahwa hal kejadian seperti ini sering berulang terjadi di anak seperti itu Ibu ya. Nah, ini seperti apa Ibu? Kenapa bisa muncul kejadian yang dialami oleh anak perempuan ini? Iya, jadi kalau kita lihat ya, sekarang ini angka kekerasan terhadap anak ini meningkat. Mungkin edukasi atau sosialisasi ke masyarakat ini masih perlu ditingkatkan lagi. Ya, nah bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa anak, sanksinya seperti apa Mbak? Jadi sanksi tegas ini ya perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Ketika seperti ini sudah terjadi, maka aparat penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal dengan pelaku sehingga akan menjadi efek jera di kemudian hari. Nah, jadi dan yang paling penting juga adalah kepedulian dari masyarakat kita
Seperti kalau saya melihat kejadian yang menimpa anak yang berusia 12 tahun ini itu kan terjadi pukul 9 malam ya, pukul 8 atau 9 malam. Nah itu terjadi bukan di tengah hutan, tetapi awal mulanya si anak ini diajak dulu untuk pergi oleh pelaku. Dan di sana diajak itu ada beberapa masyarakat yang melihat. Jadi artinya kepedulian masyarakat ini perlu ditingkatkan lagi dalam upaya pencegahan. Jadi masyarakat tidak boleh cuek, tidak boleh tidak peduli, dan apabila melihat, mengetahui, mendengar dan mencurigai adanya kekerasan yang menimpa anak harus segera dilaporkan. Nah, jangan sampai seperti kejadian seperti ini sudah ada korban yang menimpa korban, baru kita peduli seperti itu, Mbak. Jadi kepedulian ini dibangun kepada masyarakat dalam upaya pencegahan bagaimana kekerasan ini tidak terjadi seperti itu. Baik, artinya dari integrasi juga penting Ibu ya, dari masyarakat yang harus aware dan juga aparat penegak hukum. Nah dari sisi orang tua Ibu, nih apa Bu yang semestinya harus dilakukan oleh para orang tua agar dapat melindungi anak perempuan Ibu untuk tidak mengalami kekerasan seksual ini Ibu? Iya betul Mbak, jadi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 20 itu menyatakan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan wali berkewajiban dalam rangka perlindungan terhadap anak. Nah, jadi garda terdepan ini adalah sebenarnya orang tua. Nah, baru masyarakat, baru pemerintah, baru negara. Jadi kita menghimbau kepada semua orang tua agar berperan aktif dalam pola pengasuhan anak, pengawasan, penjagaan, edukasi kepada anak bagaimana agar anak ini tidak menjadi korban kekerasan, dan yang paling penting juga agar anak tidak menjadi pelaku, karena saat ini pelaku kekerasan terhadap anak ini juga banyak dilakukan oleh anak. Nah seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, regulasi ini sudah mengamanatkan kita harus bersama-sama Mbak, bukan cuma pemerintah, bukan cuma penegak hukum, orang tua, wali, masyarakat itu bertanggung jawab dalam rangka penyelaan perlindungan terhadap anak. Jadi saya ulangi kepada semua orang tua agar betul-betul menjaga pola asuh, pola pengawasan sehingga bisa meminimalisir kekerasan yang menimpa anaknya. Baik Ibu, jadi peran dari orang tua juga sangat penting dan prioritas Ibu ya dalam melihat begitu ya dari kasus kekerasan ini. Nah, jika berdasarkan dari data Ibu, apa dari sepanjang tahun ini kiranya seberapa banyak Ibu kasus kekerasan terhadap anak perempuan ini? Iya, kami sudah berkoordinasi, setiap bulan kami berkoordinasi dengan Dinas PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Kami juga berkoordinasi pada unit PPA Polda dan unit PPA Polrestabes. Kekerasan yang paling banyak menimpa anak sekarang adalah kekerasan seksual yang dialami anak ini. Ya, kekerasan seksual berupa pemerkosaan, berupa pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah, jadi menjadi padahal Mbak, di dalam negara kita ini sudah ada regulasi yang mengatur dengan jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu ada 10 pasal yang mengatur larangan tentang kekerasan terhadap anak. Dan ada 10 pasal yang memuat tentang sanksi. Jadi sanksi kekerasan terhadap anak ini mulai dari hukuman penjara 3 tahun sampai 20 tahun. Nah, tetapi kita lihat kekerasan sekarang terhadap anak semakin meningkat, maka menjadi kolaborasi dan menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana upaya preventif, upaya pencegahan ini menjadi hal yang sangat penting dan fokus antara pemerintah daerah, masyarakat, organisasi, orang tua, dan juga penegak hukum. Nah, dalam hal ini, dalam kasus anak ini kita mengapresiasi pihak polisi yang sudah, penyidik yang sudah bekerja dengan cepat. Nah, masyarakat menunggu ini sampai nanti di pengadilan agar pelaku ini diberikan hukuman yang setimpal sehingga menjadi efek jerah kepada masyarakat kita untuk tidak melakukan kekerasan lagi. Bu Kony juga tadi sudah sempat menyampaikan bahwasanya sudah adanya regulasi yang jelas dan juga sanksi Bu ya yang ditetapkan. Nah, namun sebenarnya mengapa Ibu ya untuk kejadian ini berulang terjadi dan sebenarnya faktornya apa Ibu pemicu menyebabkan kekerasan seksual ini sendiri Ibu? Ya, kalau kita bicara faktor Mbak, berdasarkan riset kami juga komunikasi kami
pertama memang sekarang faktor gadget, Mbak. Nah, sekarang ini media sosial ini kan pemerintah juga melalui PP Tunas sudah membatasi media sosial untuk anak yang berusia maksimal di 16 tahun ya. Nah, berarti pengawasan orang tua juga harus tetap terhadap pemakaian media sosial. Kedua, terhadap pemakaian obat-obat terlarang juga ini juga menjadi faktor sehingga pelaku melakukan kekerasan. Nah, juga pengawasan, Mbak, pola pengawasan dari orang tua. Nah, juga pola pengawasan dari sekolah ya. Nah, jadi anak-anak yang pulang sekolah itu sering sekali dan di sekolah juga sering sekali menjadi korban kekerasan. Jadi ada juga faktor ekonomi, Mbak. Nah, faktor ekonomi ini seperti anak-anak yang sekarang menjadi korban TPPO ya, tindak pidana penjualan orang itu ada juga kan faktor ekonomi. Jadi kalau tadi ditanyakan beberapa faktor, ini faktor yang paling tinggi pemicunya adalah faktor pergaulan yang diakibatkan oleh media sosial. Nah, ini yang harus dibatasi. Tapi kalau kita lihat pemerintah sekarang sudah mulai tegas dengan terbitnya PP Tunas, Mbak, yang mewajibkan anak-anak yang mengakses medsos itu, platform medsos, beberapa medsos itu harus berusia 16 tahun. Nah, ini juga merupakan upaya dari pemerintah untuk salah satu cara mengatasi atau meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak ini. Baik Ibu, untuk pelaku sendiri Ibu yang melakukan aksi kekerasan seksual, apa sanksi yang dapat diterapkan oleh penegak hukum ini Ibu? Iya, kalau khusus untuk dalam kasus ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, itu pasal 76D, itu kekerasan pemaksaan persetubuhan, itu ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Nah, jadi masyarakat menunggu, kita berharap kepada penegak hukum, baik kepolisian, nanti kejaksaan maupun pada saat sidang, ya hakim nanti, dan ini prosesnya masih sangat panjang, Mbak ya, tetapi menjadi PR kita semua, kita memonitor ini sampai nanti pelaku ini dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai pelaku ini dihukum dengan rendah, sehingga akan menjadi catatan bagi masyarakat, menjadi contoh bagi masyarakat, apabila kamu melakukan kekerasan, Anda akan dihukum seperti ini. Gitu. Ke depan untuk sanksi hukum yang ada saat ini, apakah menurut dari kacamata Ibu Koni sendiri sudah layak Ibu untuk dibuat bagi pelaku kekerasan seksual yang mendapatkan sanksi di 15 tahun ini Ibu? Dan juga bagaimana dari sisi korbannya Ibu? Itu seperti apa Ibu mekanismenya? Iya, kalau kita bicara sanksi Mbak, memang saat ini kan sanksi ini masih dikategorikan rendah dibandingkan dengan perbuatannya yang sangat kejam. Nah, kalau kita lihat di negara luar, itu di negara Cina itu, pelaku pelecehan seksual itu dihukum mati, dipertontonkan kepada masyarakat, sehingga efek jerahnya itu menjadi benar-benar melekat di dalam pikiran masyarakat. Nah, ini kan baru ancaman, 15 tahun ini kan ancaman. Makanya saya katakan tadi menjadi PR kita bersama untuk memonitor dan mengawal kasus ini sampai nanti pelaku dihukum dengan maksimal. Nah, itu untuk 15 tahun ini, Mbak, di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 itu adalah ancaman yang maksimal. Artinya tidak boleh lebih dari 15 tahun, seperti itu ya. Tapi ke depan kita berharap agar ditingkatkan lagi. Misalnya bisa kalau dia sudah korbannya anak, diterapkan hukuman mati seperti itu kepada pelaku. Nah, untuk korban sendiri, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS itu terhadap korban pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lain, kita juga fokus terhadap pemulihan kepada korban. Itu yang paling penting, Mbak. Karena korban seperti ini menimbulkan trauma yang sangat panjang. Sehingga pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua tadi juga mempunyai tanggung jawab sampai ke pemulihan trauma yang dialami oleh anak. Nah, saat ini kami berkoordinasi dengan Dinas PPA, anak kan sudah ditempatkan di rumah aman, di Sentra Budi ya, Budi Perkasa. Nah, kita juga menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana agar anak ini bisa pulih dari traumanya, sehingga dia bisa kembali sekolah, kembali belajar, dan kembali menjalani kehidupannya secara normal. Dan ini bukan menjadi menjadi sesuatu hal yang ringan, Mbak. Ini menjadi komitmen
dan concern kita bersama untuk pemulihan pasca dari kejadian yang menimpanya. Baik Ibu, yang terakhir boleh closing statement singkat Ibu ya, dan juga himbauan kepada para orang tua. Seperti apa? Silakan Ibu Koni. Ya. Baik, kepada orang tua kami mengharapkan agar melakukan pengawasan yang maksimal terhadap anaknya, baik apalagi di luar jam sekolah ya. Terus kepada masyarakat yang paling penting, orang tua juga apabila melihat, mengetahui atau mencurigai, mendengar, bahkan menjadi korban kekerasan, jangan takut untuk melapor. Ada Sapa 129 Dinas PPA, ada hotline 110 ya, hotline Polri 110. Bisa juga melapor ke beberapa LBH termasuk LBH Bima Sakti. Jangan kita biarkan ada kekerasan yang menimpa tanpa kepedulian. Ya, saya ulangi sekali lagi, kolaborasi antara masyarakat, orang tua, wali, pemerintah, penegak hukum dalam rangka bagaimana pengupayaan dengan maksimal pencegahan terhadap kekerasan ini agar tidak terjadi lagi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Koni Pania Putri selaku pemerhati anak, dan selamat bertugas kembali Ibu. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Palembang melalui Satpol PP menertibkan sejumlah bangunan liar di atas aliran Sungai Udang di Jalan Pangeran Ratu, Lorong Datu Akib, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Rabu 13 Mei. Penertiban yang dilakukan dengan menerjunkan 1 unit alat berat tersebut berjalan lancar tanpa adanya penolakan dari pemilik bangunan. PLT Sekretaris Satpol PP Kota Palembang, Budi Ritonga mengatakan ada 4 bangunan liar yang ditertibkan, namun 1 bangunan sudah ditertibkan sendiri oleh pemilik. Bangunan liar di kawasan ini sudah pernah ditertibkan pada tahun 2022 lalu. Sebelum ditertibkan, tindak persuasif dan 2 kali pemanggilan sudah dilakukan agar pemilik membongkar bangunannya sendiri, namun tidak mendapatkan respon. Untuk itu, Satpol PP Kota Palembang mengeluarkan surat pemberitahuan 7 kali 24 jam untuk melakukan pembongkaran bangunan. 1 kali kami panggil, ya kan, kami persuasif ke lapangan, kami temukan lagi. Kedua kali masih kami arahkan untuk bisa membongkar sendiri. Sudah 2 kali kami melakukan pemanggilan dan persuasif kepada pemilik bangunan liar ini, tetapi tidak ada respon, dan langsung kami beri surat pemberitahuan 7 kali 24 jam untuk melakukan pembongkaran. Dan space-nya sudah terlalu panjang dari 7 kali 24 jam. Agar tidak ada lagi bangunan liar di kawasan ini, PLT Sekretaris Satpol PP Kota Palembang menegaskan sudah mensosialisasikan kepada kecamatan, kelurahan, RT RW, dan masyarakat untuk mengawasi. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda pariwara sesaat lagi. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari
hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter satu pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000 dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026,
dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Suasana hikmat mewarnai peresmian Masjid Dr. Irzanita Al-Mukarromah di Jalan Maizen HM Raicudu, Kelurahan 7 Ulu pada Rabu 13 Mei 2026. Masjid yang berada di pelataran Kampus A Universitas Kader Bangsa ini diresmikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum pemirsa Pol TV di mana berada saat ini saya Revisa bersama juru kamera Suryadi melaporkan langsung di Universitas Kader Bangsa. Pada hari ini 13 Mei 2024 akan dilangsungkan peresmian dari pukul 8 hingga selesai. Peresmian Masjid Dr. Irzanita Al-Mukarromah di Palembang tentunya dihadiri langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA dan juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Cibuja beserta jajaran rektor serta pendiri masjid dari Dr. Haji Irzanita sendiri. Lalu seperti apa liputan kita pada hari ini? Ikuti terus selama bersama juru kamera. Yang kami hormati para tokoh agama, alim ulama. Sejak pagi hari, area Masjid Dr. Irzanita Al-Mukarromah telah dipadati para tamu undangan dari berbagai kalangan. Kehadiran masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga pejabat pemerintahan menambah semarak suasana peresmian masjid yang berlangsung tertib dan penuh makna tersebut. Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar yang sekaligus memberikan seminar nasional bertema Peran Masjid Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Nasional. Alhamdulillah kita baru meresmikan masjid yang sangat indah, Masjid Dr. Irzanita. Ini adalah miniatur surganya nanti di surga insyaallah. Semoga di masjid ini akan lahir tokoh-tokoh nasional, tokoh dunia berasal dari Palembang. Dan kita doakan kepada ibu beserta seluruh keluarga berkah dalam menjalani perjalanan hidupnya, sehingga seluruh bukan saja keluarganya, tapi seluruh alumni-alumninya insya Allah mendapatkan berkah dari Allah SWT. Secara Revisa bersama Kader Suryadi sedang berada di Universitas dan juga hari ini merupakan peresmian dari Masjid Dr. Irzanita Al-Mukarromah dan sudah bersama saya pendiri dari masjid yang luar biasa juga di belakang kita. Kita bikin masjid di dalam kampus untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa kita ini orang yang beriman ya. Bersama TV demikianlah rangkaian peresmian Masjid Dr. Irzanita Al-Mukarromah di Universitas Kader Bangsa Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 13 Mei 2026 yang tentunya dihadiri langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar didampingi oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Cibuja beserta jajaran dari rektor UKM Nasruddin Umar hadir pada hari ini. Dan dapat konfirmasikan bahwasanya peresmian ini tidak hanya menjadi momentum berdirinya rumah ibadah, melainkan juga mampu diharapkan menjadi pusat pemberdayaan umat dan penggerak ekonomi berbasis syariah di tengah masyarakat. Sekian saya Revisa melaporkan langsung di Universitas Kader Bangsa bersama juru kamera Suryadi.
Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memulai langkah besar penataan sumur minyak rakyat melalui implementasi peraturan pemerintah dari Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025. Pemerintah menargetkan pengelolaan sumur minyak masyarakat menjadi lebih legal, aman, dan terpadu. Ribuan peserta dari berbagai unsur memadati lapangan Mapolsek Luang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu pagi. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya implementasi Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025 tentang pengelolaan sumur minyak masyarakat. Apel ikrar bersama dipimpin langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan dihadiri Bupati Muba Toha Tohet, pejabat Kementerian ESDM, SKK Migas, TNI Polri, dan ribuan masyarakat dan pelaku usaha minyak rakyat. Dalam laporannya, Bupati Muba Toha Tohet menegaskan, implementasi regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola sumber minyak masyarakat yang selama ini identik dengan aktivitas ilegal. Pemerintah Kabupaten Muba menargetkan pengelolaan sumur minyak menjadi lebih profesional, legal, aman, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Yang kita banggakan, Bapak Gubernur Selatan, Bapak Dr. Deru, Pak Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Luang, Hormat Bapak Kapolri. Laporan ini saya sampaikan sebagai bahan informasi dan evaluasi. Atas perhatian dan dukungan Bapak Gubernur, diucapkan terima kasih. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut, Musi Banyuasin menjadi daerah pertama yang mulai menata sumur minyak rakyat secara besar-besaran. Berdasarkan data Kementerian ESDM, tercatat lebih dari 22.000 sumur minyak masyarakat terdapat di wilayah Musi Banyuasin. Sumur tersebut nantinya akan dikelola oleh BUMD, koperasi, dan UMKM yang ditunjuk secara resmi. Gubernur menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Hari ini dilaksanakan apel ikrar bersama oleh masyarakat penambang liar yang tadinya menjadi penambang liar sekarang sudah terakomodir di dalam peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2020 yang speknya sudah sesuai aturan yang berlaku dan berbau pengawasan dari Kementerian SDM sendiri, dari SKK Migas, juga dari Forkompinda Provinsi, Polda, Kejaksaan Tinggi, juga Bupati dan Polres tadi yang langsung dari Tuhan. Harapan kita setelah adanya ikrar ini. Selain penanda tanganan ikrar bersama, pemerintah juga menyerahkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta sembako kepada masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung sumur minyak masyarakat di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang. Pemerintah berharap implementasi peraturan pemerintah ESDM nomor 14 tahun 2025 dapat menjadi solusi penataan sumur minyak rakyat, sekaligus menekan aktivitas ilegal drilling dan ilegal refinery di Musi Banyuasin. Ruzi Iskandar, Pol TV. Pemirsa, Wali Kota Palembang tegaskan sudah menandatangani penegakan hukum membuang sampah sembarangan. Hal ini pada 15 aturan akan dilaksanakan dan pelaku pembuang sampah sembarangan akan dipublis sebagai efek jerah. Pemerintah Kota Palembang pada 15 Mei mendatang akan mulai memberlakukan penegakan hukum bagi pembuang sampah sembarangan. Terkait hal tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan SOP maupun surat keputusan sudah ditandatangani. Bagi pelaku pembuang sampah sembarangan,
akan dikenakan denda maupun sanksi sosial, sementara orang yang melaporkan disertai bukti yang cukup akan diberikan hadiah. Sebagai efek jera, pelaku pembuang sampah sembarangan akan dipublish. Dan untuk itu Kominfo sudah diminta memasang CCTV di lokasi sentral seperti di kolam-kolam retensi. Mungkin supaya ada efek jera atau gimana Pak, untuk termasuk reward untuk yang melaporkan tadi Pak? Ya, nanti dipublish ya bagi yang masyarakat, tetapi harus ada bukti-bukti. Buktinya maka sekarang saya minta dengan Kominfo untuk memasang titik-titik CCTV di tempat-tempat yang sentral. Tempat kolam-kolam retensi. Wali Kota Palembang menegaskan, untuk mendukung penegakan hukum membuang sampah sembarangan, pemerintah Kota Palembang tengah menggencarkan gerakan menyampaikan tong sampah hingga ke tingkat kelurahan. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda pariwara sesaat lagi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit, namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
cek Popi Pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Puluhan siswa SMP IT Syajarul Quran Gelumbang Muara Enim melakukan kunjungan edukasi ke kantor PAL TV di Jalan Angkatan 45 Palembang. Dalam kegiatan ini, para siswa diajak untuk mengenal dunia broadcasting mulai dari proses produksi hingga menjadi sebuah tayangan berita televisi. Kalian juga membawa anak-anak didiknya di sini. Dan sebelum nanti kita Suasana antusias terlihat saat puluhan siswa SMP IT Syajarul Quran Gelumbang Muara Enim mengikuti kunjungan edukasi ke kantor PAL TV. Dalam kunjungan ini, para siswa diperkenalkan dengan dunia penyiaran televisi, mulai dari proses pengambilan gambar, editing, hingga produksi sebuah program berita televisi. Event organizer PAL TV, Wayan Indra mengatakan, kunjungan edukasi ini bertujuan agar para siswa mengetahui seperti apa dunia broadcasting dan proses hingga menjadi sebuah produk televisi. Untuk rangkaian kegiatan kita hari ini peserta itu hadir dari Gelumbang ya, SMP IT Syajarul Gelumbang itu datang dengan jumlah peserta yang lumayan banyak, terus juga berkesempatan untuk belajar mengenai broadcast televisi dari mulai kita syuting sampai memang bisa disiarkan di televisi. Sementara itu, Kepala SMP IT Syajarul Quran Gelumbang Muara Enim, Arifin, menyampaikan sebanyak 61 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 mengikuti kegiatan ini untuk mengetahui dunia di balik layar pertelevisian. Anak-anak lebih mengenal bagaimana dunia digital saat ini terkait media massa, mungkin dalam hal ini ada media elektronik, bagaimana proses penyiaran atau pendayangan mungkin berita-berita yang tidak hanya kita tonton, tapi kita tahu bagaimana proses penayangan berita tersebut. Justru dari awal kami informasikan bahwa kita akan berkunjung ke PAL TV, mereka cukup antusias, apalagi setelah datang ke studio PAL TV. Seru, semangat, dan antusias buat dapat ilmu baru. Terus juga pas diajar sama kakaknya tuh seru, kakaknya tuh ramah, dan buat ilmunya tuh masuk ke akunya sama teman-temannya juga. Bisa tahu cara mengedit siaran,
bisa tahu kapan jadwalnya ditayangkan. Para siswa mengikuti seluruh rangkaian kunjungan edukasi dengan antusias dan penuh kebersamaan. Selain menambah pengetahuan, kegiatan ini juga menjadi pengalaman baru bagi siswa untuk mengenal lebih dekat dunia penyiaran televisi. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, antusiasme warga menyambut Jalan Sehat PAL TV seri 4 terlihat dalam kegiatan donor darah di Kecamatan Seberang Ulu 1. Menyambut tingginya minat masyarakat, pihak kecamatan menyiapkan 2.000 kupon untuk peserta. Warga Seberang Ulu 1 menyambut positif roadshow Jalan Sehat PAL TV seri 4 yang dinilai menjadi ajang olahraga sekaligus sarana kebersamaan bersama keluarga. Camat Seberang Ulu 1, Mukhtiar Hijrun, mengatakan pihaknya menyiapkan 2.000 kupon untuk masyarakat setelah melihat tingginya antusiasme warga. Jumlah tersebut bertambah dari rencana awal yang hanya 1.000 kupon. Menurutnya, Jalan Sehat PAL TV seri 4 di Kecamatan Seberang Ulu 1 ditargetkan lebih meriah dibandingkan seri sebelumnya. Pendaftaran peserta dilakukan melalui 5 kelurahan serta para ketua RT dan RW di wilayah Seberang Ulu 1 dan kantor PAL TV. Sudah sebar ke seluruh lurah, kemudian ke RT dan RW. Jadi sudah banyak juga warga yang membeli kupon tersebut. Nah, target 2.000 orang dalam rangka memeriahkan Jalan Santai bersama PAL TV, yang mana hadiah-hadiah menarik lainnya juga cukup banyak. Jadi kita selain untuk menjaga kesehatan, dapat bersilaturahmi, memeriahkan Kota Palembang, dan juga hadiah utamanya 1 tiket umroh. Jadi manfaatkan kepada seluruh warga Kecamatan Seberang Ulu 1 dan sekitarnya, siapa tahu rezeki itu untuk Anda. Sementara itu, sejumlah warga mengaku antusias menyambut kegiatan Jalan Sehat PAL TV seri 4. Selain menjadi sarana menjaga kesehatan, kegiatan ini juga dinilai menjadi momen silaturahmi bersama keluarga, teman, hingga pasangan. Sebenarnya Jalan Sehat itu kan memang kalau dilihat memang untuk supaya keluarga itu bisa kumpul bareng-bareng untuk jalan sehat, dan kerabat-kerabat juga yang lain kan bisa ketemu juga. Jadi kalau bisa diadakan minimal setidak-tidaknya 1 bulan sekali boleh, gitu kan. Antisipasi untuk kesehatan, terus kebetulan kan kalau seandainya keluarga lagi libur kan sekalian refreshing, jalan-jalan. Yang jelas keluarga, anak, suami. Warga juga berharap bisa membawa pulang hadiah utama berupa umroh gratis yang menjadi daya tarik dalam kegiatan Jalan Sehat PAL TV seri 4. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, kebutuhan darah di Kota Palembang masih belum terpenuhi. PMI Kota Palembang bersama Kecamatan Seberang Ulu 1 menggelar donor darah untuk membantu menambah stok darah yang masih kurang 2.000 kantong setiap bulannya. Kegiatan donor darah digelar di kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Sebanyak 70 warga dan pegawai kecamatan mengikuti aksi donor darah yang bekerja sama dengan PMI Kota Palembang. Dalam kegiatan ini, PMI Kota Palembang dan Kecamatan Seberang Ulu 1 juga melakukan penandatanganan MOU. Kerjasama ini dilakukan agar program donor darah dapat berjalan secara rutin dan berkelanjutan. Sekretaris PMI Kota Palembang, Hardayani, mengatakan kebutuhan darah di Kota Palembang mencapai 7.000 kantong setiap bulan
Namun saat ini PMI baru mampu memenuhi sekitar 5.000 kantong darah. Untuk mengajak seluruh masyarakat agar sadar donor darah dan juga untuk memenuhi kebutuhan darah di Kota Palembang. Sekarang ini setiap bulan itu diperlukan sekitar 7.000 kantong darah dan PMI Kota baru memenuhi sekitar 5.000 kantong darah per bulan. Kegiatan seperti ini untuk dalam rangka memenuhi kekurangan itu ya? Ya, termasuk itu memenuhi kebutuhan darah. Sementara itu, Camat Seberang Ulus 1 Mukhtiar Hijrun menyebut, kedepannya kegiatan donor darah akan digelar hingga ke tingkat kelurahan di wilayah Seberang Ulus 1. Hal ini untuk membantu menambah stok darah di Kota Palembang. Cuti yang dari PMI Kota tadi bahwasanya kita masih kurang, jadi diimbau kepada warga yang belum donor darah untuk diajak donor darah. Kita cari juga yang pemula-pemula ya. Insya Allah akan digalakkan sinergi PMI Kota dengan PMI Kecamatan. Bahkan kami ke depan kalau memang bisa diselenggarakan di kelurahan, nanti kami akan satu kelurahan untuk mendukung kegiatan donor darah ini. Melalui kegiatan donor darah yang dilaksanakan secara rutin, diharapkan kebutuhan darah bagi masyarakat di Kota Palembang dapat terpenuhi, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial warga untuk saling membantu sesama. Muhammad Aidil, PAL TV. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saat ini, PAL TV juga dapat Anda saksikan melalui laman website paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Instagram @officialpaltv dan Facebook PAL TV memang punya kita. Akhir kata, saya Namira Rahmalia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan.
saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Malam hari di Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan melucui di setiap Terabas Lab. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah, jingok-jingoklah dulu. Jingok, masuk nian dia. Dijingok-jingoknya nian itu. Waktu kecil, jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu, ngepeng kalau kami Kak. Nanti yang jadi. Udah 11 tahun, nyesel aku gak ikut dukun. Wajah aku kesian nih, ya nengok antu banyu nih lah jelek, seram. Sini kamu, aku HIV. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Ayolah, Papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu. Tak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Aduh. Oh, pantas baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelaskan. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku. Tak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Tak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Kak, hujan. Kak, Nah, apa Bil? baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cek itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya apa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida.
Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa Nio? Apa Nio beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Oi, Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa POL TV? Saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis Malam, edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya David Iskandar, dan inilah liputan Metropolis Malam. Selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyuasin terus memperkuat komitmen dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi P4GN. Kegiatan ini melibatkan pelajar, pemuda, serta masyarakat di Kecamatan Banyuasin 1. Upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memberantas penyebaran narkotika terus berlanjut. Sosialisasi P4GN kembali dilakukan di kantor camat Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Kegiatan sosialisasi P4GN diikuti oleh peserta yang berasal dari pelajar, organisasi pemuda, serta masyarakat. Neta Indian, Wakil Bupati Banyuasin sekaligus Ketua BNK Banyuasin mengatakan, pemerintah Kabupaten Banyuasin akan terus memperkuat komitmen dalam memberantas peredaran narkoba dengan merangkul elemen pemuda, pelajar, serta masyarakat. Neta Indian juga mengatakan, dengan adanya sosialisasi P4GN ini, diharapkan peredaran narkoba di Kabupaten Banyuasin dapat diberantas sehingga Banyuasin dapat bersih dari bahayanya narkoba. Alhamdulillah kegiatan hari ini diikuti oleh siswa dari SMA, juga dari organisasi masyarakat pemuda, itu dari Karang Taruna, juga KFPI juga hadir untuk mengikuti sosialisasi P4GN ini. Kedepan harapan kami dengan diadakan sosialisasi ini, semoga narkoba di Kabupaten Banyuasin bisa dicegah, diberantas, dan juga ditekan untuk peredaran gelap narkotika di Kabupaten Banyuasin. Dan untuk anak-anak muda, jangan sampai terkena ataupun kenal yang namanya narkoba karena ini sangat berbahaya sekali. Sementara itu, Bahrum Rangkuti, Camat Banyuasin 1 mengatakan kegiatan sosialisasi P4GN di Banyuasin 1 sangat bermanfaat. Pihak Kecamatan Banyuasin 1 akan terus melanjutkan sosialisasi ke pelajar dan anak muda yang dianggap rawan terpengaruh bahayanya narkoba. Bahrum Rangkuti juga menilai pentingnya pola asuh dan pengawasan orang tua dalam menghalau penyalahgunaan narkoba. Karena anak-anak remaja ya tentunya mereka masa mencari jati diri, ya bisa dikatakan emosi masih belum stabil, ya pencarian jati diri, jadi di situ sangat rawan. Jadi di usia sekolah dan juga di usia dini juga disampaikan melalui pendidikan sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, dan seterusnya gitu. Dan juga melalui pola pendidikan pola asuh keluarga, ya pola asuh keluarga yang mana
juga keluarga merupakan garda terdepan dalam menghalau penyalahgunaan narkoba ini. Lebih lanjut, Geni, Ketua Karang Taruna Banyuasin 1 mengatakan, sosialisasi P4GN dinilai sudah sangat penting untuk dilakukan. Karang Taruna Kecamatan Banyuasin 1 terus berkomitmen dan bekerja sama dengan BNK Banyuasin serta pihak terkait untuk memberantas dan mencegah pengedaran narkoba di Kecamatan Banyuasin 1. Geni juga berharap melalui sosialisasi ini pemuda maupun masyarakat dapat menghindari bahayanya narkoba sehingga terciptanya masyarakat yang sehat dan cerdas. Ke Ketua Harian BNK Banyuasin, bahwasanya kami Karang Taruna 1 siap berkomitmen bersama dengan BNK ataupun aparat yang terkait akan melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait sosialisasi dan sebagainya sehingga pemuda hari ini menjadi pemuda yang cerdas untuk masa depan menjadi pemimpin yang melanjutkan perjuangan-perjuangan orang tua hari ini. Kira-kira untuk harapannya, Kak? Harapannya semoga pengedar dan sebagainya terkait narkotika dapat kita berantas secara bersama sehingga pemuda sehat, cerdas, dan berpikir lebih baik. Ridho Ilahi, PAL TV. Pemirsa, selama belasan tahun warga dan petani di Desa Siku, Kecamatan 4 Petulai Dangkuh, Muara Enim, harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli perahu sebagai sarana transportasi dan angkutan hasil panen. Namun kini telah ada jembatan gantung yang dibangun dan menjadi solusi bagi aktivitas masyarakat sehari-hari. Selama belasan tahun, masyarakat dan petani di Desa Siku, Kecamatan 4 Petulai Dangkuh menjadikan sungai bukan cuma sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai tantangan untuk aktivitas dan mengangkut hasil panen. Di seberang sungai Desa Siku, warga menggantungkan hidup dengan membuka lahan perkebunan untuk bisa beraktivitas. Petani dan warga harus menyeberang menggunakan perahu. Selain modal untuk membeli bibit dan menggarap kebun, petani juga harus mengeluarkan uang untuk membeli perahu agar bisa melakukan aktivitas bertani. Darmansyah mengaku senang saat ini masyarakat yang belum memiliki perahu sudah bisa menyeberangi sungai setelah dibangun jembatan gantung oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya warga dan petani harus mengeluarkan uang sebesar 1 hingga 1,5 juta untuk membeli perahu, belum lagi untuk biaya perawatan trauma saat musim banjir. Perahu bukan cuma sebagai alat transportasi, tapi juga sebagai sarana angkutan hasil pertanian. Sekarang warga dan petani bisa memperkecil biaya untuk peningkatan ekonomi. Teman, kami bersyukur sudah dibangun jembatan gantung ini karena masyarakat Desa Siku ini sudah bisa untuk mengangkut hasil panen dan perkebunan serta karet dan berbagai macam hasil pertanian. Kami menggunakan perahu, Pak. Kami menggunakan perahu dengan harga lumayan mahal, Pak. Itu 1 juta sampai dengan 1,5 juta harga. Jembatan menjadi satu permasalahan yang terpecahkan dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Siku agar infrastruktur semakin membantu warga. Diharapkan pemerintah bisa kembali membangun jalan untuk kegiatan masyarakat. Mardiansyah, PAL TV. Pemirsa, dua belah pihak terkait dugaan ilegal tapping gas alam akan dipanggil DPRD Kota Probomuli untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat. Pemilik SPPG Majasari membantah adanya illegal tapping atau pencurian gas alam yang dituduhkan kepada usaha milik mereka. Pemilik SPPG Majasari menegaskan bahwa jaringan gas alam tersebut sudah lama terpasang dan pemasangannya dilakukan oleh petugas dari PT AWS yang dulunya menjadi pihak ketiga dari Petro Prabu. Menurut pemilik SPPG Majasari, Rian Widot, jalur gas alam hingga ke bagian kompor SPPG juga dipasang oleh petugas saat proses pemasangan dilakukan. Pelaku pihak SPPG meyakini tidak adanya tapping ilegal yang diberitakan oleh pihak Petro Prabu. Pemasangan gas itu sudah ada sebelum IPG itu beroperasional. Pihak AWS merupakan
sebenarnya itu pihak AWS yang memasangnya dan saya tidak tahu menahu dan saya sesuai pemakaian dan sesuai meteran dan saya membayar sesuai dengan meteran yang ada. Artinya mereka sudah tahu ini untuk bisnis. Sudah tahu dan mereka. Menyikapi polemik tersebut, DPRD Kota Prabu Muli melalui Komisi 2 akan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan keterangan secara langsung. Pemanggilan ini dilakukan agar permasalahan dapat menjadi jelas dan tidak menimbulkan kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat. Dan kalaupun itu terjadi, solusinya apa yang harus kita lakukan? Kita harus duduk satu meja. Karena Pemkot, eksekutif dan legislatif itu adalah mitra di dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Prabu Muli. Cuman sangat disayangkan dalam keadaan yang keuangan kita dipotong dari pusat yang cukup besar, hampir 181 miliar. DPRD juga menegaskan akan mendorong penyelesaian masalah sesuai dengan aturan dan fakta yang ada di lapangan. Anggi Perkasa, PAL TV. Warga keluhkan sampah di pinggiran Sungai Musi. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Tumpukan sampah mulai dari sampah plastik hingga pakaian bekas di pinggiran Sungai Musi kembali menjadi keluhan warga. Karena membuat kumuh lingkungan, kondisi ini terlihat di kawasan 10 Ulu hingga 13 Ulu Palembang. Berdasarkan pantauan PAL TV pada Kamis 14 Mei 2026, tumpukan sampah plastik, pakaian bekas, dan tanaman air terlihat memenuhi pinggiran Sungai Musi mulai dari kawasan 10 Ulu hingga 13 Ulu Palembang. Kondisi ini membuat kawasan sungai terlihat kumuh. Salah satu warga, Amin, mengatakan warga sebenarnya sudah rutin melakukan gotong royong membersihkan pinggiran sungai setiap minggu. Namun, dalam 2 hari berikutnya, sampah kembali menumpuk. Sampah berasal dari warga yang masih membuang sampah sembarangan, serta sampah kiriman dari aliran sungai saat pasang surut. Diharapkan pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pembersihan rutin setiap hari agar kawasan tetap bersih dan nyaman. Ya dua-duanya, dari datangan dari buangan. Kalau kita lah tiap minggu, Kalau sini tiap minggu kadang tuh. Tapi sampahnya datang lagi, macam mana Pak? Biasanya.
sampahnya datang lagi. Jadi tergantung ini itulah apa namanya itu buat pengawasan Pak, buat satu digaji nih yang untuk sampah itu kan istilah yang awasnya. Ya perlu ada dinas kebersihannya istilah itu. Warga lainnya, Fajri, berkeinginan lingkungan di kawasan Sungai Musi dapat kembali bersih dan bebas dari sampah. Tumpukan sampah sudah menjadi persoalan yang terus berulang. Diminta kebijaksanaannya itu harus kan, terus apa rutin, ada petugasnya kan. Ya kita siapa yang tidak galak tempat bersih ya. Kadang ada bau-bau dapat. Bau-bau itu tergantung kalau ada sampah yang banyak bawa aja. Oke. Siapa tadi namanya Pak? Fajri. Masyarakat diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan pemerintah memberikan perhatian serta penanganan agar kawasan Sungai Musi tetap terjaga kebersihannya. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang akan memulai revitalisasi tahap 2 Benteng Kota Besar. Pelaksanaan direncanakan dimulai pertengahan Juni 2026 dan saat ini masih memasuki proses administrasi lelang. Dalam upaya meningkatkan kualitas pariwisata, pemerintah Kota Palembang dalam waktu dekat akan melanjutkan revitalisasi tahap kedua Benteng Kota Besar atau BKB. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang M. Irman menyampaikan untuk pelaksanaan revitalisasi BKB tahap kedua sudah memasuki proses administrasi untuk lelang. Sebagai ikon Kota Palembang, BKB nantinya akan tetap mempertahankan fungsinya sebagai ruang publik terbuka dengan fasilitas umum yang ditambah, seperti arena bermain anak, taman tematik, dan ruang bersantai. Ditargetkan pekerjaan revitalisasi BKB tahap kedua dapat dimulai pada pertengahan Juni 2026 dan selesai di akhir tahun 2026. Ya, revitalisasi BKB terus berjalan insyaallah di tahap kedua ini. Mohon maaf juga saat ini dalam persiapan administrasi untuk lelang di tahap kedua. Ada spesifik yang berbeda dari sebelumnya revitalisasi? Oh ya, tentunya BKB sebagai salah satu ikon daripada Kota Palembang juga. Dan ini tentunya pada saatnya nanti dapat ketika selesai dapat dinikmati oleh semua masyarakat, tidak hanya masyarakat Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang sendiri terus mengupayakan revitalisasi BKB dapat berjalan optimal dengan sumber daya yang ada untuk mempercantik tampilan Kota Palembang. Sadi Pratama, PAL TV. Pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dikeluhkan para pelaku usaha jasa travel antar kabupaten di Sumatera Selatan. Tidak hanya berdampak pada biaya operasional, kenaikan harga BBM juga berdampak pada durasi perjalanan. Sejumlah pengusaha jasa travel antar kabupaten di Sumatera Selatan mengaku terdampak langsung oleh kenaikan harga BBM. Pelaku jasa travel Rudi Antoni mengatakan meski harga BBM mengalami kenaikan, harga tiket tidak mengalami perubahan, tetap Rp120.000 untuk tujuan Muara Enim dan Rp130.000 untuk tujuan Lahat. Namun perjalanan penumpang kini menjadi lebih lama, bertambah sekitar 1 hingga 2 jam. Hal itu dikarenakan antrian panjang pada saat pengisian BBM. Dampaknya paling telat, katanya harus 4 jam, 6 jam, kadang 7 sampai 8 jam dan mati BBM itu. Jadi lalu ya telat lah, itu paling makan waktu. Jadi untuk ongkos sendiri belum naik berarti kayak? Ongkos belum ada kenaikan, selagi biosolar belum naik belum. Tapi memang terkendala kita agak dimakan waktu karena ngantri BBM-nya itu kan? Yo, ngantri BBM-nya itu jadi telat. Kalau untuk sedikit untuk penumpang saat ini normal atau sama no? Penumpang normal masih. Pelaku jasa travel lainnya Ari mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya antrian di SPBU untuk mendapatkan BBM jenis solar dibatasi pada jam tertentu sehingga semakin memakan waktu perjalanan.
Akibatnya jadwal keberangkatan travel menjadi terganggu dan tidak jarang penumpang membatalkan tiket mereka karena keterlambatan. Pak Jalan Solan juga langka juga deh, saho ngantri lagi nak jam. Nah kalau nak ongkos itu bingung juga ada nak naik pindah kan. Ongkos itu sekarang berapa Kak? Masih normal 130. 30 berapa? 130 Palembang Lahat. Palembang Lahat ya. Antri panjang itu kadang enggak kat yang berangkat mobil. Kadang penumpang sudah di kampung kan. Karena mengisi soalnya ada jamnya. Nah, pakai barcode pro kan. Nah, itulah susahnya kita kendala minyak. Para pelaku usaha berharap pihak terkait dapat meninjau kembali pengaturan distribusi BBM agar perjalanan antar kabupaten tetap lancar tanpa menambah durasi perjalanan yang signifikan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah membongkar dugaan tindak korupsi dalam proses pengajuan dan realisasi kredit di Perumda PBR Bank Purworejo. Dengan kerugian mencapai 41 miliar rupiah, modus yang digunakan dalam praktek korupsi ini adalah penyalahgunaan fasilitas kredit dengan istilah kredit topengan, di mana pengajuan pinjaman menggunakan identitas orang lain, namun seluruh dana pencairannya dinikmati oleh pihak lain yang bukan debitur sah. Dalam kegiatan tersebut dibagi dalam 3 klaster, klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Kemudian modus operandi para pelaku membuat debitur topengan atau menggunakan nama lain sebanyak kurang lebih 39 debitur. Kemudian menggunakan jaminan yang tidak sesuai ketentuan. Polres Ogan Ilir amankan peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda.
Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Personel kepolisian Resor Ogan Ilir bersama jajaran Polsek Indralaya melaksanakan pengamanan rangkaian ibadah peringatan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026 di Sekolah Alkitab Palembang, Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Pengamanan dilakukan guna memastikan kegiatan ibadah berlangsung aman dan kondusif. Pengamanan peringatan kenaikan Isa Al-Masih dilakukan personel kepolisian Resor Ogan Ilir dengan sistem pengamanan terbuka dan tertutup guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan ibadah berlangsung. Sebelum pengamanan dilaksanakan, personel terlebih dahulu mengikuti apel dan arahan serta melakukan penyisiran di sekitar lokasi Sekolah Alkitab Palembang sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Kaptimas. Ibadah peringatan kenaikan Isa Al-Masih yang digelar di Sekolah Alkitab Palembang, Kecamatan Indralaya Utara, dipimpin oleh Pendeta Max Atendean dengan mengusung tema Hidup Penuh Harapan Bersama Tuhan. Kegiatan ibadah tersebut diikuti sekitar 100 jemaah yang berasal dari wilayah Kecamatan Indralaya Utara dan sekitarnya dan berlangsung dengan aman, tertib, serta penuh hikmat. Ahmad Romawi, PAL TV. Pemirsa, ratusan jemaah mengikuti misa kenaikan Isa Al-Masih dengan hikmat di Katedral Santa Maria Palembang pada Kamis pagi 14 Mei. Suasana hikmat tampak menyelimuti pelaksanaan misa peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Katedral Santa Maria Palembang pada Kamis 14 Mei. Jemaat mulai memadati area katedral untuk mengikuti misa sejak pagi. Untuk tahun ini, jemaat mengikuti rangkaian ibadah misa yang dimulai pukul 8 hingga 9:30 waktu Indonesia Barat. Aktivis Katedral Santa Maria Palembang Rita mengatakan pelaksanaan misa tahun ini tetap dilaksanakan sesuai jadwal rutin gereja dan berlangsung dengan lancar. Misa sebagai umat itu tahulah kan sebagai kalau misa itu nanti sudah habis misa itu selesai. Tidak ada kegiatan lain, Bu? Di pukul 8 pagi tadi, Bu, ya? Sampai jam? Nah, setelah itu apa ada kegiatan lain, Bu, nantinya, Bu? Di sore atau siang hari? Nggak ada. Sore nanti ada misa lagi. Jadi dalam satu hari itu ada berapa kali, Bu? 2 kali. 2 kali misanya. Selain misa pagi, pihak gereja juga kembali menggelar misa pada sore hari guna memberikan kesempatan kepada jemaat yang belum sempat mengikuti ibadah pada pagi hari. Momentum kenaikan Isa Al-Masih ini menjadi salah satu hari besar keagamaan untuk mengenang kenaikan Yesus Kristus ke surga serta memperkuat nilai keimanan dan kebersamaan antar umat. Suryadi, PAL TV.
Pemirsa, guna memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 berjalan transparan dan bebas maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026, Ombudsman Sumsel membuka posko layanan pengaduan bagi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, M. Andrian Agustiansyah mengatakan, layanan pengaduan ini dibuka guna mengantisipasi berbagai persoalan yang kerap muncul selama proses penerimaan siswa baru, seperti dugaan praktik titipan, pungutan liar, penyalahgunaan jalur penerimaan, hingga ketidaksesuaian prosedur seleksi. Masyarakat yang menemukan indikasi maladministrasi dapat menyampaikan laporan secara langsung maupun melalui layanan daring yang telah disediakan Ombudsman Sumsel. Ombudsman Sumsel juga menghimbau seluruh sekolah dan pihak terkait untuk menjalankan proses SPMB secara transparan, adil, dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga hak masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dapat terpenuhi dengan baik. Tetap buka layanan seperti itu. Mungkin Pak untuk layanan mekanisme pelaporannya bagaimana nanti Pak? Mekanisme untuk pengaduannya seperti apa? Ya biasanya kan seperti ini karena memang di Kota Palembang kan mereka juga ada buka pelaporan. Jadi kalau kita lihat di jadwal itu setelah pengumuman ada masa sanggah. Nah kami minta agar masyarakat ini memanfaatkan dulu masa sanggahnya. Kalau ternyata nanti di masa sanggah tidak dilayanin, nah itu nanti baru boleh melapor ke Ombudsman seperti itu. Selain membuka layanan pengaduan, Ombudsman juga akan melakukan pemantauan langsung di sejumlah sekolah guna memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan lancar dan bebas dari pelanggaran. Ilham Wahyudi, PAL TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan pemirsa, informasi untuk Anda saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata saya David Iskandar mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bandara ke Jakabareng, langsunglah naik LRT-nya. Tuan dan puan jangan melo bareng, nikmati keindahan kota dan kulinernya. Sriwijaya, ada bandara besar dan megah bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Di mana-mana jadi cerita, pembangunannya lah pesat niat. Alangkah belaga bujang gadisnya, pelayanannya dia pacar lagi dikata. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cak ini kok, masalahnya tuh aku nih nak nikahi cewek. Nah, nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosong cak ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku ya nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cak ini ya, dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal nama Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kabarat Yan? Jadi cak ini yuk, namanya tuh
Aduh, berat nian. Ya siapa? Ngomong. Iya. Namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Udah ya, janda banyak. Cari yang lain. Minum kamu nih, yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi di rumah jeng popi. Biasa, hai. Sadan jam ini. Oh, lalamo. Biasa bahaya. Iya, hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dan Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Iya, aku nih dari rumah di Cedi. Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku bawa dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipin makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, saya. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke Swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan salah keluar kau nih. Dak kata dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih gak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinta itu ada kayak gitu. Udah biasa. Buntung ini. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak kemana sama mama aku di rumah?
Galak, Pan. Galak. Bukan. Mama, kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosok. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau terbuang kau. Pokoknya jambret kau ni. Terbuang kau, jambret kau kau. Kami nak kedirian jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain kita? Jadi aku nih Rian, Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mami pacaran. Ya. Nah, maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mami. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mami, Pak. Mana? Ngelamar? Iya, Pak. Nak ngelamar Mami. Ngelamar Mirna. Oi. Modelan cak kau ni nak ngelamar Mirna. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal ni memang males. Ku jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau ni. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Mirna itu mencap putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Jingo apa dia ni? Dia ni caknya butuh disiram banyu biar seger dia ni. Layu dia ni. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Jingok motor dia depan itu Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf aku nian. Pasti muda ini bagus, terima Pi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry Dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Bugola papi tidak senang, bugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap dah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Kemana? Tante, Mak, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih? Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku
pula anak ngelamar tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipisnya ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyinggal begal males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang aja itu. Tadi aku nak ngelamar sama bapak mbak Mei. Lah. Bukan sayang, mama kan sama mama lagi di luar. Ini sama tante om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran aja. Itu ya. Sabar. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Becak. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV memang punya kita。Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon Wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gentinya. Ya maaf nih. Cara wong sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu
Iya, bukan Nes? Keren kok pokoknya Nil. Cik Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya, Mirna. Ida Maria lupa. Tambah cantik. Oh. Biasa lah, Cik kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cik kesini? Aku dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini? Wis. Boleh lah kau nih, Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek? Ini? Cowok aku? Iya. Bukan? Jadi? Dia nih sopir aku. Maria kena bola. Minggir, ketombor ya. Kau nih, nyengok betino-betino kayak ini. Kok masih kecil, gak pecah bulu kau. Oh San, kalau misalnya aku dapat undian duit 1 miliar, duit sebanyak itu nak dihapuk lah. 1 miliar? Iya. Pacar apa yang nak dibeli? Tapi kalau memang aku dapat 1 miliar, nak kunjuk kau gak lebih duitnya. Itu kunjuk. Nah, kira-kira nak kau beli apa duitnya? Serius? Serius. Aku nak beli Alphard. iPhone 13. Andai aku jadi kaya. Komputer LOG paling canggih. Terus aku nak gaya-gaya ala-ala artis. Keren. Pasti banyak aku gak berkawan sama kau Tapi misalnya duit 1 miliar itu untuk aku galau, aku kasihan jengok kau. Kau udah kata apa-apa. Tenang baik kata Jo. Agak aku ngayal lagi, dapat undian 2 miliar. Oh iya, kan cuma ngayal. Tapi mutu, lagi aku. Bikin kencang-kencang. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cik Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang berpawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak
muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Kuncar waktu kunjung pacar, wah kuncar cari pacar. Kasih Dewan Juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba diperangkan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keton yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin ceria kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil. Meranjak idol, Meranjak pampak. Dia kalau yang uji kabar cantik, tinggi, poten, perawan. Maria ini. Panggil. Panggil belanya kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres. Ibu Sapitri menderita sakit mah yang cukup kronis. Dalam waktu 3 bulan sudah 4 kali opname, bahkan sudah melakukan endoskopi dan menempuh berbagai cara pengobatan. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Rasa sakitnya tidak hilang, badannya lemas seperti tidak bertulang. Nama saya Sapitri, saya penderita mah kronis. Sebenarnya saya sakit mah dari usia 12 tahun. Selama dari 12 tahun sampai saya berumur 48 tahun itu nggak pernah yang namanya sampai separah ini rasa sakitnya gitu. 7 bulan yang lalu saya itu mengalami luar biasa sakit yang membuat saya sudah merasa putus asa. Dalam waktu 3 bulan itu
Saya sudah 4 kali opname. Akhirnya saya masuk satu rumah sakit yang memang rumah sakit terbaik di Jakarta. Sampai akhirnya di endoskopi. Setelah itu juga dikasih dokter obat. Pulang dari rumah sakit juga nggak ada perubahan. Yang saya pikirkan bahwa umur saya di situ gitu. Jadi nggak tahu mungkin petunjuk dari Allah gitu kan. Saya lihat di situ ada pengobatan sinseling. Saya datang ke sinseling itu kondisi saya udah parah. Dalam kondisi putus asa, Ibu Sapitri menemui saya. Beliau menceritakan kondisi kesehatannya. Cukup miris saya mendengarnya. Setelah saya lakukan diagnosa atau pemeriksaan, ternyata lambungnya memang bermasalah. Wajahnya pucat pasi, tidak berenergi, lemas, lunglai, tak bertenaga. Begitu nyampe sini, saya bilang sama Pak Sinse, Pak, saya mau pingsan. Itu datang saya udah nggak gini, saya datang udah gini. Sebagai seorang Sinse, saya ambil langkah cepat. Saya khawatir beliau pingsan jika terlambat penanganan. Saya beri herbal untuk Ibu Sapitri. Saya diamkan sejenak. Setelah merasakan ada kekuatan, barulah saya lakukan terapi. Kini Ibu Sapitri sudah jauh lebih sehat. Tepatnya setelah dilakukan 2 kali terapi. Nah, Pak Sinse langsung kasih saya 3 butir obat. Langsung minum obat itu. Aneh gitu, kok ada yang berubah gitu, ada kekuatan. Ada perubahan di perut, kan luar biasa saya pikirkan. Yang terus digini-giniin ya, ditotok gitu ya. Nah udah gitu Pak Sinse bilang kasih semangat masa sembuh. Kata Pak Sinse, ini sih Ibu katanya nggak seberapa katanya. Yang perutnya sampai lengket aja pun ada, kata Pak Sinse gitu. Mudah-mudahan Ibu sembuh. Pertemuan pertama beliau langsung merasakan ada perubahan. Seminggu kemudian datang lagi untuk kedua kalinya. Hasilnya luar biasa menyenangkan. Badannya tampak sehat, segar, bugar, seperti tanpa ada keluhan. Dan kini pertemuan yang ketiga, beliau sudah banyak bercerita. Saya kesini ketiga kali, bersyukur banget kepada Allah. Mungkin Allah memang kasih saya punya umur. Allah menunjukkan jalan. Saya ke Sinseling untuk menemukan jalan untuk bisa lebih mendidik anak-anak saya. Saya berterima kasih dengan adanya pengobatan di Sinseling ini bisa membuat saya punya semangat hidup kembali, Pak. Tadinya udah nggak punya semangat hidup saya mah. Udah rasanya nih gimana nih gitu. Udah mikirin mati aja, Pak. Tingkat cemasnya itu udah terlalu tinggi. Tinggi banget tingkat cemasnya. Setelah merasakan kesehatan yang lebih baik, Ibu Sapitri menaruh harapan besar agar klinik pengobatan Sinseling yang saya kelola dapat berkembang dengan baik, memiliki cabang yang banyak, dan saya hanya mengucapkan amin, amin, ya robbal alamin. Semoga doanya diijabah, karena sebagai manusia biasa, saya pribadi terpanggil untuk dapat membantu mengobati sebanyak mungkin orang yang membutuhkan saya. Tidak hanya di kota besar, tapi saya juga ingin mengabdikan diri saya di daerah-daerah. Pelan, tapi pasti. Semoga terwujud. Ya itu tadi saya berharap Sinseling bisa membuka banyak cabang di seluruh Indonesia supaya rakyat Indonesia bisa mendapatkan manfaatnya. Karena saya merasa ada perubahan, ada kesembuhan. Untuk itulah saya selalu bilang kepada siapapun yang sakit, saya bilang daripada hanya menghabiskan uang, ya kesinilah, insya Allah merasakan manfaat yang luar biasa, itu aja. Menurut saya, pada jiwa pengobat tidak baik jika tidak memiliki naluri melayani dan menyayangi, maka tidak mungkin saya bersikap yang tidak baik pada pasien-pasien saya. Ibu Sapitri sudah merasakan sendiri perbedaan sebelum terapi dan setelah terapi. Masya Allah, ya. Saya bertemu dengan Sinse itu yang tadinya saya pikirkan, ya saya kan ngelihatnya di iklan orangnya kayaknya sangar ya, terus ada karate-karatenya gitu ya kan. Saya pikir wah ini sadis nih orangnya gitu kan. Tadinya gitu nih gitu. Nah udah setelah ketemu bagus, ramah gitu yang jadi kita pun rasanya mau ngeluarin unek-unek gitu nggak takut-takut. Pasien selanjutnya namanya Bapak Bobi Lestaluhu. Usianya 45 tahun. Sejak 1,5 tahun yang lalu menderita keluhan saraf kejepit. Akibat keluhannya ini nyaris semua aktivitas terganggu. Mau tidur kesakitan, bangun tidur lebih sakit lagi, mau mandi juga merasakan kesakitan yang luar biasa. Nama saya Bobi Lestaluhu, umur saya 45 tahun. Saya mempunyai penyakit yaitu saraf kejepit.
Penyakit saya ini sudah saya rasakan udah 1,5 tahun. Pada saat saya mau tidur, benar-benar tidak bisa tidur. Saya berputar ke kiri ataupun mau bangun itu saya rasa sakit sekali. Apalagi setelah saya bangun tidur, mau mandi pun kita terasa nyerinya sekali, sakit sekali. Yang paling yang saya rasakan sakit itu pada saat saya batuk. Batuk itu saya rasa nyeri, terutama di pinggang. Menurut pengakuannya, rasa sakit yang dideritanya sudah menjalar sampai ke paha bagian belakang, kaki dan betis. Dengkulnya pun merasa ngilu. Kondisi sakit seperti ini menyebabkan Pak Bobi berhenti aktivitas. Saya udah agak mulai parah itu, sakit saya udah menjalar ke paha belakang dan betis dan kaki. Rasa dengkul saya udah mulai rasa linu. Pada saat saya sakit, saya tidak bekerja, saya melihat itu acara TV ya kalau nggak salah itu. Nah itu ada salah satu pengobatan Senseling. Saya langsung cari alamat itu. Nah saya datang ke Senseling, saya ceritakan permasalahan sakit saya. Ketika kami minta komentar mengenai terapi, dia mengaku enak setelah dilakukan penotokan di beberapa bagian di punggung. Malamnya bisa tidur nyenyak, bangun tidur terasa enak, rasa sakit hilang sama sekali. Penglihatan juga terasa lebih jelas. Pengobatannya cukup enak kalau saya rasakan, terutama pada saat kunjungan pertama saya ditotok atau diterapi, terutama dipegang di kepala. Di kepala itu saya ditotok, dipijat, habis dari kepala, dari kaki ya, di kaki saraf-saraf saya diperbaiki. Nah, pada saat pertemuan pertama saya pulang. Malam itu saya merasakan saya tidur udah mulai nyaman, pagi nyaman sampai hari Minggu. Hari Minggu pun saya nyaman, saya coba lagi. Saya dipijit lagi dan saya merasakan itu penglihatan saya juga udah cukup jelas. Sebelum terapi, dia mengaku tidak bisa duduk lebih dari 2 menit. Tapi setelah terapi dan minum ramuan klinik Sinseling, semua itu hilang. Contoh, saya duduk seperti ini sebelum saya berubah Sinseling, saya udah tidak bisa. 2 menit pun udah pinggang saya udah merasakan sakit sekali. Tapi semenjak saya dikasih 3 obat ini, terutama herbal dan kedua obat untuk saraf kejepit dan ini vitamin, saya dikasih sama Sinseling. Cukup alhamdulillah. Sebagai pengusaha, beliau menyarankan kepada karyawannya untuk berobat ke klinik Sinseling, apapun yang dideritanya. Baginya, uang bisa saja dicari dimanapun dan kapanpun. Tapi yang paling utama adalah kesehatan. Ya, untuk bagi kawan-kawan saya atau pekerja saya yang teman-teman bekerja atau di rumah atau pemirsa, siapa yang mempunyai penyakit seperti saya, tolonglah datang ke Sinseling. Kalau untuk duit kita bisa cari, tapi kesehatan kita tidak bisa jaga. Daripada kita terlambat nanti, ya kita jangan sampai merasakan yang kita nggak inginkan adalah kelumpuhan. Kelumpuhan kita tidak bisa mengobatin tidak bisa mencari nafkah untuk anak istri. Sinseling, saya ucapkan saya terima kasih, saya telah datang di sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat Sinseling, good luck. Sinseling juga terkenal memiliki herbal yang manjur. Kami menggunakan ramuan herbal Tiongkok yang sudah terbukti efektif secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional TCM. Pemberian ramuan herbal kami sesuaikan dengan pola tubuh setiap pasien sehingga manfaatnya tepat dan langsung memberi reaksi. Terus kaki ini dulu kan saya suka nonton TV kan, atau sholat duduk. Nah kalau mau ini diangkat dulu. Nah sekarang seketika setelah minum ramuan badan menjadi segar, keluhan menjadi hilang. Kami juga menggunakan ramuan khas Indonesia seperti jahe atau gansiang pada pasien yang menderita tinggi gula darah dan tinggi kolesterol. Kami sertakan sambiloto, dalam bahasa Tionghoa dikenal sebagai Chuan Qian Lin. Rasanya sangat pahit, tetapi khasiatnya sangat kuat sebagai anti radang dan imunostimulan. Sambiloto juga bagus untuk peningkat daya tahan tubuh dan antivirus alami. Bagi penderita emah atau yang mengalami gangguan pencernaan, pengobatan Sinseling memberikan herbal daun dewa atau sabung nyawa, temulawak, dan kunyit. Herbal ini kami racik seperti ini
dalam bentuk kapsul agar praktis cara mengonsumsinya. Herbal Sinseling, ramuan khas Tiongkok untuk Indonesia. Jika Anda menderita komplikasi, datang kemari, kami beri solusi. Satu bulan yang lalu, saya kedatangan pasien bernama Bapak Agus Sucipto. Beliau menderita penyakit prostat sejak 2 tahun yang lalu. Kondisi ini menyebabkan dia bisa buang air kecil sampai 30 kali dalam waktu 1 malam. Keluhan lainnya adalah rasa sakit jika jongkok. Ketika jalan pun harus pelan-pelan. Dan yang paling mengganggu adalah rasa sakit ketika sujud waktu sholat. Nama saya Agus Sucipto. Sakit saya sudah 2 tahun kena penyakit prostat. Belok kanan, kiri sakit, terus kalau sholat juga sujud sakit. Jalan juga pelat. Waduh, kayak orang mau beranak kayak gimana sih? Kayak nganjel gitu. Di bawah sini, kayak di dalam peranakan. Terus banyak buang air kecil lagi Pak tiap malam Pak. Kencing ada 1 malam 30 kali gitu. Pulak balik kamar mandi, nggak bisa Pak kalau sakit. Perihnya bukan main sakit Pak, sakit sesudahnya. Kerasanya pengen pipis terus Pak. Peras lagi kencing memang keluar. Kencing terus Pak. Berapa menit kemudian kamar mandi baru dia tidurnya kurang nikmat gitu Pak. Jadi kita rasa hidup nggak enak, kayaknya gimana ya? Kayaknya muka ketekuk terus gitu, nggak ada muka gembira gitu, sakit. Kita ngerasa orang nggak ada yang tahu Pak, kita ngerasain sakit. Tapi sudah berobat di sini agak jarang saya, paling 6 kali gitu, agak berkurang lama-lama sekarang nggak. Sekarang udah nggak Pak. Ketika berkonsultasi dengan pihak medis, dia diberitahu bahwa sekitar 80% laki-laki menderita keluhan yang sama dengan dirinya. Kemudian dianjurkan untuk tidak terlalu sering menahan kencing, karena berakibat fatal pada buruknya kesehatan organ vital ini. Maka saya cari jalan keluar supaya nggak dioperasi. Kan dokter udah bilang, Pak dioperasi darahnya banyak Pak. Dia pas bilang begitu, dokter pernah bilang, karenanya di dalam adanya gitu. Saya ngeri juga dokter ngomong begitu. Dia rasanya udah nggak ada gairah hidup kayaknya Pak, lihat kayak gitu, nggak ada gairah hidup, udah putus asa Pak. Saya udah nyerah aja lah. Gimana aja lah, udah tua ini saya pikir gitu. Laki-laki 80% penyakitnya itu Pak. Dokter bilang begitu, 80% laki-laki kena penyakit prostat. Kalau sesudah tua, makanya jangan ditahan kencing tuh kalau bisa. Masih muda-muda suka begitu orang. Jadi saya sudah berobat 2 tahun ke dokter, minum obat terus, ya nggak baik-baik, hasilnya dapat lihat di TV kesini. Menurut pengakuan Pak Sucipto, setelah terapi 2 kali dan rutin mengkonsumsi herbal dari Sinseling, badannya semakin segar. Kejadian yang paling melegakan adalah ketika melihat butiran daging keluar bersama dengan air kencingnya. Jumlah daging seperti sate itu ada 4 butir. Keluar saat kencing pagi 2 butir dan keluar kencing malam 2 butir. Habis itu terapi enak Pak. 1 kali itu terapi, saya minum obat sampai seminggu kan. Sesudah agak mendingan, saya balik lagi ke sini Pak. Sesudah terapi yang kedua kali, pas saya minum udah hampir terakhir obatnya mau habis, itu baru keluar Pak penyakitnya itu Pak. Pas saya kencing keluar darah gitu, nggak lama ada keluar kayak sate gitu, ada 4 biji Pak. Pagi sama sore itu. Nah itu agak mendingan pas keluar itu. Wah banyak Pak, banyak kayaknya Pak. Kencing banyak Pak. Banyak darahnya Pak. Iya 3 kali, cuma 3 kali keluar deh Pak. 3 kali keluar kencing tuh darah semua itu. Baru keluar itunya, penyakit itunya, dagingnya keluar tuh Pak. Sesudah darah. 4 ada 2 kali sih. Kayak sate gitu Pak. Jadi saya lihat begitu, saya perhatikan gitu kayaknya daging gitu yang keluar. Enggak, enak aja ser gitu. Malah enak bebas gitu Pak. Peng gitu rasanya. Karena udah berobat banyak kali, udah minum obat terus kali ya Pak ya. Begitu nggak terasa sakit. Enak malah dia keluar, berasa mulai lega saya. Saya bilang waduh dari sini saya sembuh. Siang pagi 2, sore 2, nggak langsung. Udah nggak berdarah lagi, udah enak. Udah enak, kencing juga enak, udah bebas, udah nggak ada terasa. Kegiatan ini yang ikut terganggu adalah jika harus naik motor, menurutnya nggak tahan sakitnya pas ada lubang di jalan. Bahkan dia menceritakan pernah memilih jalan kaki daripada naik motor karena sakitnya itu yang luar biasa. Tadi nggak bisa saya bawa motor, sakit Pak. Sekarang udah baik, aku jalan-jalan Pak. Udah normal kembali Pak. Tadinya kalau kena bantingan polisi tidur Pak, aduh Pak. Aduh, nggak enak banget ya Pak. Udah gimana gitu, udah gak enak. Kalau kena bantingan polisi itu, aduh. Pernah saya diajak ke Bekasi sama adek, keponakan naik motor ke Bekasi. Saya bilang, saya jalan aja nih, kamu aja naik motor deh. Gak kuat saya bilang, kan jauh, gak bisa daripada saya sakit. Udah kamu pergi deh, saya jalan aja. Jalan saya pelan-pelan Pak. Naik mobil juga saya gak kuat. Tuh kalau udah kena penyakit itu Pak, sakit.
Ketika kami meminta koreksi atas pelayanan di klinik kami, Pak Sucipto justru menjawab bagus, bagus, dan bagus. Dan yang paling membahagiakan kami, tim di klinik Sinseling adalah pengakuan sehat Pak Sucipto. Ya bagus Pak, layanannya bagus Pak. Bagus, layanannya bagus, terus obat-obatnya juga bagus lah. Memang sudah ini sama dia kali Pak. Obat-obatnya gitu, penyakit ini gitu. Wah ada lagi Pak rasanya Pak, udah enak aja Pak. Nggak normal. Udah biasa lagi. Udah bisa. Mau gimana aja udah bisa. Mau main badminton lagi saya Pak, bakalan. Saya kan pemain bulu tangkis. Selama 2 tahun saya berhenti karena sakit Pak. Atas kesehatan yang didapat saat ini, Pak Sucipto pun mengajak masyarakat untuk berobat ke klinik Sinseling. Ya ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang baik itu kalau bisa berobat prostat, berobat ke sini aja lah. Saya yang sudah ngerasain. Sekarang saya sudah sembuh, alhamdulillah bisa normal kembali Pak. Ya mudah-mudahan biar maju lah Pak. Soalnya betul-betul obatnya baik sih gitu ya. Berarti memang betul bagus Pak. Kalau menurut saya Pak, ya berterima kasih sama Singsel lah, dari Allah juga yang menentukan ya, dari petunjuknya saya ketemu di sini, ketemunya di sini kali saya Pak, karena dari Allah menunjukkan di sini dapat penyembuhannya Pak. Kini Pak Sucipto merasa tidak ada kendala dalam beraktivitas. Ini menjadi salah satu bukti bahwa terapi yang kami lakukan sangat efektif. Dengan melakukan totok saraf di bagian manapun, maka apapun keluhannya bisa kembali sehat. Sekarang kita akan membahas penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyakit mematikan. Survei Medis Barat bahkan menyatakan bahwa keluhan jantung menduduki posisi pertama kematian di seluruh dunia. Tapi bagi saya, tak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Atas izinnya, salah satu buktinya Bapak Rasidin. Bapak Rasidin usianya 55 tahun adalah pasien kami yang menderita komplikasi jantung, lambung, dan paru-paru sejak 10 tahun yang lalu. Bapak Rasidin, 55, tinggal di Tebet, depan Kokas, Kasablanka. Lambung, paru-paru, jantung, kalau jalan itu berasa banget. Baru 5 langkah juga udah sakit ini. Sudah sering keluar masuk rumah sakit, merasa enak ketika minum obat, giliran obat habis, sakit kembali, kambuh kembali. 10 tahun lalu lah udah berasa, udah keluar masuk rumah sakit, udah minum obat enak. Tapi giliran udah habis obat, begitu lagi. Pokoknya kalau misalnya nyobain kopi aja dikit, langsung ini sakit. Kayak ditarik-tarik gitu, nyun gitu tuh. Dia lambungnya kalau kambuh suka meriang. Dia sakit, panas di sini. Apalagi kalau cuaca berubah kan hujan. Itu gak enak banget kalau badan saya langsung. Iya langsung dingin aja gitu ngataan. Orang mah pakai begini doang, kalau saya mah pakai jaket masih dingin. Setelah terapi 3 minggu yang lalu, perubahan langsung dapat dirasakan. Naik tangga sudah enak, tidak merasa sakit, jantungnya pun terasa lebih kuat. Keuletan Bapak Rasidin dalam melakukan pengobatan telah mendapat apresiasi dengan baik. Bukti apresiasi yang paling nyata datang dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berupa kesehatan yang jauh lebih baik. Baru 3 minggu lalu berobat ke sini. Ya tiap minggu datang ke sini, soalnya saya hari Minggu doang yang nggak kerja. Gitu. Lebih enak itu dada dibawa lari naik tangga gitu. Tadinya baru di atas tangga udah sakit, tapi itu enggak, udah enak gitu. Ada perubahan, udah langsung ada perubahan dari pertama juga. Paru-parunya kayaknya udah enakan kan, udah mendingan, ada kemajuan. Terutama jantung. Tadinya kan kalau misalnya kita ngeluarin tenaga dikit langsung sakit ini. Misalnya kita meres baju ya langsung sakit ini. Tapi sekarang enggak, ada perubahan itu di jantung. Ya cobalah ikutin jejak saya gitu ya emang ke dokter mulu kan nggak tentu. Cobalah ke sini. Saya juga alhamdulillah ada kemajuan. Iya, kalau punya penyakit jangan patah semangat. Kita perlu berusaha. Atas komplikasi yang dikeluhkan, menurut Bapak Rasidin, klinik pengobatan Sinseling terbukti siap membantu berbagai macam penyakit atau keluhan apapun akan dituntaskan, termasuk penyakit yang beliau derita saat ini. Adik Raditya ini usianya baru sekitar 8 tahun.
Awalnya sering menderita panas, pilek, batuk, bahkan sering demam. Setelah diperiksa ke medis, ternyata didiagnosa menderita flek paru-paru. Dalam usia yang sangat muda ini, diputuskan harus mengkonsumsi obat selama 8 bulan. Ternyata cerita kesehatan adik Raditya ini cukup panjang. Berikut ini penuturan sang ibunda. Nama saya Sunarni, tapi yang sakit anak saya, Raditya, 8 tahun 2 bulan. Batuk, sering demam, pilek, terus ya diperiksakan ke medis, ternyata kena flek paru-paru. Udah dari umur 9 bulan berobat ke medis ya, sampai 11 bulan. Itu sudah sembuh, udah nggak ada keluhan lagi. Anaknya juga udah sehat, gemuk badannya. Pas umur 4 tahun terinfeksi lagi, terus berobat lagi sama dokter yang tadinya itu tanganin lagi itu ya, dokter yang sebelumnya. Itu udah sembuh, berobat 8 bulan, jalan 6 tahun tuh kena lagi. Batuk lagi sampai 4 bulan. Saya bawa ke poli paru-paru, pas diperiksa akurat, ternyata masih ada. Kalau ke dokter polinya, ke dokter paru-paru itu juga cuma dikasih obat keluhan aja, misalkan batuk, pilek, cuma dikasih obat itu aja. Jadi nggak ada obat paru-paru gitu. Putus asa, apalagi kemarin waktu dokter paru-parunya itu menyatakan udah obatnya nggak bisa lagi ngobatin ya, saya bingung banget mau kasih obat apa lagi gitu, kemana lagi harus berobat gitu. Kasihan kalau lagi kambuh gitu, dengarnya nggak tega. Dalam kondisi bingung yang amat sangat, sang ibunda mengajak Raditya berobat ke klinik Sinseling. Diterapi sama obat herbal, ya, obat flek paru-paru itu, madu sama stamina. 3 kali, sehari 3 kali. Sekali minum, kalau yang untuk paru-paru itu 1-1. Kalau yang stamina itu sekali minum 2 kali 3 kali. Setelah menjalani 6 kali terapi, mulai nampak ada perubahan. Sesak napasnya sudah tidak terdengar lagi, pola makannya bagus. Sang ibunda pun merasa sangat bahagia sekali melihat anaknya sudah ceria. 6 kali jalan ke 7 ini yang ke-7 ya. Makan bagus, pola makannya. Ya kalau capek itu timbul batuk gitu, asal kecapean, terus salah makan sama apa ya, kehujanan gitu dah, dingin ya, hawa dingin lembab gitu. Alhamdulillah udah ini sesak napasnya udah nggak kedengeran lagi. Tadinya kan waktu belum kena herbal ini ya, kalau tidur napasnya bunyi gitu, walaupun nggak batuk. Nggak tahu, nggak sakit enggak dadanya, sesek enggak? Enggak. Kadang saya tanya juga dadanya sakit enggak, ada nyeri enggak? Harapan yang selalu dipanjatkan untuk sang buah hati adalah kesembuhan yang sempurna 100%. Ya pengennya benar-benar sembuh total. Ya setiap sholat ya pasti mendoakan, terutama pengen kesembuhan itu aja mas. Sembuh, anak saya sembuh, diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya gitu. Sedih kalau pas ngungkapin doa itu rasanya pasti menangis gitu. Yakin saya mudah-mudahan, soalnya Sinsei bilang juga, saya pernah tanya bisa nggak Sinsei diobatin, anak saya bisa, insya Allah bisa Bu, bisa sembuh. Jadi menguatkan saya gitu, jadi saya yakin. Walaupun kami merasa belum optimal dalam memberikan terapi pengobatan, tapi sang bunda menyatakan terima kasih atas perbaikan kesehatan yang didapat oleh sang buah hati. Saya terima kasih pada klinik Sinsei pengobatan alternatif ini sudah menolong anak saya. Ya mudah-mudahan ke depannya Sinsei banyak membantu orang-orang yang membutuhkannya dan sukses. Ibu Sukarni merupakan pasien dengan keluhan sakit mah kronis. Lambung terasa kembung, gastritis tinggi. Meskipun sudah keluar masuk berobat di tempat medis. Nama saya Ibu Sukarni. Awalnya saya sakit lambung mah kronis lah. Terus di endoskopi katanya gastritis kronis gitu. Terus saya dirawat di rumah sakit 4 hari. Perasaan saya udah berobat yang dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter kok masih aja rasanya nggak enak perutnya gitu, lambungnya gitu. Saya waktu nonton TV itu ngelihat ada iklan itu apa Sinseling itu, pertama kesini terus diterapi
Nah, di dalam terapi itu saya merasa nyaman gitu, nyaman maksudnya. Kini justru mendapatkan perubahan yang sangat signifikan setelah melakukan terapi di klinik kami. Perubahan yang sangat dirasakan cukup cepat. Setelah diberikan ramuan herbal dan dilakukan penotokan, reaksinya langsung memberikan kenyamanan. Rasa pusing hilang dan makan pun terasa lebih enak. Terus ke sini itu ada rasa perubahan gitu, ada rasa punya keyakinan lah, insya Allah gitu ya. Antara terapi dengan pengobatan disatukan, mungkin ada penyembuhan. Udah pertama datang seminggu ada perubahan, terus datang lagi sampai 3 kali saya, alhamdulillah enak, pusingnya juga udah nggak ngerasain pusing gitu, makannya juga enak gitu, udah alhamdulillah saya bersyukur sekali. Tadinya tersiksa sekali. Kondisi mengkhawatirkan terjadi jauh-jauh hari sebelum terapi. Jika mahnya kambuh, maka badan terasa menggigil, meriang, dan keluar keringat dingin. Ulu hatinya nyeri sampai keringat dingin gitu. Meriang gitu. Ya ada lah, ya berjam-jam kalau nggak terus dibawa ke dokter misalnya nyari obat lagi kayak gitu. Obat itu masuk itu enakan, tapi nanti setelah udah berapa ini ntar begitu lagi begitu. Tapi setelah minum obat dari sini ada rasa yang dirasa udah pelan tapi gimana ya, hilang gitu loh. Bicara mengenai pelayanan terapi, Ibu Sukarni merasakan terapi di klinik kami masuk akal. Pada saat dilakukan terapi, seperti menghubungkan sel yang satu dengan sel yang lainnya dan menghidupkan kembali sel-sel yang mati. Alhamdulillah. Kalau untuk pelayanannya sih bagus. Di antara satu saraf dengan saraf yang lain itu teliti, nggak sampai ada yang keloncatan gitu loh, kelewat dari terapinya itu bisa melancarkan darah untuk mengobati hal-hal yang lain, maksudnya mengobati sel-sel yang tadinya mati barangkali ya, yang tadinya lemah bisa jadi kuat, jadi sembuh, insya Allah gitu. Melihat perubahan pada sang istri, suami yang selalu mendampingi pun merasa tenang. Berikut ini penuturannya. Alhamdulillah gitu, pertama kita ke sini kita udah berobat, alhamdulillah. Sepulang itu kita kan dikasih obat. Nah, dikasih obat kan obatnya ada berapa botol itu ya. Ada obat itu alhamdulillah kondisinya terus agak gimana Mak? Udah itu ada Pak, udah lumayan ini Pak, udah agak entengan badan gitu. Dalam hati sebagai suami ya merasa gitu merasa tenang, merasa senang gitu. Tapi kalau lagi ngeluh lagi, aku ya sedih juga ya. Buat Bapak Ibu yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba aja di terapi sinseling sini. Ya barangkali memang petunjuk dari Allah, ada kesembuhan di situ. Kebahagiaan dan keharuan pasangan ini pun terpancar seketika tatkala menyampaikan rasa terima kasih di antara keduanya. Sang suami dianggap sebagai pendamping terbaik dalam hidup dengan Ibu Sukarni. Begitu juga sebaliknya, Ibu Sukarni adalah istri sekaligus ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Demikian tayangan dari Klinik Sinseling yang kami sajikan untuk pemirsa. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita kesehatan yang sempurna, keberuntungan yang banyak, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan dunia akhirat. Salam dari kami, Klinik Pengobatan Sinseling. Terima kasih ya Pak, menyembuhkan saya ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV Memang Punya Kita? Berjumpa lagi dengan Cek Popi yang pasti di program spesial Kriya Herbal bersama Jeng Jumaro. Selama 1 jam dari jam 8 sampai dengan jam 9 kita live dan juga kita membuka line telepon di 0711 38 0022 atau juga pemirsa bisa WhatsApp di WhatsApp PAL TV di 0899 38 00 220. Bisa juga bersama adminnya Jeng Jumaro tentunya di 0812 7272 8982. Dan tentunya juga telah hadir di studio PAL TV Jeng Jumaro dan juga Sinse Ahmad. Assalamualaikum Ajeng. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Sinse. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, sehat banget. Ya, Ajeng sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya ceria kalau sudah live bersama PAL TV ini ya. Sama Ajeng, Cek Popi. sama Cek Popi, barakallah. Ajeng gimana hari ini? Pasien banyaknya? Oh iya, alhamdulillah sih. Setiap hari memang rame ya. Setiap hari rame ya, apalagi setelah miladnya Kriya Herbal kemarin, tambah membludak lagi. Iya. Gimana? Yang paling banyak datang dari selesai milad kita kemarin, sakit apa nih Jeng? Pasien Ahmad. Pasien Ahmad, berarti aku beralih ke Ahmad dulu nih. Paling banyak. Aku puntur yang paling banyak sama Sinse. Banyak banget. Karena Sinse ini ada apa? Aura puntur. Aura puntur. Iya, Nah, boleh nggak jelasin dikit nih Sinse? Boleh banget. Jadi kita ada namanya akupuntur buat wajah, C. Itu buat mencerahkan bisa, buat acne bisa juga, C, gitu. Jadi itu namanya aura puntur, C. Khusus buat bisa cowok sama cewek. Bisa cowok cewek ya. Aura puntur usia dari berapa bolehnya Sinse? Dari berapa aja bisa sih, C. Paling remajaan tengah gitu, Oh C. bisa ya. Tadi sempat cerita juga sebelum kita live ternyata Ajeng ini mukanya aura puntur sama Sinse. Bener banget. Masya Allah, ini mamanya langsung ditusuk-tusuk sama Sinse Ahmad ini ya. Kalau aura puntur sama Sinse itu pakai jadwal list nggak ini Sinse? Enggak sih, kita sesuai dengan kedatangan juga, C. Oke. Paling nunggunya antrian yang akupuntur lainnya juga, C. Oke, sehari bisa berapa pegang pasien untuk aura puntur ini? Sehari ya, alhamdulillahnya udah Banyak ya. paling minimal sih 5 sih, C. Minimal itu yang antri minimal ya. Iya. Barakallah, luar biasa loh Belum yang pemirsa. penyakit. Belum yang penyakit lagi. Karena Sampai 15 beliau sehari. Sinse sudah bisa pegang penyakit apa aja nih kalau boleh tahu? Ya. Apa yang paling banyak? Macam-macam sih, C. Dari kemarin paling larisnya ya ada lambung sama HNP tadi, C. Saraf terjepit. Oh. Iya, banyak banget itu, C. Oke, saraf terjepit yang lagi banyak juga di Palembang ya. Lagi banyak banget. Oke, kalau Ajeng ini kira-kira kalau di Kriya Herbal yang paling banyak datang itu sakit apa nih, Jeng? Kanker, tumor, lambung. Itu. Tetap nomor Sama 1 di tulang. Palembang itu? Iya. Rata-rata dari usia berapa ya? Bahkan dari luar kota, dari Jakarta, dari Jambi, dari mana-mana. Oke. Pasien yang kayak gitu. Jadi iya ya, tumor kanker ini kok sekarang semakin marak gitu. Banyak sekali. Oke, nah ini kita juga mau kasih lihat dulu nih. Ada satu tayangan video pasiennya dari Sinse Ahmad. Nah, ini sakit apa nih kira-kira? Kita saksikan video berikut ini. Tangan sering kebas atau mati rasa jangan dianggap sepele. Kadang tubuh memberi tanda lewat rasa kesemutan atau tangan terasa lemah saat menggenggam. Keluhan ini berkaitan dengan aliran darah yang kurang lancar atau saraf yang sedang terganggu. Melalui terapi akupuntur bersama Sinse Ahmad di Klinik Kriya Herbal Jeng Jumaro Palembang, titik tertentu pada tubuh distimulasi untuk bantu lancarkan peredaran darah dan mendukung fungsi saraf secara alami. Jangan tunggu keluhan semakin mengganggu aktivitas. Yuk rawat tubuh lebih awal bersama Sinse Ahmad. Oke, itu jadi video untuk pasien yang sering kebas berarti Ahmad ya? Iya, benar, C. Nah itu kalau boleh tahu itu dari punggung ke tangan, jadi kebas seperti apa tuh? Itu 2 pasien yang berbeda sih, C. Tapi keluhannya mirip-mirip juga. Salah Oke. satunya ada asam urat, C. 2 pasiennya itu ada asam urat. Yang satunya tuh kebas di bagian tangan sama kakinya. Nah terus yang satunya lagi itu ada frozen shoulder, C. Frozen shoulder sama riwayat asam urat juga. Jadi bagian tangan kirinya itu susah kalau misalnya mau dinaikin ke atas gitu, C. Oh, digerakkan itu ya? Kamu bisa nggak ngangkat coba? Sekarang bisa. Iya. Gimana? Iya, lagi. Kalau ada Ajeng Iya. aman lah. Nah kalau Cepop lihat tadi tuh ada sudah Ahmad kasih Sinse kasih jarum, terus ada kabel-kabel itu apa tuh? Itu namanya stimulator, C. Jadi kita menstimulasi titik-titik tertentu. Jadi kita aliran listrik berfrekuensi rendah. Terus disesuaikan juga sama pasiennya, segimana cukupnya, C. Oh jadi pasien itu juga terasa ada aliran listriknya ya? Bener. Oh. Jadi ada stimulasi tambahannya juga, C. Tapi tergantung dari jenis-jenis penyakit juga yang dipakai aliran listrik ya? Iya bener. Ada Baik. emang yang perlu butuh pakai itu, ada yang emang nggak boleh, C. Oke. Kalau Ajeng juga menggunakan metode yang Stimulator sama? tidak. Oh berbeda?
Saya kan sinusnya klasik, nggak pakai alat apapun, hanya Heeh. jarum saja, Heeh. sama pena untuk pemanasnya, ada tematiknya tik 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 gitu. Oke, jadi Kalau pemirsa sensei emang pakai lengkap. intinya semua itu di Gerai Herbal Jemara itu sama metodenya, hanya berbeda apa? Saya sinus klasik. Sinus klasik dan Ini tung style. Oke, tung style. Iya, Japanese punya. Oke, jadi itu bebas balik-balik lagi ke pasien ya. Sekarang saya alihkan semua untuk akupuntur. Oh, memang Ajeng ini mau santai berarti semua dialihkan ke sini. Bukan, Oh, beda. karena yang lain nggak kalau saya ikut gini ya, alhamdulillah terima kasih ya. Makasih ya nak ya. Ada sensei? Iya benar, karena kan jadi saya lebih fokus ke konsul sama penanganan penyakit terapi lain gitu, lebih ke konsul sama prana. Jadi Ajeng ini lebih banyak ke penyakit yang lebih berat lagi. Iya. Biasanya yang ditangani Ajeng ini pemirsa sejenis kanker, Iya. terus yang Tumor. saat ini tumor, Iya, betul. dan juga kalau anak-anak ini yang saat ini yang lagi Speech sering delay. banget dapat itu yang speech delay. Iya. Nah itu yang lagi benar-benar difokuskan sama Ah-ah. Ajeng. Jadi kalau yang hanya misalkan butuh akupuntur ataupun yang masih di bawah kanker, di bawah itu Sensei Ahmad bisa Iya. menanggulangin ya. Betul. Luar biasa ini. Izin ini sebelum kita ngobrol lagi ini ada WhatsApp ini. Kita akan baca WhatsApp dari pemirsa. Oke, apakah bisa terapi anak 2 tahun yang speech delay, Kak? Ya, oke. Bismillah. Kita sudah ada programnya. Nanti kita akan tayangkan ya tentang paket klinikal anak. Ya, nanti kita akan tayangkan paket klinikal anak. Jadi memang sekarang di GHDJ ini lagi banyak banget, Cek. Iya. Yang speech delay ya. Tapi kalau bedanya apa dong berobat speech delay di tempat Ajeng sama di terapi bicara lain? Kalau di saya akan cek secara holistik dari orang tuanya, latar belakangnya, ya. Oh, kayak kemarin ternyata ibunya waktu hamil selalu memendam perasaan dan lain sebagainya. Kan ibunya saya hipno. Ibunya saya hipno. Anaknya diterapi. Terapinya double untuk anak-anak sekarang. Satu dengan Ajeng, ya, melalui tenaga prana dan totokan untuk fokus dan makin smart. Lalu dilanjutkan dengan terapis bicara. Kita ada terapi aba, ada terapi sensori gitu ya. Kemudian lagi ada terapi perilaku ya, yang aba tadi. Kemudian ada oral message gitu. Oke. Jadi lebih lengkap sekarang. Jadi terapi untuk anak speech delay itu ada orang terapi khusus juga aja Iya, ya? saya juga kan cek penyebabnya apa. Kalau memang perlu orang tuanya saya terapi, saya terapi juga orang tuanya. Betul. Karena memang kalau ini izin Ajengnya dari DM dan juga banyak yang nanya juga sama Iya. Poppy karena Cek Pop juga masang di Instagram pemirsa untuk yang klinikal buat anak itu memang banyak yang nanya, Cek gimana caranya? Jadi Cek Poppy juga izin jelaskan sedikit juga untuk pemirsa buat mama-mama semua mungkin yang punya masalah, yang sering nonton dari Instagram juga itu bisa langsung ke Gerai Herbal Jemara. Nanti akan dijelaskan secara langsung sama tim dari Gerai Herbal Jemara. Bismillah karena banyak yang sudah sembuh. Iya. Sudah banyak yang sembuh, sudah banyak yang bicara. Satunya ada sepupu Cek Pop juga kemarin sempat nanya. Anaknya tapi usia 4 tahun. Aku bilang kan bismillah bawa dulu ke Ajeng, nanti dicek dulu. Iya. Karena katanya tuh selain speech delay karena apa tuh ADHD katanya kan. Jadi aktif banget pasti. Tapi ADHD-nya yang bingung tuh pendiam malah melo. Oh, melo bukannya Nah, aktif itu yang ya. dibingungkan. Oh, Makanya iya. aku bilang, Nah, itu mesti mamanya cek deh, mamanya bawa. sudah ke dokter, sudah ada katanya kayak dipotong di bawah Iya, lidah iya, apa iya. itu masih seperti itu Jen. Jadi aku bilang coba dibawa dulu, dicek dulu. Bismillah aku bilang siapa tahu nanti ada jalannya mungkin melalui tangan Ajeng kan bisa ya. Saya kan memang ya ini di luar ilmiah ya. Saya lakukan penyetruman dengan doa khusus di lidahnya. Jadi nggak perlu kalau di dokter memang ada potong Iya. bawah lidah. Ya itu memang teori nggak apa-apa. Kalau Ajeng kan nggak boleh melakukan kegiatan invasif ya. Nah jadi Ajeng tuh langsung taruh di sini di tengah-tengah pangkal lidah sama yang atasnya untuk imunitas. Jadi di atas itu kan ada kayak jendolan nih kalau kita pegang ya. Nah di situ saya langsung doakan sama yang di bawahnya. Alhamdulillah kemarin belum sampai 4 minggu udah bicara. Usia? Oh, Nizam tuh usia berapa ya? Dia anak Pak Ut tuh usia berapa? Oh 3-4 tahun lah? Iya, dia segitu. Oke. Alhamdulillah belum nyampe sebulan loh. Dia bilang aku ikut terapi bicara udah bertahun katanya. Masya Allah. Gitu. Dan juga itu ada di
klinik Gria Bajeng Jumaro juga itu tenang pemirsa, itu ada kelas-kelasnya nanti ya. Sesuai kebutuhan sesuai anak. dengan kebutuhan anak dan juga tidak dicampur sama apakah anaknya nanti rame-rame dicampur enggak. Tidak, Karena satu-satu. Satu-satu. Jadi pokoknya nanti di segmen terakhir mungkin kita akan jelaskan lagi, kita akan lihatkan juga paketnya Jeng ya di Gria Bajeng Jumaro itu karena banyak sekali pertanyaan itu. Iya, benar. Lagi memang mamanya sampai bingung loh. Padahal tapi kalau sebagian besar terus terang yang kasus yang saya temui ya untuk anak. Satu ada proses past life ya. Jadi kita regresi lagi ke past life, ternyata ada proses di kandungan. Kita selidiki nih, anak-anak yang mengalami lambat bicara saat hamil kita cek juga kesehatan dari mental ibunya. Sudah gitu, yang kedua apa yang dia lakukan terhadap bayi ini. Misalnya main belum waktunya dikasih HP biar diem, kan banyak yang belum waktunya udah dikenalkan HP, akhirnya dia sibuk dengan HP, dia malas bicara kan. Nah seperti itu. Terus yang ketiga memang ada kelainan, yang tadi dibilang ada ADHD, ada autis gitu ya. Tapi memang sekarang ini kenapa Jeng? Ya mungkin banyak juga pertanyaan ke Cepop. Cepop ada yang nitip pertanyaan ke Cepop. Bisa nggak tanya sama Ajeng, kenapa sekarang ini lebih banyak anak yang terkena speech delay, ADHD? Kalau zaman dulu jarang terdengar. Apakah dari pola makan kah? Ya, jadi gini, kamu kasih susunya apa? Ini saya minta maaf ya, memang saya tidak memberikan jurnalnya, tapi hampir ini penelitian pribadi saja, hampir 65-70% anak-anak yang hiperaktif itu, terus malas bicara, dia cuma nunjuk-nunjuk, dia cuma bergerak, banyak bergerak daripada bicara, dan tidak peduli, tidak mau fokus. Itu rata-rata kalau saya tanya, selalu saya tanya, apa susu yang kamu beri? Rata-rata susunya formula lisens luar negeri. Gitu. Ya ini tidak bermaksud propaganda terhadap susu, tapi kenyataannya kita cek lagi. Karena kan mereka DHA-nya tinggi banget. Memang diciptakan untuk orang-orang luar, kan diharapkan anaknya mandiri toh. Di umur 18 tahun, harus berani, harus pinter. Nah sementara kita nih, gini, kita ngasih formula anak luar negeri. Tetapi kita ngedidiknya tetap pengen dihargai, pengen diturutin, pengen di ini. Berarti susu itu juga berpengaruh Pak Jeng ya? Lah. Oke, baik. Nanti kita sambung kembali perbincangan seputar anak yang terkena speech delay dan juga ada klinik spesial di Gria Bajeng Jumaro. Ada satu tayangan video yang akan kita saksikan bersama. Ini testimoni dari kesehatannya Cek Maria. Nah, seperti apa? Yuk kita saksikan. Sembuh sehat. Hai semuanya, kali ini saya Odelia. Kita ada kedatangan Cek Maria. Nah, Cek Maria ini teman-teman, beliau sudah terapi sebanyak berapa nih Cek? Di Partipi 2 kali, di sini 2 kali, 4 deh. 4 kali. Terapinya itu apa aja Cek? Puntur oleh Sinsi Ahmad. Terus hari keduanya itu di Partipi Jeng Jumaro yang punturnya. Keluhan awalnya tuh Cek kan stroke ringan ya? Iya. Boleh diceritain nggak tuh? Gimana Cek? Hilang tenaga sebelah kanan ya. Ketika di akupuntur pertama kali sama Sisi Ahmad merasa pegel-pegel. Tapi yang kedua di akupuntur Jeng Jumaro sudah bisa gerak, sudah bisa aktivitas. Yang ketiga sama Sisi Ahmad lebih beraktivitas dan sekarang harus bekerja lagi. Asik. Nah berarti gitu teman-teman, berarti ada prosesnya ya Cek ya? Ada Bukan peningkatan. sekali langsung dia berkurang efeknya Cek. Mulai dari lemah, kaku, sekarang udah enakan badan Cek. Datangnya ke 4 kali ke sini ini tidak ada keluhan, malah kita rileks sama rileks. Tadi di apa tuh garang api-api, garang api teman-teman ya. Disiram api tuh, di badan tambah seger, asik, hangat dan bersemangat ya Cek. Kerja. Responnya bagus ya Cek ya di badan Cek ya untuk akupuntur sama Ajeng. Akupuntur bareng Sinsi Ahmad dan ditambah terapis Mas Adit, terus kemarin di Bekam ya, sama yang terakhir ini garang api sama Sinsi Ahmad. Dimana dari keluhan awal Cek sekarang sudah ada obatan alternatif dan juga alternatif itu ternyata ampuh loh. Ya, kalau memang sudah tidak ada jalannya lagi Cek. Benar. Itu kemarin Cek Maria kan dirawat di rumah sakit, terus ketemu Ajeng di Partipi, ditawarin terapi. Pertama kali ditawarin
tidak merespon. Tapi ditawarin yang kedua, ketemu lagi, baru yakin sama Jeng. Jadi datang ke klinik ini, datang sendiri sama mama ngojek. Datang sendiri ke sini karena yakin Gria Herbal Jeng Jumaro ini ada efeknya, ada perkembangannya. Oke. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, kalau ada masalah kesehatan boleh banget dikonsultasi di klinik Gria Herbal Jeng Jumaro. Oke, terima kasih banyak, Cek. Sama-sama. Nanti kita bertemu lagi ya, Cek ya. Sudah lihat kan testimoni secara langsung dari Cek Maria yang sempat terkena stroke ringan, sempat masuk rumah sakit, sempat susah bicara, tangannya susah bergerak, kaki susah bergerak. Dan sekarang barakallah kemarin acara PAL TV itu depan sekali paling heboh, joget-joget sampai aku bikin story kan. Ingat kaget di Mara Jeng Jumaro aku bilang kau. Dan aku lihat kamu syuting PAL TV Grebek itu jadi anakmu TK itu. Nah itu ya. Hebat banget ya. Itu juga bakal kita buat, tinggal kita edit nanti ya. Nah jadi buat pemirsa di rumah yang mungkin saat ini terkena stroke, baik itu stroke berat ataupun stroke ringan, jangan khawatir. Di Gria Herbal Jeng Jumaro itu bisa dikasih terapi. Dan juga banyak terapi selain yang akupuntur, apalagi biasanya itu kalau misalnya garang api, di cupping ya. Di Cek Maria kemarin sempat di garang api paket ya. komplit juga Cek Maria. Paket komplit. Jadi Cek Maria tuh totalnya berapa kali datang? Udah 4 kalinya berarti. 4 kali pemirsa. Cek jangan lupa cek obatnya ya. Habis kok cepet datang lagi kita kontrol. Jangan menigo kata Bang. Jangan terlalu lincah Cek Maria. Ladasan. Oke, baik. Nanti kita break dulu ya, pasti pemirsa masih punya 2 segmen lagi. Untuk pemirsa di rumah yang pengen nelpon, yang pengen WhatsApp, kami masih menunggu dan kami akan kembali saat lagi. Gria Herbal Jeng Jumaro hadir untuk Anda yang mencari pelayanan kesehatan holistik dengan pendekatan alami dan penuh kasih. Layanan konsultasi kesehatan gratis. Nikmati layanan konsultasi kesehatan gratis, baik secara langsung di klinik maupun secara online. Layanan konsultasi ini bersama Jeng Jumaro, seorang herbalis, terapis, spiritualis, dan hipnoterapis. Ahli kesehatan tradisional yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, melayani berbagai macam penyakit medis dan non-medis dari berbagai daerah di dalam dan di luar negeri. Memiliki kompetensi yang tidak diragukan lagi, menempuh pendidikan formal S1 kesehatan tradisional. Layanan antar obat herbal. Tak perlu keluar rumah, kami menyediakan pengantaran obat herbal langsung ke rumah Anda untuk wilayah yang terjangkau. Layanan pengobatan medis dan non-medis. Dengan tenaga profesional dan suasana yang menenangkan, kami menawarkan berbagai metode terapi. Antara lain, terapi akupuntur. Metode pengobatan tradisional Tiongkok yang menggunakan jarum halus yang ditusukkan ke titik-titik energi di tubuh untuk mengembalikan keseimbangan energi, meredakan nyeri, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan fungsi organ tubuh. Terapi akupressure. Terapi ini mirip dengan akupunktur, namun tanpa jarum. Tekanan diberikan pada titik-titik tertentu di tubuh menggunakan jari tangan untuk meredakan stres, nyeri, dan meningkatkan vitalitas tubuh. Terapi aurapuntur. Terapi akupunktur khusus di daerah wajah untuk mengencangkan, menyegarkan, menghilangkan flek dan jerawat, dan menyehatkan wajah. Totok aura. Teknik pemijatan pada titik-titik tertentu yang diselaraskan dengan energi aura. Tujuannya adalah membuka blokade energi, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menambah aura positif dan daya tarik pribadi. Hipnoterapi. Terapi berbasis psikologi yang memanfaatkan kondisi hipnosis, relaksasi pikiran yang dalam untuk membantu mengatasi masalah seperti stres, trauma, kecanduan, insomnia, rasa cemas, atau fobia. Proses ini dilakukan oleh Jeng Jumaro sendiri. Gurah mata. Proses pembersihan mata menggunakan ramuan herbal alami. Terapi ini bertujuan untuk mengeluarkan kotoran dan lendir dari saluran mata, meningkatkan kejernihan penglihatan, serta menyegarkan indera penglihatan. Gurah telinga.
Metode pembersihan telinga dengan herbal untuk membantu mengeluarkan kotoran, lendir, atau sumbatan pada saluran telinga. Terapi ini juga dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh dan pendengaran. Terapi garang api. Dalam metode terapi terbaru yang mulai diperkenalkan sebagai ikhtiar penyembuhan alami. Terapi ini memanfaatkan panas sebagai rangsangan agar tubuh merespons pemulihan dengan lebih optimal. Terapi garang api memiliki manfaat yaitu memberikan relaksasi kepada tubuh, memberikan energi panas kepada tubuh, juga untuk penyakit sindrom Meding. Terapi cupping dilakukan dengan metode penghisapan pada kulit menggunakan cup khusus. Terapi ini bertujuan membantu detoksifikasi, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan kenyamanan tubuh. Baik, terima kasih pemirsa. Kembali lagi tentunya di program Gria Herbal bersama Ajeng Jumaro, dan masih kita tunggu telepon pemirsa di 0711 38 0022 dan juga di 0899 38 00220, atau juga bisa di adminnya Gria Herbal Ajeng Jumaro di 0812 7272 8982. Sebelum kita berbincang kembali bersama Ajeng, ini Ajeng izin ada WhatsApp lagi yang sudah masuk. Kita baca WhatsApp dulu. Jeng nak nanya, wah yang Palembang nih berarti nanya nih. Kalau kita sudah setahun, sudah terapi akupuntur ke beberapa tempat tapi belum sembuh juga. Ada solusinya dak Jeng, mau kasih. Nah. Oke. Tidak ditayangin nih. Mana tayangin? Belum ditayangin ini. Pikri belum kamu tayangin ini. Oke. Ya baik. Nama Pikri deh. Baik, untuk yang bertanya tentang stroke ini, begini ya. Jadi pengobatan itu kan punya beberapa metode. Akupuntur boleh sama. Seperti tukang bakso juga banyak, tapi rasanya beda kan. Nah begitu juga akupuntur tuh banyak, tapi mungkin kami punya trik, metode yang sedikit banyaknya ada yang berbeda. Satu. Yang kedua kan kita juga kasih herbal, kita kasih tambahan terapi garang api, kasih cupping, insya Allah ya. Ikhtiar aja dulu ya. Kadang-kadang belum sembuh di tempat yang satu, mungkin supaya Anda bersabar sampai pada akhirnya mendapat kesembuhan, Anda menyadari bahwa oh, untuk menjadi sembuh aku telah berjuang, sehingga setelah sehat nanti lebih menghargai. Ya jangan putus asa, oke? Begitu yang saya sampaikan. Oke, yang pasti juga coba tadi kita tahu umurnya berapa aja ya. Yang pasti kayak kata Ajeng tadi, ikhtiar. Mungkin masih muda ini. Mungkin menunggu ke tempat Jeng Jumaro. Iya baru sembuhnya. Nah, amin. Bismillah, nanti kami tunggu kehadirannya di Gria Herbal Jeng Jumaro. Alamatnya di mana, Cek? Itu di Jalan Inspektur Marzuki, Siring Agung, Pak Jo, Palembang. Pokoknya untuk alamat lebih lengkap itu nanti ada, cek di Instagramnya Gria Herbal Jeng Jumaro. Bismillah, dengan penuh keyakinan Jeng Jumaro Sisi Ahmad akan membantu kesembuhan, apalagi itu stroke ya. Iya. Kejadian sama kayak Cek Maria. Mudah-mudahan bisa lebih cepat nanti ya. Jangan sampai menunda-nunda. Kalau stroke pemirsa nanti juga pola makan akan diatur juga aja ya biasanya ya. Oke, ada video tadi. Baik, untuk pemirsa di rumah kita juga akan menyaksikan video hipnoterapi bersama Jeng Jumaro. Seperti apa? Selamat menyaksikan. Lelah, overthinking, susah tenang, atau sering memendam masalah sendiri. Jangan biarkan pikiran terus terbebani sendiri ya kak. Di Gria Herbal Jeng Jumaro, kamu bisa sharing dan relaksasi buat terapi hipnoterapi yang bantu tubuh dan pikiran jadi lebih nyaman. Yuk, mulai sayangi diri sendiri dan pulihkan masa lalahmu pelan-pelan bersama kami. Hipnoterapi. Ini nih yang lagi bener-bener viral di Gria Herbal Jeng Jumaro, dan antrinya itu bener-bener panjang dan harus sabar pemirsa. Karena hipnoterapi ini yang lagi nomor 1 lah istilahnya di Kota Palembang ini, terutama Gria Herbal Jeng Jumaro. Mungkin bisa dijelaskan Ajeng. Ya, yang tadi itu pasien yang selalu cemas, takut besok mati. Oh. Iya, kalau dia anak ini kan tadi masih muda ini, masih muda, selalu cemas karena dia suka sesek napasnya, kemudian berat gitu ya. Dia selalu berpikir ketika sesek kayaknya gue bakal mati nih. Terus dia anxiety tingkat tinggi lah ya, dengan berbagai trauma yang pernah dimiliki. Alhamdulillah itu kalau nggak salah video tayangan yang kedua. Terapi hipno yang kedua. Kalau yang pertama kan biasanya forgiveness, verbal. Nah ya
yang suka pada takut nanti rahasia kebongkar. Ngapain? Gak ada waktu saya ngebongkar rahasia kamu. Yang pertama itu yang verbal, kata-kata. Nah yang kedua kayak tadi itu salah satunya mesmerism itu langsung dia ditenggelamkan di bawah sadar sesuai dengan niat dia. Kadang niatnya saya tidak tahu. Ya, tetapi kalau itu tadi saya tahu karena kan memang sebelumnya sudah sharing bahwa sering merasa cemas, ngerasa kayaknya besok mati, kemudian takut keramaian, Cek. Mengurung diri. Dia kalau lihat orang banyak dia mulai takut. Jadi akhirnya di hipno setelah dirilis forgiveness dia lebih bisa tidur, udah nggak insomnia lagi, udah forgiveness nggak insomnia lagi. Terus yang kedua, yang kecemasan itu, alhamdulillah kata dia, terima kasih banget, tidak lagi. Jadi sekarang yang ketiga adalah sebuah harapan ya, dia itu bisa melanjutkan perjalanan hidupnya dengan mimpi-mimpi dia. Udah bisa ingin punya cita-citanya tuh pengen dilanjutin. Kemarin yang ada di otak tuh cuma mati. Jadi banyak loh orang yang kayak gitu, jangan salah Cek. Ya. Jadi alhamdulillah banget ya baru. Padahal kan beliau ini ngambil paket yang unlimited plus ya, jadi sekitar 5 kali. Baru 3 kali dia udah, yang ketiganya udah bisa saya ajak ke arah impian. Jadi memang kalau hipnoterapi itu benar-benar bagus, terutama buat pemirsa di rumah mungkin yang punya masalah, mungkin punya apa yang undang-undang yang tidak bisa disampaikan ke orang. Dia udah minum pil penenang loh. Yang dipendam dalam hati gitu ya. Dia konsumsi pil penenang oleh dokter. Iya. Sebenarnya kadang Cek Pop juga agak merasa cemas kalau untuk hipno takut rahasia terbongkar. Bismillah tidak pemirsa, karena itu banyak metode yang dari Ajeng. Ada yang tidak diucapkan dengan kata-kata. Jadi jangan khawatir, intinya jangan khawatir, hipnoterapi itu bisa melegakan, bisa buat kita tuh lebih tenang, lebih legowo lah dalam hati. Apalagi sekarang banyak emak-emak yang memendam mungkin kan. Memendam akhirnya jadi penyakit aja. Iya, hipno itu kan banyak macam, Cek. Nah, gitu. Saya coba sampaikan ya. Boleh. Hipno itu mungkin ini tepat saya nyampaikan materi. Hipno itu adalah metode pemberian sugesti positif di alam bawah sadar. Nah, jenis hipno banyak. Ada hipnostek. Itu yang suka dipakai main-main, pertunjukan ya. Ya, suka artis diwawancarai nanti rahasianya ditanya-tanya untuk lucu-lucuan, itu hipnostek namanya. Kedua adalah hipnoforensik tuh, para polisi yang menginterogasi yang memungkinkan tidak memungkinkan untuk bohong si tersangka, itu namanya hipnoterapi forensik. Terus yang ketiga ada lagi hypnobreathing, hipno untuk orang hamil biar nggak takut melahirkan, dia melahirkan dengan mudah. Iya, hypnobreathing ada hypnoslimming. Jadi bagaimana Anda bisa berat badannya stabil segitu-gitu aja yang dia inginkan ya. Kemudian ada lagi hipnoterapi. Hipnoterapi itu apa? Hipno untuk pengobatan. Misal cemas, ya kayak tadi takut berlebihan, minder, insecure ya. Kemudian kecanduan, fobia, ya, canduan apa? Canduan narkoba, canduan judi, candu handphone, game dan lain sebagainya ya. Kalau candu mantan saya nggak tahu ya Pak ya. Bisa nggak dihipno? Bisa, candu mantan beneran bisa dihipno. Terus apa yang nggak bisa move on, nggak bisa melupakan, nggak bisa melanjutkan hidup. Belajar bisa juga? Bisa, itu masuk kategorinya fokus belajar, anak itu mau dan semangat kan sudah ada. Nah, yang selanjutnya adalah hipnoklinikal. Nah, tadi saya lakukan tuh. Kebetulan pasien dari Jakarta, dia udah bypass jantungnya. Bypass, baru 1,5 bulan yang lalu ditemukan ternyata ada tumor di paru-parunya. Kan nggak mungkin mau operasi lagi atau gimana, takut. Akhirnya dia ketakutan luar biasa. Bypass aja dia udah segimana gitu ya, belum kering, masih 1,5 bulan, ini ditemukan lagi penyakit yang lain. Tadi kemarin yang kedua, kemarin sudah forgiveness, tadi yang kedua saya mengajak beliau untuk melihat penyakitnya sendiri. Dia bisa ngelihat tuh paru-parunya ada apanya, ada benjolannya, warnanya apa. Lalu dia juga menyaksikan bahwa ya, mau percaya atau nggak percaya sih urusan kedua lah ya, tapi ini fakta yang saya temui. Manusia itu punya kecerdasan tubuh, Cek, jangan salah. Itu bisa diaktifkan di dalam tubuh setiap manusia, itu sudah dibekali bisa ngobati dirinya sendiri. Lalu saya bilang, izinkan kecerdasan tubuhmu mengobati penyakitmu sendiri.
Lalu saya kasih simbol, dia ada energi, warnanya gold, dia nempel di benjolan paru-paru kamu itu, dan dia membuat menjadi kempet. Kalau sudah kempet, anggukan kepala. Lama-lama mengangguk. Berarti sudah rata. Dan itu akan berulang sampai habis. Banyak yang orang kanker pada sembuh itu melalui clinical hypnotherapy. Jadi kalau kamu nih lambungnya kronis, parah, ada apanya, racunnya warna apa itu bisa diizinkan melihat. Bukan saya yang menerabang, bukan. Kamu melihat diri sendiri. Sehingga besok begitu kamu tahu isi lambung kamu apa, kotorannya apa, begitu dikasih advice sama saya, Cek, lu jangan makan ini ya, lu jangan konsumsi ini. Iya Jeng, nurut dia karena dia udah ngeliat deh, aduh lambung aku kayak gitu Jeng isinya. Terus lu masih mau lanjut? Enggak. Karena sudah dihipno tadi ya Jeng ya. Oke. Diizinkan, itu bisa di bawah sadar. Gitu. Luar biasa, banyak kok. Dan untuk saat ini kalau untuk terapi hipno itu listnya berapa lama nih Jeng? 28 Mei. 28 Mei. Nah, jadi pemirsa di rumah yang pengen hipno itu list dari sekarang langsung ke Gereja Herbal Jejumaro. Gimana cara daftarnya Cepop? Langsung ke klinik, dan untuk pendaftaran di klinik Gereja Herbal Jejumaro itu hanya 1 kali daftar aja ya. Nah itu bisa terus berlanjut kalau misalnya mau ini tinggal udah namanya udah ada dan tidak ada uang pendaftaran lagi ya. Kalau hipno nggak ada uang pendaftaran. Kalau hipno tidak ada uang pendaftaran. Jadi langsung dia pilih hipno yang mana, langsung dikasih status, kita kerjakan. Oke. Jadi hipno itu pokoknya banyak sekali manfaat ya pemirsa. Banyak banget, bener-bener. Oke. Izin aja ini ada WhatsApp. Assalamualaikum. Izin bertanya, jika susah tidur, sudah sering konsumsi obat tidur, tidak juga membantu, apa ada solusi dari Ibu Ajeng? Ada dong. Ya ada. Akupuntur sama Sinsi Ahmad nih. Sinsi Ahmad mengakupuntur kemarin salah satu mahasiswa kedokteran malah ya, susah tidur mungkin banyak tugas kali ya. Di akupuntur ya, walaupun nama tetap kita rahasiakan. Kemarin deh, Sinja ya? Di insomnia kemarin gejalanya. Gitu. Kalau dengan Ajeng nanti kan habis di akupuntur sama Sinse, itu dikasih herbal sama Ajeng. Terus juga dikasih terapi pijat. Oke. Ya? Nah, tapi kalau misalnya insomnianya parah, ya yuk hipnoklinikal gitu. Karena dicek dulu nih insomnia gara-gara apa. Ternyata mungkin ada sesuatu yang dipendam Ajeng ya. Bikin kita jadi susah tidur. Nah itu tadi. Merasa bersalah, saya pernah menemukan insomnia parah. 7 bulan gak tidur, bayangin Cek. Gak tidur. Gak bisa tidur semenit pun, bayangin. Ternyata ada sesuatu. 7 bulan. Dimulai setelah ibunya meninggal. Ternyata ada rasa bersalah yang mendalam, luar biasa. Umurnya beliau tuh, bapaknya umur 60 tahun. Tiba-tiba setelah meninggal ibunya, itu nggak bisa tidur selama 7 bulan. Kebayang nggak sih Cek, 7 bulan nggak bisa mejem. Ya, katanya tidurnya tidur ayam. Terus dikasih penenang, dikasih obat. Karena dia gelisah juga, cemas kan. Tiba-tiba udah gitu dikasih obat tidur juga. Kata istrinya ya dibawa ke psikiater gitu ya. Kenapa ya kan? Karena takutnya suaminya katanya cemas berlebihan gara-gara ditinggal meninggal ibunya. Tapi kalau secara usia harusnya sih udah matang ya, 60 tahun kok. Ditinggal emaknya yang meninggal nggak mungkin, kecuali anak-anak ya. Ternyata begitu dihipno tercurahlah semuanya. So dia kan laki-laki, gengsi nangis, ya kan, gengsi mengadu, gengsi bercerita. Jadi buat kamu para lelaki yang merasa punya beban, ya. Saya tahu kok laki-laki itu gengsi nangis, gengsi ngeluh gitu ya. Tapi kamu juga manusia gitu kan. Ini seperti yang ditemukan bapak-bapak tadi. Sampai cemas berlebihan dan gak bisa tidur selama 7 bulan. Setelah itu dihipno baru ketahuan. Ada rasa bersalah yang saya rahasiakan lah ya kasusnya. Rasa bersalah yang tidak bisa dia ungkapkan dengan ibunya sendiri. Dia belum sempat minta maaf, ibunya sudah keburu meninggal. Ya bukan keburu sih, karena sebenarnya usia dia kan udah 60. Jadi akhirnya sekarang bisa ini setelah hipno ya. Udah stop yang namanya obat tidur itu. Itu kalau boleh tahu herbal yang untuk obat tidur itu ada di keranjang orange atau langsung racik gitu? Kalau misalnya Anda mau pakai, itu pakai pegagan. Oke. Itu bagus tuh, daun pegagan gitu. Kalau ini Sinsa sudah pernah dihipno juga pasti ya? Pernah dong Cek. Kemarin pas mau ujian Cek. Biar fokus. Biar fokus ya. Jadi itu nggak cemas. Kalau untuk itu apa nama hipnoterapi tuh? Kalau untuk Iya, hipno untuk fokus dan juga menghilangkan kecemasan. Jadi pas ngisi ujian dia bakal berani.
Jangan khawatir nih. buat Kemarin yang ada lagi. ujian, Ini kasus hipno anak nih, kamu ngomongin cemas. Jadi kemarin saya menghipno, ingat anaknya yang datang gitu? Iya. Nah, dia itu suka melamun. Dia kelas 6 SD. Ini udah ujian. Melamun, diam, kalau dikerjain dibecanin adiknya emosi. Sama mamanya emosi. Bingung mamanya kenapa gitu. Akhirnya dibawa ke hipnoterapi. Untung mamanya tanggep ya. Udah di hipnoterapi, Cek. Alhamdulillah. Ternyata di sana dia ketakutan mengecewakan orang tuanya, ketakutan nanti nggak lulus. Kebawa jadi ya. Takut nggak lulus nanti orang tuanya kecewa kayak gitu. Ketakutan tapi yang berlebihan. Jadi banyak melamun gitu ya. Itu sama kayak kameramen si Fikri itu ya. Alhamdulillah saya seneng banget aku denger kesaksiannya. Sayang gimana nak kamu? Alhamdulillah Umi. Gimana kamu waktu ngerjain ujian? Gak tahu kenapa Mi ya. Waktu ujian ternyata nggak semenakutkan yang kubayangkan. Berapa katanya. kali dia ikutin hipno? Kemarin sebelum ujian 3 kali. Oh 3 kali. Terus saya tanya gini, terus kamu waktu ngerjain ujian gimana? Nggak tahu kenapa selalu Mbak jawabannya. Kok yang saya pelajari keluar semua Mi? Sebenarnya bukan karena keluar semua, tapi yang kamu belajar Lebih memang fokus, itulah iya. fokus. Memang yang kau ajarkan di les ya memang itu yang akan keluar ujian. Dia bisa ngerjakan dengan baik. Bersyukur banget. Jadi kesimpulannya ujian nakutin enggak? Iya keren. Nah, buat yang masih sekolah, yang kuliah, persiapan, yang pengen ujian, yang lebih yang pengen mau sidang tesis, mau sidang skripsi. Apalagi yang lebih pengen fokus ya, itu bisa hipno bersama Ajeng. Bener. Oke, Ajeng izin kita baca WhatsApp lagi ya. Siap. Bu, kami dari Kalidoni Bu, mau nanya. Kami ini ada riwayat mah, tapi lalamo dak kambuh Bu, semalam dado kami panas Bu, padahal sudah makan, memang kebetulan ada masalah mendadak. Jadi pas nak tedo panas nian dado, cak terbakar sampai sekarang masih panas, tapi dak panas cak semalam. Ada solusinya dak Bu? Makasih. Solusi pertama, saya tahu itu ada beban yang berat di hati kamu sehingga asam lambungnya naik drastis tanpa kontrol, dia membakar ke jantung ke atas ya, dadanya terasa panas. Solusi terdekat ini kan tadi dia kayaknya baru WA 19 kan. Ini ya, ikut transfer energi malam ini ya. Terus kalau besok pagi kamu masih ngerasain, kamu bisa check out Sifalam, atau kalau belum Sifalam ya untuk lambung. Atau kalau belum puas, kamu boleh datang untuk di akupuntur. Ya. Dan juga di terapi, ya minum herbalnya, oke? Ya, itu Sifalam yang kayak Cepom makan ya? Iya. Nah benar itu pemirsa. Jadi Cepom juga ada riwayat mah kayak sering apa senep. Ya, sering senep. Kamu kan sibuk. Nah, minumnya Sifalam. Enggak sampai sebotol aku minumnya. Habis. Enggak habis malah. Oh, udah sembuh. Ya kan udah enggak kambuh lagi kan? Iya, simpan di kulkas ya. Ya, jadi aku simpan aja. Jadi Masya Allah itu luar biasa loh. Entahlah ya, aku bingung juga loh obat-obat Ajeng yang dikasih ke Cepop itu karena pakai hati. Ya. Pakai hati. Dan juga itu ada satu ramuan Ajeng tuh minum yang kotak Bunda kesukaannya. Nah, itu wedang Bunda ya. Nah, itu juga bagus tuh. Itu semua ada. Kalau enggak tahu kalau Sifalam ada di keranjang orange ya. Ada. Nah, buat pemirsa di rumah mungkin yang belum sempat ke Gria Herbal itu ada di keranjang orange. Gria Herbal Jeng Jumaro. Cek, ada keterangan-keterangannya juga. Oke, nah ini juga kita mau kasih lihat sama pemirsa di rumah satu tayangan video pasien anak yang susah makan. Nah, seperti apa? Yuk kita saksikan. Sekali terakhir. 5 tahun 2 hari itu galak makan nasi, cuman pele-pele aja. Pele-pele makanan cuman galak telur sama ikan bae, lauk kecap. Makan-makan yang lain belum lah dicoba lah, tak galak. Gak nolak duluan. Nah ini berapa mingguan terus BAB. Ini sudah jaga lesi. Jadi dia ususnya kotor, lebih jauh di sini. Ususnya kotor. Ya, jadi akan kita bersihkan agar anakmu nanti bisa menyerap makanan dengan ya, nanti dengan kesehat. Ya, oke. Makan masih minta suapin dengan semut, gak takut dengan binatang-binatang kecil, berlari. Sejak sekarang seterusnya kamu tak takut lagi semut, tak takut belalang, tidak takut hal-hal yang biasa ada di rumah. Nambah ditakuti, nambah geli dia.
Amin. Insyaallah ya. Oke, nah itu kesaksian dari kesaksian itu adalah salah satu pasien Ajeng bocil yang susah makan, makannya milih-milih, hanya 1 kali datang. 1 kali cukup. Satu Itu kali ringan cukup. itu. Masya Itu Allah. termasuk kasus ringan. Kalau yang kayak gitu susah makan, suka nangis terus. Itu dikasih si Facil juga nggak tuh? Iya, Untuk dikasih si Facil, jelas kasih si Facil. Jadi waktu ketemu kasus yang anak susah makan ini gimana nih Jeng? Kalau tadi Cek Publik aja juga sempat tekan perutnya gitu ya? Tidak tekan, cuma pegang aja. Perut nggak boleh ditekan-tekan, pegang aja. Karena pas dipegang, maaf, itu masih keras. BAB-nya masih banyak belum keluar. Ini karena kurang serat tadi aja. Iya, orang tuanya ketok, ini benjolan apa? Bukan Bunda, ini bukan benjolan, ini kotoran yang nggak keluar. Ini yang saya elus-elus itu, ya. Terus saya kasih si Facil, terus imuno. Oke. Iya, senang anak itu katanya. Ya alhamdulillah lah, insya Allah. Ya cukup sekali aja itu. Oke, ada terapi juga dikasih karena itu, takut binatang. Iya, itu hipno ringan, langsung di set bahwa dia tidak akan takut lagi. Masya Semut Allah. aja takut, cemen dong. Masya Allah. Capung Dek. takut ya. Luar biasa loh. Jadi sekali lagi bisa di rumah. Itu nggak bayar itu loh, Cek, gratis terapi. Oh itu terapi gratis Nggak, ya? Iya nggak bayar. Ada juga terapi sendok loh. Wah, seperti apa terapi sendok? Tahan dulu. Karena kita mau break Cuma dulu. nih, terapi sekali-sekali kayak gitu nggak bayar, Cek. Free buat pasien ya? Free. Kita kan dia beli si Facil. Terus kita terapi. Oke, dan pasti nanti kita sambung kembali perbincangan bersama Ajeng. Masih ada juga standby Sinsi Ahmad. Iya. Tetap masih ada 1 segmen dan di 1 segmen terakhir Jeng Jumaro akan mentransfer energi buat kita semua. Jangan lupa menyiapkan 1 botol ataupun 1 gelas air mineral. Kami akan kembali sesaat lagi. Masuk. Gria Herbal Jeng Jumaro hadir untuk Anda yang mencari pelayanan kesehatan holistik dengan pendekatan alami dan penuh kasih. Layanan konsultasi kesehatan gratis. Nikmati layanan konsultasi kesehatan gratis, baik secara langsung di klinik maupun secara online. Layanan konsultasi ini bersama Jeng Jumaro, seorang herbalis, terapis, spiritualis, dan hipnoterapis. Ahli kesehatan tradisional yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, melayani berbagai macam penyakit medis dan non-medis dari berbagai daerah di dalam dan di luar negeri. Memiliki kompetensi yang tidak diragukan lagi, menempuh pendidikan formal S1 kesehatan tradisional. Layanan antar obat herbal. Tak perlu keluar rumah, kami menyediakan pengantaran obat herbal langsung ke rumah Anda untuk wilayah yang terjangkau. Layanan pengobatan medis dan non-medis. Dengan tenaga profesional dan suasana yang menenangkan, kami menawarkan berbagai metode terapi. Antara lain, terapi akupuntur. Metode pengobatan tradisional Tiongkok yang menggunakan jarum halus yang ditusukkan ke titik-titik energi di tubuh untuk mengembalikan keseimbangan energi, meredakan nyeri, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan fungsi organ tubuh. Terapi akupressure. Terapi ini mirip dengan akupunktur, namun tanpa jarum. Tekanan diberikan pada titik-titik tertentu di tubuh menggunakan jari tangan untuk meredakan stres, nyeri, dan meningkatkan vitalitas tubuh. Terapi aurapuntur. Terapi akupunktur khusus di daerah wajah untuk mengencangkan, menyegarkan, menghilangkan flek dan jerawat, dan menyehatkan wajah. Totok aura. Teknik pemijatan pada titik-titik tertentu yang diselaraskan dengan energi aura. Tujuannya adalah membuka blokade energi, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menambah aura positif dan daya tarik pribadi. Hipnoterapi. Terapi berbasis psikologi yang memanfaatkan kondisi hipnosis, relaksasi pikiran yang dalam untuk membantu mengatasi masalah seperti stres, trauma, kecanduan, insomnia, rasa cemas, atau fobia. Proses ini dilakukan oleh Jeng Jumaro sendiri. Gurah mata. Proses pembersihan mata menggunakan ramuan herbal alami. Terapi ini bertujuan untuk mengeluarkan kotoran dan lendir dari saluran mata, meningkatkan kejernihan penglihatan, serta menyegarkan indera penglihatan. Gurah telinga. Metode pembersihan telinga dengan herbal untuk membantu mengeluarkan kotoran, lendir, atau sumbatan pada saluran telinga. Terapi ini juga dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh dan pendengaran. Terapi garang api.
adalah metode terapi terbaru yang mulai diperkenalkan sebagai ikhtiar penyembuhan alami. Terapi ini memanfaatkan panas sebagai rangsangan agar tubuh merespons pemulihan dengan lebih optimal. Terapi garang api memiliki manfaat, yaitu memberikan relaksasi kepada tubuh, memberikan energi panas kepada tubuh, juga untuk penyakit sindrom MED. Terapi cupping dilakukan dengan metode penghisapan pada kulit menggunakan cup khusus. Terapi ini bertujuan membantu detoksifikasi, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan kenyamanan tubuh. Terima kasih pemirsa, kembali lagi tentunya di program spesial Gria Herbal Jeng Jumaro. Ini segmen terakhir loh, buat pemirsa di rumah jangan lupa menyiapkan 1 gelas ataupun 1 botol air mineral. Karena di segmen terakhir ini Jeng Jumaro akan mentransfer energi untuk kita semua. Namun sebelum transfer ini masih kita tunggu telepon dari pemirsa di 0711 38 0022 atau WhatsApp di 0899 38 00220. Bisa juga bersama adminnya Gria Herbal Jeng Jumaro di 0812 72728982. Kembali lagi nih kita di segmen ketiga seputar sebelum kita membahas paket spesial untuk anak-anak. Totok aura. Ini yang selalu kita harus masuk itu karena ini benar-benar banyak peminat. Totok aura ini seperti apa aja? Ya. Alhamdulillah ya, totok aura itu kalau totok aura memang non medis. Ya. Jadi mengaktifkan energi yang ada di tubuhnya, energi daya tarik. Ya, setiap manusia itu punya dengan cara membuang energi negatif lalu memancarkan yang positif. Nah, dengan totok aura tuh nanti apa yang dirasakan? Hatinya tuh tenang. Hatinya lebih tenang, kemudian lebih semangat dan lebih percaya diri. Dan seperti kesaksian semua yang sudah ditotok aura lebih menarik. Lebih menarik, di itu mata paling semua penting. orang. Satu lagi yang paling penting, totok aura itu untuk 17 tahun ke atas. Yeah, ada syaratnya. Jadi kalau 17 tahun ke bawah belum bisa aja ya. Berarti Sinse sudah pernah ditotok aura? Belum kemarin. Oh, ini belum pernah ini ditotok aura, hanya di hipno berarti. Oh. Saya belum kasih. Kenapa aja alasannya? Biar aura dia masih memancar asli nih. Iya, asli. Biar aslinya kayak apa? Laku nggak sih? Iya. Sinse belum punya pacar. Ini fokus masih mau ngejar pendidikan berarti. Memang belum dikasih mama berarti totok aura ya. Oke. Belum ditotok aura tapi sudah ganteng kan? Tapi kalau sudah lagi mama biar. Karena dari kecil kan sudah didoain terus. Auranya soleh, menarik, cerdas. Tapi tetap lo harus totok aura. Harus minta sama mama. Karena benar-benar banyak manfaat tuh Sinse. Ajeng ini izin ternyata masih ada WhatsApp di segmen ketiga. Assalamualaikum Ajeng, saya mau beli obat herbal dari Ajeng. Obat asam urat yaitu kaki lutut sakit, tangan kaki kesemutan, kadang sampai nyeri hebat, tapi bisakah mesen melalui online? Yes, bisa. Harganya namanya berapa? Siva Sendi. Insya Allah saya hafal harganya. Kalau nggak salah ya, itu sekitar 200.000. Yang nomor bagus, yang nanoteknologi ini yang paling bagus. Kalau yang di bawahnya ada yang 150, ada yang 40.000. Siva Sendi ya. Kalau ini Siva Sendi. Ada lagi yang Kisendinya, yang kremnya itu cuma 80.000. Oke. Wanginya green tea. Tumben ini apal harga, biasanya langsung ke admin. Karena ini banyak banget. Karena banyak banget herbal. Maka Cepo bingung ini tumben ini ajak apal Siva Sendi apal. Saking banyaknya yang pakai. Oh. Jadi Palembang banyak terkenal yang sakit asam urat. Sampai 500 botol, Cek. Masya Allah. Jadi bener-bener laris ya si Siva Sampai Sendi aku itu ya. hafal sih, kok itulah obat yang aku hafal harganya. Pokoknya untuk pemirsa di rumah jangan khawatir. Produk Siva Persendian. Sendi itu aman, banyak stok di Gria Herbal Jeng Jumaro. Dan nanti biasanya akan dikasih akupuntur juga Ajeng ya. Ya kalau mau akupuntur boleh. Jadi nanti boleh pilih ya, mau yang kapsul atau mau yang ini apa? Yang krim. Oh, ya kalau jadi yang ada yang dioles juga ada. ya? Kalau yang krim harganya 80. Saya hafal ini karena pasien Palembang banyak yang ini. Kalau yang diminum, yang kelas 1 itu sekitar 200, yang biasa itu 150, ada lagi yang di bawahnya mungkin sekitar 34.000 apa 40 lupa saya. Oke, tapi semua kualitasnya bagus pemirsa, hanya kecepatan mungkin ya. Ya teknologinya beda dong sayang. Kecepatan kesembuhan. Ya. Jadi jatuhnya. Semua herbal Jeng Jumaro aman, semua herbal Jeng Jumaro itu menggunakan bahan-bahan alami, tidak ada menggunakan kimia.
dan semuanya itu agak terjangkau itu. Nah, Saya buat itu tadi. Jadi 3 ada macam. kelas-kelasnya namun semuanya itu bisa mengobati. Bismillah. Ya Ajeng ya, betul ya. Kita tahan dulu perbincangan. Ternyata masih ada video lagi untuk pemirsa di rumah yang pengen tahu video tentang ini pasien Ajeng yang dari Jambi. Seperti Yeah. apa? Ini kita saksikan bersama. Assalamualaikum. Iya, Ibu katanya Ibu dari luar Palembang ya, Bu ya? Dari Jambi. Oh, Ibu Sinta. Iya. Ibu Sinta jauh-jauh dari Palembang ke sini berapa jam, Ibu? Kalau nggak macet itu 8 jam. 8 jam. Tapi kalau macet ada mobil mogok itu tembus 14 jam. Oh, jadi startnya dari Jambi ke sini jam berapa? Kami sering berangkat malam, Mbak. Jadi Biar nyampe ke sininya tuh siang kan. malam tadi berangkatnya jam berapa berarti, Bu? Malam tadi berangkat jam setengah 12 malam. Oh, jadi sampai di sini? Sampai sini jam setengah 9 pagi. Wow, sangat effort sekali ya, Bu ya. Iya, untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Luar biasa. Itu baru dari kota tetangga kita. Biasanya ada yang bahkan lebih jauh dari Kalimantan dan segala macam ini. Ini yang dari Jambi menempuh perjalanan 14 jam. Sakit apa nih kalau boleh tahu, Jeng? peradangan usus. Peradangan usus. Udah berobat pastinya di sana sini beliau kan sudah kesana kemari sampai berdarah. BAB-nya sampai darah gitu kan. Udah berobat kenapa belum sembuh-sembuh ya gitu. Terus datang apakah saya diguna-guna gitu kan. Karena sudah datang katanya saya udah datang ke Wong Pinter katanya dikerjain. Kalau ke dokter katanya saya peradangan usus gitu kan. Tolong dilihat kalau menurut Ajeng gimana gitu kan. Pas saya lihat nggak ada yang guna-guna kamu, nggak ada yang ngerjain kamu. Ini murni medis. Lalu riwayat kamu suka makan ini ya. Iya bener banget. Dan juga mungkin kan kebanyakan sih dari pola makan sih. Kalau peradangan usus sama lambung. Yang hobi makan pedas Lambungnya kali ya. luka juga. Oh. Beliau tuh tipe yang sibuk. Dia kan pengusaha kan. Tipe yang sibuk jadi nanti dulu lah makannya nanti dulu. Akhirnya lecet juga tuh kak lambung. Iya. Nah hati-hati cek kamu tanggung. Nanti sekali makan untuk makannya besok lagi. Iya. Saking sibuknya. Begitu terjadi peradangan di lambung dan di ususnya baru repot ya. Oke. Alhamdulillah itu udah 2 kali datang. Kemarin pertama itu, terus yang kedua kemarin datang lagi. Alhamdulillah Jeng udah nggak ada lagi yang keluar darahnya. Alhamdulillah. Oke, jadi buat pemirsa pola makan lagi-lagi ya Jeng ya. Dia juga sama kecemasan. Jadi psikosomatika. Oh. Apa saya kanker usus? Iya, apa biasa saya kalau sudah sakit itu panjang ya. Jangankan ibu dari Jambi, Cek Pop juga bisa pilek aja Jeng. Apa nih pilek ini? Takut juga kayak gejala kemarin kok ada napas, kok sesak ini. Udah panjang dari sesak pilek itu Sinse, gara-gara mampet sampai sesak kira-kira ini jantung aku panjang. kenapa gitu ya. Berdebar lah akhirnya kan. Asma apa ya. Jadi udah berpikir mati lah segala macem gitu, takut itu. Padahal dia udah periksa ke dokter nggak ada. Insya Allah, alhamdulillah cuma 2 kali datang ya. Iya, nggak ada. Terus kan dikasih obat. Iya. Tapi kenapa saya belum sembuh? Berarti saya ini ada yang lain. Nah, seperti itu. Padahal ya nggak benar juga sih omongan dokter itu. Yang pasti lagi-lagi buat pemirsa semuanya, bismillah yang saat ini sedang sakit apapun, yuk kita ke Gerai Herbal Jeng Jemaro. Terutama buat mama-mama nih yang kira-kira anaknya saat ini mungkin punya masalah, anaknya masih kecil tapi belum bisa bicara, anaknya hiperaktif, anaknya misalnya malas makan, punya masalah yang anaknya hobi bernyendiri. Nah, ada program spesial di Gerai Herbal Jeng Jemaro. Ini program spesialnya adalah klinikal. Yeah. Nah, ini kita akan lihat perlihatkan untuk pemirsa di rumah. Boleh dijelasin ini Ajeng? Ya, jadi ini ada klinikal anak ya. Kita ada Grow Basic ya. Untuk terapinya dia seminggu itu 2 kali. Terus ada Little Step ini bisa sampai 3 kali. Kemudian ada lagi yang Smart Step ya, itu bisa 4 kali dalam 1 minggu. Biasanya ini disesuaikan dengan kondisi. Kalau misalnya kayak ternyata dia ADHD ya, kemudian space delay gitu kan anak ADHD pasti nggak bisa fokus. Biasanya saya arahkan untuk ikut Smart Step
karena ini sampai 6 bulan. Oh yang smart step ya? Ya kemarin terima kasih, yang saya perkirakan 3 bulan, 3 minggu udah ngomong, alhamdulillah ya. Tapi kan daripada kita kasih janji-janji palsu ya, kita ngomong ilmiah aja deh. Kita ngomongnya berdasarkan ilmiahnya saja, kalaupun pada akhirnya mendapat keajaiban dari Allah, alhamdulillah gitu. Tapi tetap di sini yang ini kan 3 bulan, yang grow basic, kemudian yang little step ini kan 3 bulan juga, terus yang smart step ini yang 6 bulan ya. Jadi terapi ini biasanya diambil sama ibu-ibu tergantung dari kondisi si anak. Di sini kan ada terapi sensor halus ya, kemudian terapi perilaku atau disebut terapi ABA ya, lalu terapi bicara seperti itu. Dan yang pasti juga buat mama-mama semua mungkin yang sudah ikut terapi ataupun yang saat ini lagi mengikuti terapi klinikal anak di Gria Herbal Jeng Jumaro harus bekerja sama juga dengan para terapisnya dan juga bersama Jeng Jumaro. Jangan nanti setelah terapi balik sampai rumah anaknya dikasih handphone lagi, setelah terapi anaknya didiemin lagi. Bener. Jadi jangan sampai jadi harus ada kerjasama yang pas antara mama, peran orang tua, keluarga dan juga Gria Herbal. Bener. Jadi biar lebih fokus, lebih cepat. Apalagi terutama untuk anak yang speech delay. Itu harus lebih fokus lagi. Jangan, yang penting aku sudah di klinikal Ajeng aman lah. Baliknya udah balik lagi back to home. Dicuekin lah. Dicuekin lagi, jangan. Jadi saling kerjasama. Alhamdulillah sih kalau yang ibu-ibunya kerjasama, anaknya bisa lebih cepat. Lebih cepat Ajeng ya. Baik. Oke, kita udah di penghujung segmen ini ternyata Ajeng sudah ada kode-kode. Kalau live sama Ajeng ini pemirsa ini sudah nggak terasa nih tiba-tiba segmen 3 ya Sinsa ya. Tiba-tiba saatnya kita akan transfer energi. Oh gitu ya, baik. Oke, kita buka dulu nih. Baik. Yang pasti sekali lagi nih. Pemirsa dibuka ya, air Dibuka minumnya ya. yang ada di rumah, boleh di gelas, di botol, di mangkok. Yang pasti airnya adalah air yang sehat, yang layak minum ya. Nanti ini lintas agama ya, nggak cuma untuk Muslim. Yang non Muslim pun boleh, udah banyak kok yang ikut ya. Bagi yang Muslim cukup aminkan, bagi yang non Muslim boleh pakai cara doa sendiri ya. Yang penting kan nanti begitu aku Allahu Akbar, nah Anda mengizinkan saya mau transfer energi ya, pasti energi itu sampai juga ya kepada Anda. Nah doanya tentunya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Yang penting niatkan untuk semuanya berniat, ya Allah hamba malam ini ikut transfer energi bersama Jeng Jumaro, jadikanlah ikhtiar ini obat atau solusi bagi kondisi saya gitu ya. Amin. Baik, silakan disiapkan semuanya. Istighfar dulu ya pemirsa ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim. Malam hari ini kami memohon keajaiban dan pertolongan dari-Mu ya Allah. Untuk seluruh pemirsa PAL TV yang sedang sakit, Allah sembuhkan ya Allah dari sakitnya. Yang sedang punya masalah, Allah mudahkan ya Allah dan berikan jalan keluarnya ya Allah. Yang sedang berbisnis, Allah mudahkan dan lancarkan usahanya ya Allah. Yang sedang bekerja, Allah mudahkan karirnya ya Allah. Yang ingin bertemu jodoh, Allah mudahkan pertemuan jodoh mereka, jodoh yang baik untuk dunia dan akhiratnya ya Allah. Yang sedang menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi anak-anakku mendapat ilmu yang bermanfaat ya Allah. Yang belum punya keturunan, Allah juga mudahkan mereka memiliki keturunan yang baik, yang soleh dan soleha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya Jabaru ya Qaru ya Syadidal Batsihud. Silakan apa yang Anda inginkan sebutkan. Hakimi madalamani wa ta'ada alaya amin. Allahumma azibil ba'sa rabbana zi ismi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa la yukhadiru saqam amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan 3 kali. Alhamdulillah. Dan yang pasti sekali lagi untuk pemirsa di rumah, air transfer energi ini bisa diisi ulang lagi, bisa ditambah, jangan sampai habis jadi kalau minum. Dan juga ini bisa diusapkan di tempat yang sakit. Intinya
adalah keyakinan. Dan semua agama itu bisa yakinkan dari dalam hati. Bismillah, melalui air transfer energi Jeng Jumaro kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga banyak rezeki. Amin. Dan ini sudah di segmen terakhir, mungkin himbauan semangat diawali dengan Sensei Ahmad dulu. Boleh nih banget, ya. Sensei. Buat Gen Z kita yang lagi nonton, silakan Sensei. Oke, bagi permisa Pal TV yang sedang sakit, percayalah setiap langkah yang Anda ambil hari ini ialah kesuksesan untuk menuju kepulihan. Lalu percayalah tubuh Anda pasti akan berjuang dan kesehatan akan datang sesuai dengan ketangguhan hati Anda. Oke, terima kasih loh Sensei hari ini ya, Sama-sama, semangat terima banget kasih hari ini kembali. loh. Jeng Jumaro, ini saat yang kita tunggu-tunggu untuk memberikan spirit lah untuk seluruh pemirsa di rumah, silakan Ajeng. Baik, kamu yang mungkin malam ini ngerasa, kenapa ya masalah saya yang lain belum selesai, Allah sudah kirim aku masalah yang lain. Atau Anda sering merasakan tekanan, aduh baru datang tekanan yang dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Satu hal yang mesti direnungkan, Anda orang terpilih. Dan yang pasti, ingat pohon kurma. Pohon kurma itu di dalam proses penanamannya itu dikasih batu dan ditekan. Tapi lihat pohon kurma tidak pernah tumbang oleh angin dan badai. Dengan tegap tetap berdiri dan juga menghasilkan buah yang baik. Jadi yakin aja dan prasangka baik bahwa apa yang sedang Anda rasakan saat ini adalah cara Allah mendewasakan kamu, meningkatkan derajat kehidupanmu, dan memuliakan hidup kamu. Ya, jadi jangan khawatir, terus prasangka baik. Kamu pasti bisa melewati semuanya. Dan buat kamu yang ngerasa tuh gimana ya caranya aku bisa melewati semuanya, konsul boleh dalam sesi konsultasi hipnoterapi atau juga konsultasi yang lain di Gria Herbal Jeng Jumaro, buka dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Setiap hari dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Insya Allah kami siap melayani dengan hati. Terima kasih. Baik, terima kasih Ajeng, Masya Allah luar biasa. Sekali lagi Sensei Ahmad, terima kasih telah hadir di sini Pal TV. Ajeng, terima kasih. Sukses selalu, makin banyak rezeki, makin banyak pasien yang hadir bersama Ajeng dan sembuh. Bismillah bersama Ajeng ya. Baik pemirsa, ini tak terasa nih kalau sudah live bersama Gria Herbal Jeng Jumaro, 1 jam itu kerasa kurang ya pemirsa ya. Jangan lupa saksikan program Gria Herbal Jeng Jumaro itu setiap hari Kamis dari jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam live hanya di Pal TV, memang punya kita. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pemirsa yang sudah nonton, dan sekali lagi jangan lupa kita tunggu kehadirannya di Gria Herbal Jeng Jumaro yang sedang sakit, gundah gulana, yang pengen hipno, totok aura, semua lengkap. Yang anaknya pengen ikut klinikal anak juga kami tunggu di Gria Herbal Jeng Jumaro. Siapa pamit? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional
dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cidi di acara Gerbek yang juga beragam informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Umum informasi sistem kami siap ke di layar TV Tesko ini, inilah Gerbek selengkapnya.
dari Polda 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Kita masuki tema pertama, pemirsa. Daniel Siko dari 3 pelaku begal bersenjata tajam yang tak segan melukai korbannya diringkus tim booster Polsek Seberang Ulu 2 Palembang pas lagi ngelasano kegiat KRYD. Motifnya selain kesel karena korban galak datang ke rumah ceweknya, sempat tengah dalu para pelaku juga nak menguasai kendaraan korban. Inilah Daniel yang balik di Lorong Agung, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, yang merupakan siko dari 3 pelaku begal bersenjata tajam yang diringkus tim booster Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Juru aksinya, pelaku bersama rekannya ini beraksi di kawasan Lorong Tembusan, Kelurahan 14 Ulu Palembang. Dikatakan ke Polsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat, penangkapan pelaku ini bermula dari petugas yang lagi ngelaku ke patroli rutin KRYD di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu 2. Bertemu dengan pelaku yang lagi main judi online, sehingga langsung diamankan. Juru melacak ke begalnya, pelaku Daniel bersama 2 kawannya inisial FK sama NL sengaja ngadang korban balik dari rumah ceweknya. Sesudah itu, pelaku FK yang ini masih DPO langsung membacok korban. Sedangkan pelaku NL berupaya ngembek motor korban, namun gagal karena masih dihalangi korban. Pembegalan ini bermula dari kekesalan pelaku terhadap korban yang sering datang ke rumah ceweknya sampai tengah dalu. 3 tersangka yang kami amankan, inisial DN, yang 2 lagi DPO, inisial MN dan FK. Dengan kronologis, tersangka FK merasa risih dengan kedatangan korban yang sering mendatangi rumah pacarnya dan pulang tinggal malam sampai jam 3 subuh. Jadi ditegur. Tapi di balik itu mereka sudah sepakat bertiga akan mengambil kendaraan dengan cara membacok. Ini untuk tanggung jawab perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel tahanan Polsek Seberang Ulu 2 Palembang, sedang kedua pelaku lainnya jeru pembebasan polisi. Heru Wahyudi, PAL TV. Mek rumah tangga di Muaro Telang, Banyuasin ngedar ke narkoba jenis sabu. Polisi yang mencium peredaran narkoba tersebut berhasil menangkapnya beserta barang bukti 37,30 gram sabu yang disimpan jeru kotak makan. Sini kamu. Katari. Sini. Ada makanan anak aku. Mek rumah tangga berinisial RS, 46 tahun, warga desa Upang Jaya, Muaro Telang, Banyuasin ini tak berkutik pas digerebek Satres Narkoba Polres Banyuasin. Polisi langsung melakukan penggeledahan sehingga dapat ke barang bukti sabu seberat 37,30 gram yang disimpan jeru kotak nasi. Di hadapan polisi, tersangka pun tak bisa ngelak lagi. Penggerebekan ini dilakukan sesudah polisi dapat ke informasi dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersangka yang sering ngedar ke narkoba jenis sabu. Selain menyita sabu, polisi juga ngaman ke kantong plastik bening yang dipakai tersangka untuk bungkus narkoba. Satres Narkoba Polres Banyuasin berhasil mengamankan 1 orang ibu rumah tangga, yang mana dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 37,30 gram, yang mana narkotika jenis sabu itu disimpan di kotak makan anaknya, yang saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan serta pengembangan lebih lanjut. Perempuan ini adalah pengedar dari narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Banyuasin. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendegam di jeru sel tahanan serta dikenakan pasal tentang narkotika. Mulyadi, PAL TV. Sementara itu, upaya pemberantasan narkoba juga dilakukan ke Polres Musirawas dengan menangkap pengedar inek. Polisi mengungkapnya dengan cara nyamar jadi pembeli ketemuan di rumah makan kawasan Muaro Beliti. Kunci. Apa ini? Siapa? Lanang berinisial DS, 26 tahun, tak berkutik pas ditangkap Satres Narkoba Polres Musirawas di rumah makan Desa Pedang, Kecamatan Muaro Beliti, pada Daluari. Tersangka tak tahu, amun yang ngajak ketemuan untuk transaksi narkoba ngerupa ke polisi.
Pas dilakukan penggeledahan, polisi dapati barang bukti inek sebanyak 150 iko berlogo mahkota dengan berat 51,81 gram yang siap diedarkan. Dari pemeriksaan polisi, barang haram tersebut didapat tersangko dari wong asal Lubuk Linggau yang ini lagi dibebes. Dari tangan tersangka inisial DS berhasil diamankan 150 butir narkotika jenis ekstasi yang berlogo mahkota. Dan saat ini barang bukti dan pelaku sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pengembangan oleh Satres Narkoba Musirawas. Untuk status pelaku berdasarkan dari jumlah barang bukti yang diamankan, pelaku disinyalir adalah pengedar di wilayah Musirawas. Akibat perbuatannya, pengedar ini dijebloskan ke sel tahanan Polres Musirawas, dikenakan pasal tentang narkotika. Mulyadi, PAL TV. Laki dituja di jeru angkot, bini lapor polisi. Beritanya sedengat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp32.500.000. Dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Oh, Dem. Peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Entar nyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacak konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Sini nah, ayo ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ye. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Kenalin gue. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Ina, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali. Kawan aku, Maria.
Kalau aku tante jurusan manajemen. Iya, nah tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah tante, kalau tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uja aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren, ya? Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan kalau keluar dari sana kalau. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Ini. Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Aneh. Ibaratnya emen aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Mana? Payo sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Okasinya balik lagi kita di Gerebek. Pemirsa lagi duduk di jeru angkot bersama anaknya. Aidil, warga Lorong Kebankan 9 Ilir, jadi korban penganiayaan dengan senjata tajam sehingga mengalami luka tuja di punggung, lengan, sama pahanya. Akibat peristiwa tersebut, bini korban bikin laporan polisi di SPKT Polrestabes Palembang.
Nahas yang dialami Aidil, warga Lorong Kebankan, Kelurahan 9 Ilir, Palembang, jadi korban penujahan oleh pelaku inisial YG, sehingga mengalami luka tujah di punggung kiri, luka di lengan kanan, sama luka tujah di paha sebelah kiri. Akibat peristiwa tersebut, korban harus dilarikan ke rumah sakit terdekat guna dilakukan perawatan intensif. Mareta Sinta Devi selaku bini korban yang tidak terima langsung bikin laporan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Juga langsung dilakukan olah tempat kejadian perkara TKP di kawasan 15 Ilir, Palembang, tepatnya di seberang SD Negeri 43 Palembang. Dikata ke Mareta, kejadian yang dialami lakinya pas lagi duduk di jero angkot bersama anaknya. Tiba-tiba pelaku YG datang, langsung melakukan penujahan berkali-kali. Tadi pas posisi pergi pelepasan untuk anak sekolah SD tadi, tiba-tiba ada yang nujang dari angkot, mobil angkot itu laki itu lagi duduk di depan, di pinggir sopir. Nah tiba-tiba langsung nujang. Untung anak tadi tidak terkena kan. Dia yang kena, ya lah luka dari sini, luka robek, 18 jahitan, di sini 6 jahitan atau 8 jahitan, terus di sini 2 jahitan. Sementara itu, Pamapta SPKT Polrestabes Palembang, Hendra Yuswoyo, membenarkan sudah menerima laporan penganiayaan dengan senjata tajam yang dari pengakuan korban diduga motif karena masalah utang piutang. Dia di depan. Tadi ada seorang ibu-ibu yang melapor kepada kami bahwa suaminya ditusuk seseorang. Kejadiannya di 13 Ilir ketika sedang menaiki angkot, tiba-tiba datang orang tidak dikenal dan menusuk dia di dalam mobil. Itu ada masalah apa benar-benar? Menurut keterangan dari korban tadi masalah hutang piutang. Heru Wahyudi, PAL TV. Sopir asal Banyuasin ketangkep sehingga jadi bulan-bulanan warga karena kepergok nyongkel celengan masjid di kawasan Bukit Lamo, Palembang. Pelaku nekat ngelaku kejahatan untuk ongkos balik karena dompetnya digasak betino yang dipesan lewat micet. Hardiono, 35 tahun, sopir asal Betung Banyuasin dikebet warga di tiang lampu masjid Jalan Politeknik Bukit Lamo, Palembang karena kepergok jamaah masjid pas lagi nyongkel celengan. Polisi yang dapat informasi langsung ke lokasi untuk ngaman ke pelaku ke Mapolsek Ilir Barat 1 dari amukan warga. Dari pemeriksaan polisi, pelaku nekat nyongkel celengan untuk ongkos balik ke rumah karena barang bergonya disentak oleh betino yang dipesan lewat micet. Namun pas celengan yang dibobolnya ternyata kosong, tak ada duitnya sama sekali. Informasi yang kami dapat, dia habis melakukan micet dengan seorang wanita, kemudian hartanya, dompetnya, barang-barang berharga dicuri oleh kawan wanitanya, kemudian dia panik dan berniat melakukan pencurian kotak amal. Ternyata kotak amal yang dicoba bukanya itu kosong, sehingga diamankan oleh jamaah Masjid Nurul Salam. Sementara itu, karena jamaah masjid tidak membuat laporan dengan alasan tidak ada kerugian dari perbuatan pelaku, juru waktu 1 kali 24 jam, pelaku dilepas oleh kepolisian. Mulyadi, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, karena selepas yang dibahas ini, kami bakal ngadir ke informasi terkait bandit kambuhan berulah sentak motor pas korban belanja. Beritanya saat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan melucui di setiap Terabas Lab. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah, jingok-jingoklah dulu. Jingok, masuk nih Yan dia. Dijingok-jingoknya nih Yan itu. Waktu kecil, jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu, ngepeng kalau kan nih Kak. Nanti yang jadi. Udah 11 tahun, nyesel aku gak ikut dukun. Wah, aku kesian nih, nengok antu banyu nih lah jelek, seram. Sini kamu, aku HIP. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya Yin, ya dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Mokasinian, balik lagi bersama CED di Gerbek. Pemirsa, residipis maling motor di Palembang berulah lagi. Nyentak motor pas korbannya lagi belanja di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti. Mana? Bajunya mana bajunya? Jadi Umar. Tidak, dengar deh. Aku nanya dengan kau. Kunci di mana? Aku. Kunci di mana? Aidil Saputra, 36 tahun, digerebek anggota unit reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang di rumahnya kawasan Lima Ulu Darat. Pelaku ditangkap karena nyentak motor Beat di kawasan Jalan Sudirman pas korbannya lagi belanja. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil menyita barang bukti motor korban yang masih disimpan pelaku,
Kemudian ngaman ke kunci liter T yang dipakai pelaku untuk beraksi. Dari pemeriksaan polisi, pelaku merupakan residivis maling motor yang pernah terbuang di rutan Pak Jo Palembang. Pelaku yang pernah dipenjara bukannya bertobat, malah berulah lagi nyentak motor make kunci liter T untuk beli sabu. Dia naik mobil angkot, kemudian dia langsung melihat motor turun dan eksekusi mencuri motor itu, kemudian langsung dibawanya kabur. Itu kunci motor tertinggal apa di mana itu, Bang? Dia pakai kunci T. Alasannya kenapa, Bang, dia mencuri? Kalau menurut keterangannya dia memang pemakai narkoba dan untuk keperluan lain. Akibat perbuatannya, polisi menjerat bandit kambuhan ini dengan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang curanmor. Mulyadi, PAL TV. Personil kepolisian Resor Ogan Ilir bersama jajaran Polsek Indralayu melaksanakan pengamanan rangkaian ibadah peringatan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026 di Sekolah Alkitab Palembang, Desa Loro, Kecamatan Indralayu Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Pengamanan dilakukan guna memastikan kegiatan ibadah berlangsung aman sama kondusif. Pengamanan peringatan kenaikan Isa Al-Masih dilakukan personil Polres Ogan Ilir dengan sistem pengamanan terbuka sama tertutup, guna menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat selama pelaksanaan ibadah berlangsung. Sebelum pengamanan dilaksanakan, personil terlebih dahulu apel sama arahan, serta melakukan penyisiran di sekitar lokasi Sekolah Alkitab Palembang sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Ibadah peringatan kenaikan Isa Al-Masih yang digelar di Sekolah Alkitab Palembang, Kecamatan Indralayu Utara, dipimpin oleh Pendeta Max Atendean dengan mengusung tema hidup penuh harapan bersama Tuhan. Kegiatan ibadah tersebut dihadiri sekitar 100 jemaat yang berasal dari wilayah Kecamatan Indralayu Utara sama sekitarnya, berlangsung dengan aman, tertib, serta penuh hikmat. Ahmad Romawi, PAL TV. Sosialisasi P4GN perkuat pemberantasan narkoba. Beritanya sedengat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan... Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, macam bicara. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Pokasinian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyuasin terus memperkuat komitmen juru memberantas peredaran sama penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi P4GN. Kegiatan ini melibatkan pelajar, pemuda, serta masyarakat di Kecamatan Banyuasin 1. Upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memberantas penyebaran narkotika terus berlanjut. Sosialisasi P4GN badan lagi dilakukan di kantor Camat Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin.
Kegiatan sosialisasi P4GN dipeloi oleh peserta yang berasal dari pelajar, organisasi pemuda, serta masyarakat. Neta Indian, Wakil Bupati Banyuasin sekaligus Ketua BNK Banyuasin ngatoke, pihaknya bakal terus memperkuat komitmen jero memberantas peredaran narkoba dengan ngerangkul elemen pemuda, pelajar, serta masyarakat. Neta Indian juga nyebut dengan adanya sosialisasi P4GN ini diharap peredaran narkoba di Kabupaten Banyuasin bisa diberantas sehingga Banyuasin bisa bersih dari bahaya narkoba. Alhamdulillah kegiatan hari ini diikuti oleh siswa dari SMA, juga dari organisasi masyarakat pemuda, itu dari Karang Taruna, juga KNPI juga hadir untuk mengikuti sosialisasi P4GN ini. Kedepan harapan kami dengan diadakan sosialisasi ini, semoga narkoba di Kabupaten Banyuasin bisa dicegah, diberantas, dan juga ditekan untuk peredaran gelap narkotika di Kabupaten Banyuasin. Dan untuk anak-anak muda, jangan sampai terkena ataupun kenal yang namanya narkoba karena ini sangat berbahaya sekali. Sementara itu, Bahrum Rangkuti, Camat Banyuasin 1 ngatoke, kegiatan sosialisasi P4GN di Banyuasin 1 tersebut bermanfaat nian. Pihak Kecamatan Banyuasin 1 bakal terus melakukan sosialisasi ke pelajar sama anak muda yang dianggap rawan terpengaruh bahayanya narkoba. Bahrum Rangkuti juga menilai pentingnya pola asuh serta pengawasan wong tua jero mencegah penyalahgunaan narkoba. Karena anak-anak remaja ya tentunya mereka masa mencari jati diri, ya bisa dikatakan emosi masih belum stabil, ya pencarian jati diri, jadi di situ sangat rawan. Jadi di usia sekolah dan juga di usia dini juga disampaikan melalui pendidikan sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, dan seterusnya gitu. Dan juga melalui pola pendidikan pola asuh keluarga, ya pola asuh keluarga yang mana juga keluarga merupakan garda terdepan dalam menghalau penyalahgunaan narkoba ini. Lebih lanjut, Geni, Ketua Karang Taruna Banyuasin 1 nuturke, sosialisasi P4GN dinilai penting nian untuk dilakukan. Karang Taruna Kecamatan Banyuasin 1 terus berkomitmen serta bekerja sama dengan BNK Banyuasin sama pihak terkait untuk memberantas serta mencegah peredaran narkoba di wilayahnya. Kini juga berharap melalui sosialisasi ini, bujang maupun gadis serta masyarakat bisa menghindari narkoba sehingga terciptanya masyarakat yang sehat sama cerdas. Ke Ketua Harian BNK Banyuasin, bahwasanya kami Karang Taruna 1 siap berkomitmen bersama dengan BNK ataupun aparat yang terkait akan melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait sosialisasi dan sebagainya sehingga pemuda hari ini menjadi pemuda yang cerdas untuk masa depan, menjadi pemimpin yang melanjutkan perjuangan-perjuangan orang tua hari ini. Kira-kira untuk harapannya, Kak? Harapannya semoga pengedar dan sebagainya terkait narkotika dapat kita berantas secara bersama sehingga pemuda sehat, cerdas, dan berpikir lebih baik. Ridho Ilahi, PAL TV. Banyuasin bangkit, 1, 2, 3. Dua belah pihak terkait dugaan ilegal tapping gas alam bakal dipanggil DPRD Kota Prabu Muli untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat. Pemilik SPPG Majasari membantah adanya illegal tapping atau pencurian gas alam yang dituduh kepada usaha milik mereka. Pemilik SPPG Majasari negaskan amun jaringan gas alam tersebut sudah lama terpasang, serta pemasangannya dilakukan oleh petugas dari PT AWS yang dulunya jadi pihak ketiga dari Petro Prabu. Menurut pemilik SPPG Majasari, jalur gas alam sampai ke bagian kompor SPPG juga dipasang oleh petugas pas proses pemasangan dilakukan. Pelaku pihak SPPG meyakini tidak adanya tapping ilegal yang diberitakan oleh pihak Petro Prabu. Pemasangan gas itu sudah ada sebelum IPG itu beroperasional. Oleh pihak AWS yang merupakan mitra Petro Gas itu, mereka yang memasangnya.
semuanya itu pihak AWS yang memasangnya dan saya tidak tahu menahu dan saya sesuai pemakaian dan sesuai meteran dan saya membayar sesuai dengan meteran yang ada. Artinya mereka sudah tahu ini untuk bisnis? Sudah tahu. Dan Menyikapi polemik tersebut, DPRD Kota Prabu Muli melalui Komisi 2 bakal memanggil kedua belah pihak untuk dengar keterangan secara langsung. Pemanggilan ini dilakukan supaya permasalahan bisa jadi jelas, serta tidak nimbul kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat. Dan kalaupun itu terjadi, solusinya apa yang harus kita lakukan? Kita harus duduk satu meja. Karena Pemkot dari eksekutif dan legislatif itu adalah mitra di dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Prabu Muli. Cuman sangat disayangkan dalam keadaan yang itu keuangan kita dipotong dari pusat yang cukup besar, hampir 181 miliar. DPRD juga negaskan bakal mendorong penyelesaian masalah sesuai dengan aturan serta fakta yang ada di lapangan. Anggi Perkasa, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Saat ini PAL TV paca mangcek-becek saksi ke melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbaharui informasi mangcek-becek dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan Instagram @officialpaltv. Akhirnya aku Cik Edi sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan gadisnya belaga dan ayu. Alang kecindo dan khas, rumah limas berjenjang lima bermakna, lima emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera, rumah adat ruang kita sejak dulu. Lembang dibelah sunyi musik, terkenal benteng kuto besarnya, sungguh cantik kalau malam hari.
yang terkenal dengan sewet songketnya selalu dipakai bujang gadis Sriwijaya. Terkenal nian dengan makanan khasnya menambah rindu para perantaunya. Ala kecindo dan khas rumah limasnya berjenjang limo bermakna limo emasnya keagungan rukun santun aman sejahtera rumah adat ruang kita sejak dulu. Ala kecindo dan khas rumah limasnya berjenjang limo bermakna limo emasnya keagungan rukun santun aman sejahtera rumah adat ruang kita sejak dulu. Ala kecindo dan khas rumah limasnya berjenjang limo bermakna limo emasnya keagungan rukun santun aman sejahtera rumah adat ruang kita. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tangguh baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Penuh rame baik bila. Katik. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah romantis nian. Galak puluh adik. Itu depan rame baik dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pelak kak gitu sampur ya pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Baik bila. Ya payu kak. Aduh. Aku lagi ngechat main ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nian, cek berdua ini. Berapa lama kalian nikah? Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun, piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Oh lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingok. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh? Sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa?
mobil nih, ajak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Ajak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Balik gitu. Banyaknya. Nak tunjuk ke Pahri kalau ini. Tak ku bersisa ke untuk Pahri kalau. Mana dia? Telepon lah cuba. Oh lah Pahri ni. Aku telepon dulu dah. Menang ini aku. Mati kau. Apa asal ni nelpon? Ya. Kat dengar. Halo Bahri. Ngapa Tan? Kau di mana? Aku lagi di sini no, lagi main. Ngapa? Datang ke rumahku. Aku ada duit 1,5 M. Nak kunjuk ke kau galo. Tak bersisa. 1,5 M. Seriusnya nak buat Tan? Iya, serius. Tapi nggak cepet aja ke rumah aku. Tunggulah, aku ke rumah kau Jangan mana-mana kau, tunggulah di rumah Ya. Lo kat lemak ini. Datang kan? Bahri, alang cepet gue dateng kalau masalah duit. Oh iyalah. Ya. San, ya. Mana? Jika ada duit 1,5 M, nak ngolak ke? Apa kau ni nak balas dendam yang 2 M kemarin? Aku ngayal lagi, dapat undian 2 miliar. Oh iya, yang cuma ngayal. Tak mutu, lagi dia aku. Dulu, santai-santai dulu, bernapas dulu gitu nih. Ini pesan kau ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau ni? Agak maling kau. Tidak, tapi galak tak? Galak nian aku aman ada nian. Kalau aku kasih, nak beli apa kau? Banyak sana yang nak aku beli san. Aku nak jalan-jalan, aku nak beli jajan banyak-banyak. Aku nak aku beli kalau pokoknya kita jadi wong kaya san, aman kau kasih san. Keren. Nian apa san kau ni? Ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau ni? Agak maling kau ni. Nian tapi jangan terkejut. Pek kita masuk ke dalam. Ini 1,5 M. Ini yang kau kata 1,5 M? Iya. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Tidak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cik Eka jauh. Minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak katiku. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Kaget deh, kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah Sen, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos Sumputan mah, Sumputan. Maria! Oh Maria! Bisa? Daniel! Daniel! Maria! Maria! Ya, Bu Kos. Bisa? Bisa. Ya, Bu Kos, ya,
bos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi pakai tempat pakai. Buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya. Iya. Daniel. Iya. Mana anak nanya? Kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Nah, jak julaan. Masuk juga gut sini ke kamu. Bu pacak mayar bu kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa sais lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Kak hujan. Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Salat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman
pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Salat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kayaknya kita lah 7 tahun menikah aja. Gak terasa ya? Iya. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya ingat nih anak aku dulu memperjuangkan kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kata lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau tidak setia, apa dia ambekan kakak nih? Iya, ambekan kakak nih tahu tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak dari Hongkong. Masih belagak. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, dangdil kau ya. Biasa deh kau, ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian? Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Bila pula ya. Udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah. Baliklah sono. Nyari bini lagi aku.
dah. Cak mano lah langsing cak uang-uang tuh langsing sehat. Pengen aku. Cak itu ini malu di perut. Nah, sudah kalau ini. Ya, acak jadi kaki lewat. Iya. Udah kami kau duduk dewean di sini. Pak Bupati. Udah kapan? Pak, Bapak Wakil. Ini no Pak, aku dinyingok wong-wong sini nih. Bagus-bagus nian, bodinya langsing lah itu. Aku pengen juga langsing kayak itu. Mudah mah ya. Iyo. Sering-sering be banyak ke berjalan. Ya. Oh, banyak ke berjalan. Iya, Maria, banyak-banyak berjalan supaya badan kurus. Iya, no, cak bapak nih langsing, bapak sehat. Aku pengen lah Pak, cak itu Pak. Mudah, Maria. Besok jingok be, temui aku be di sini kalau nak langsing, ya. Nah. Oh, berjalan nih. Wih, kekuatan. Sayangnya nih. Hah? Mana Pak Wabube Mariani ngomong katanya nak ketemu kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas dulu Pak. Atas dulu Pak. Lah kamu kaya ya nak kemana Maria? Iya, nak ke Maria ya Maria. Nak kemana? Lah, kan ini saran dari Bapak. Saran yang mana Maria? Kalau nak cepet langsing kata Bapak itu, aku nih sering-sering berjalan. Ini kan aku lah siap berjalan nak ke pantai. La ilaha illallah. Ya, bukan berjalan cak itu. Kau nih dah. Aku pengen juga langsing cak itu. Sering-sering be, banyak ke berjalan. Iya, Maria, banyak berjalan. Badan kurus. Ya aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Wabi di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Iya, Cek, serius. Apa? Teleponan, Cek. Pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak, Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, waduh. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan berarti deh. Pakai kau yang kau. Ayo langsung. Ayo kita. Ayo. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya. Keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih jalannya nih. Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Pening parah aku nih. Tiba-tiba pening. Gimana
Jagoan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu, obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin, kalau Pak expired. Udah belakang tuh. Aku. Oh, coba aku makan obat ninjoan dia baik. Sama, cek. Mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek. Wah, aku cek. Cuman ini cek. Kemarin kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Mari. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Wah, jadi cek. Aku ada gok dulu. Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak. Ini nih taksi online. Cak mana mbak nih astaga. Nadia udah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Aldiv yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama Pal TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet Pal TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik.